Sebentar ya, aku pernah nyimpan loh, tapi kemana ya aku taruh ya? Carilah dulu. Kalau di tempat di Muslim Dan itu, Bang. ya, kita contoh aja surah An-Nahl ayat 93 Baik, ya. baik. Di sini terjemahannya seperti gini. Dan kalau Allah Ayat berapa, Bang? ayat 93. An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 93. Dan kalau Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi misalnya saya nggak dikehendakin Allah, saya kan disesatkan kan? Bukan Berarti Allah begitu kamu maksudnya. menyesatkan saya. Bukan Dia begitu penyesat. maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Terus? Enggak begitu maksudnya itu. Terus gimana dong? Bang Jai, itu domba udah dikasih rumput belum? Belum. Kau ini pertanyaannya agak pula. Aku sengaja nggak masuk dulu ya guys, soalnya memang rawan kali rungkat. Biar kuat dulu, baru posting ulang dan juga ini, baru nanti setelah kuat kita masuk. Sayang, kemarin itu seharian aku nggak rungkat loh. Tiba-tiba rungkat, sayang. Aku nggak bisa ngomong sama abang ini nanti. Ini ada lagi, ada lagi. Ya abang ngomong dulu lah, nggak apa-apa. Ya, ada surah Ar-Araf ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tapi ada lagi terjemahannya seperti begini. Karena engkau yang telah menyesatkan saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari engkau jalan yang lurus. Berarti Itu di surat Allah apa? yang menyesatkan. Surat apa itu? Surah Al-Araf ayat 16. Tadi surah apa? An-Nahl ayat 93 ya. Udah dua ya. Nah, kita banyak-banyakan ya. Nanti kau cari satu ayat yang mengatakan Yesus itu menyesatkan. Terus kita buka lagi surah Ibrahim ya. Surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Ini yang ketiga ya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dalam dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Jadi orang-orang zalim itu, kenapa ada orang-orang zalim itu? Karena disesatkan. Nah, itu ada tiga ya. Ada juga Allah itu menyesatkan orang-orang kafir. Menyesatkan orang-orang kafir. Oke, sudah? Belum? Udah, kamu baca, kamu sambil ngomong. Oke. Ini surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'min ayat 74. Baik, saya mulai ya. Kawan-kawan, baik, saya sudah diizinkan memulai oleh seorang detektif kitab dari agama sebelah, kebetulan saudara kita, dan beliau bilang bahwasannya saya nanti tidak akan membahas segala sesuatu yang Anda bawakan, Abang. Kenapa? Mohon maaf kawan-kawan yang ada di bawah, saya tidak bisa menjelaskan tentang Al-Quran sebagaimana itu tafsir dan segala sesuatunya. Saya baru mempelajari Al-Quran kurang lebih baru beberapa bulan, membacanya pun saya masih belepotan. Jadi izinkan saya dan maafkan saya jika nanti saya ada kesalahan. Tapi saya tidak mau menafsir-nafsir ayat tersebut. Sekarang abang ini bertanya kepada saya, karena saya dulu juga sering membaca Biblos begitu ya. Karena Al-Quran itu bukan Bible, oke? Saya menemukan dalil dan data. Abang ini bertanya, Yesus Oten adalah penyesat. Yang dimaksud di sini adalah Yesus penyesat itu bukan Yesus anak Maria. Itu pertama abang. Abang didengarkan dulu, saya lagi bernarasi abang ya. Dan kawan-kawan sambil dikencangkan tap-tap layarnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap-tap layar dan kencangkan tap-tap layarnya. Ayat berapa, Jai? Tadi abang ini banyak sekali membawa dalil dan data di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu penyesat. Begitu bang ya?
Nah, hanya saja saya mengutip satu surat saja, di surat Al-A'raf ayat 16 saja, karena menurut abang ini semuanya sama, begitu ya. Baik, saya masuk ke dalam Matius, kita coba, abang ini kita tarik ke dalam Matius 24 pasal kelima sampai ke pasal keempat sampai kelima. Di situ Yesus bernubuat kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, begitu ya. Lalu sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ku di sini artinya ada orang yang akan memakai nama Yesus, betul ya bang ya? Dan berkata, akulah dia, akulah penyesat, begitu bang ya, betul ya? Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, begitu bang ya. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu, begitu kan abang ya? Betul abang? Abang tadi bilang kalau bahwasannya di surat ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke. Ada Gurunda, kawan-kawan tolong dikencangkan tap-tap layarnya. Insyaallah. Permisi. Masya Gurunda. Allah. Masya Allah. Saya keliling Komal. Di sini ada detektif Bible bertanya tentang Islam. Betul Gurunda. Izinkan saya boleh adik menjawab? Boleh, silahkan Gurunda. Insya Allah. Iya. Ini tadi begini. Diam dulu, Juma kau diam dulu, biarkan dulu Santosomu. Kenapa? Kamu nggak pede kau? Kau langsung manggil gurumu begini, yang terhormat. Begini abang. Jadi kalau dia nggak Masa tahan kau nggak pede sama membahas saya? Al-Quran, dilemparkan ke neraka aja orang-orang yang hanya bisa bertanya kepada orang yang tidak paham Quran. Diam dulu abang ya. Begini Jadi, cuma biar kau kan baru naik. Saya udah tahu kalau orang Kristen bertanya itu saya udah tahu. Sabar, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan kemudian, inna syaitan lakum adu fattakhizu aduwah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ada agama yang mengasihi musuh. Kalau kita enggak, kita memusuhi setan kalau mereka. Bukan begitu Juma masalahnya. Sabar dulu, saya belum selesai. Sebentar dulu biar kau Belum tahu selesai. apa yang kita Bang, ngomong. Innama tolong di-mute. yad'u hisbahu inilah ya. liyakunu min Cuma ini ashabis orang yang sa'ir. tidak tahu berdiskusi. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya saja. Setan mengajak golongannya saja agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Pertanyaannya muncul, siapa yang mengajak manusia menyembah kepada makhluk kuburan? Itu dulu. Itulah yang menyesatkan. Yang mengajak menyembah kepada makhluk yang disunat pada hari ke-8, yang mengajak menyembah kepada makhluk yang nenen kepada wanita dewasa, yang mengajak menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang mengajak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu siapa? Jadi kalau dikatakan Allah itu penyesat, jangan dibalik. Allah menerangkan innalladzina yuhaddunallah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kubitu kama kubitalladzina min qablihim. Pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka. Ini kata Allah. Wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Aku Allah telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Tolong adik-adik muslim, ini pertanyaan sederhana dari orang-orang penyembah makhluk kuburan. Allah itu katanya penyesat. Jadi cara membantahnya urai dari belakang. Kita seluruh manusia itu awalnya diminta oleh Allah. Seluruh manusia. Dari Nabi Adam alaihis salam. Itu titik awalnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi cara membacanya itu,
dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Itu cara menjawab mereka yang menuduh Allah sebagai penyesat. Al-Baqarah 168 ya Guru. Siap. Baik. Jadi dikatakan Allahmu itu penyesat. Dia telah menetapkan untuk orang disesatkan. Dibalik, cara menjawabnya itu diambil dari awal. Kenapa mereka disesatkan? Karena sebelumnya sudah diperingatkan. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Adam alaihissalam jatuh karena makanan. Orang-orang Yahudi jatuh karena makanan. Orang-orang Nasrani jatuh karena makanan. Makanan yang punya kemudian potensi paling tinggi untuk menjatuhkan manusia kepada dosa. Orang korupsi karena makanan. Orang mencuri karena makanan. Orang membunbun karena makanan. Iri, cemburu, dengki, hasad, dan seterusnya. Semua sifat-sifat jahat itu diawali karena makanan. Maka kenapa Allah memilih orang sesat menjadi sesat? Ingat, manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang taat. Kelompok kedua itu adalah orang yang ingkar. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah ini ayat kedua. Surah Al-Kahf ayat 29. Dicatat. Jadi kalau ada kemudian orang berkata, Tuhanmu itu penyesat. Tunggu dulu. Tuhan sebelum memutuskan, Allah sebelum memutuskan perkara tentang kadar seseorang, Allah terlebih dahulu mengajar, menyampaikan, memberi kebenaran, menetapkan hukum, menjelaskan hukum, dan membedakan antara hak dan batil. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran semuanya telah ditorehkan oleh Tuhanmu, sudah didatangkan oleh Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, silakan. Hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, kufur, biarlah dia kafir. Jadi yang memilih kafir itulah yang ditetapkan untuk menjadi sesat. Dia yang memilih kok. Sekarang bukti. Wahai saudara-saudaraku Kristen, adakah yang kemudian memaksa ente, menyuruh ente menyembah manusia yang keluar dari kuburan? Adakah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan anda menyembah makhluk kuburan? Tidak ada. Anda pilih sendiri kan? Pilih sendiri. Itu yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di dalam surah Al-Araf ayat 27. Apa kata Al-Quranul Karim? Ya Bani Adam. Nah, wahai seluruh anak-anak Adam. Tuh, Allah sudah peringatkan kok. La yaftinannakumus syaitan. Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Tuh, Allah mengingatkan terlebih dahulu. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kau tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia telah menipu, mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Jangan, kata Allah. Jadi lebih awal Allah peringati. Jangan kau tertipu oleh setan, sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Jangan, kata Allah. Karena apabila kamu kemudian mengikuti setan, apa kata Allah? Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Siapa suruh tidak beriman? Siapa suruh tidak beriman? Makanya Yesus mengatakan tuh di dalam Bible, siapa yang mengikuti si jahat pasti menjadi orang jahat. Yohanes 8 nomor
37 sampai nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis menjadi bapakmu. Kenapa? Karena kamu mengikuti keinginan-keinginan bapak lo. Ya Bani Adam, la yaftinannakum kama akhraja. Jangan kau mengikuti langkah setan. Jelas kok itu. Siapa yang mengikuti, maka iblis akan menjadi bapaknya. Itu kata Allah. Jadi Allah itu bukan penyesat. Allah mengatakan wa idza fa'alu fahisha. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, katakan kalau wajadna 'alaiha aba'ana wallah amarana biha. Katakan kepada mereka, kami mendapati, mereka akan berkata, kami mendapati nenek moyang kami kemudian melakukan yang demikian. Dan Allah menyuruh kami mengerjakan. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Ada enggak Allah menyuruh mereka menyembah kemudian makhluk dari kuburan? Ada? Enggak ada. Tidak ada. Ada enggak kemudian Allah menyuruh mereka makan babi? Ada? Enggak ada. Mereka yang memilih sendiri, mereka yang mau. Maka Allah mengatakan, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Tidak pernah Allah itu memerintahkan mereka berbuat jahat. Allah tidak pernah kemudian menuntun mereka untuk melakukan sesuatu maksiat. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, farikan hada wa farikan haqqa alaihim dalalah. Jadi dikatakan oleh Allah, sebagian diberi petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Pantas menjadi sesat. Menuhankan makhluk kuburan pantas gak sesat? Pantas. Lo yang diajarkan menyembah kepada pencipta, ya kok yang disembah ciptaan? Pantas dia sesat. Mereka menjadikan iblis, innahum muttakhazus syayatin auliya, sebagai pemimpin, sebagai pelindung min dunillah, selain daripada Allah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang menyesatkan mereka? Wong dia pilih sendiri kok. Perintahnya jangan makan babi, pilihan mereka makan babi. Makan babi. Pilihannya jelas kok, sunat. Siapa yang milih supaya tidak bersunat? Dia sendiri kok. Jelas. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Isa, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Mereka sadar kok kalau mereka itu bukan domba, tapi mereka adalah serigala kurapan. Tapi mereka memilih ngaku-ngaku sebagai pengikut Isa alaihissalam atau Yesus. Siapa yang mau melakukan itu? Mereka sendiri. Tak ada yang kemudian memaksa mereka. Maka Allah mengatakan, wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan dijadikan oleh Allah, innahum muttakhazus syayatin auliya. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ayat selanjutnya kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Muhammad ayat 1 ayat 2. Apa kata Allah? Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla ahmalahum. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah hapus segala amal mereka. Jadi bukan karena Allah menyesatkan, menentukan aku pilih kau jadi sesat ya. Bukan kayak gitu. Mereka yang memilih untuk menjadi kufur, kafir. Karena Allah sudah menetapkan, ini hitam, ini putih, ini coklat, ini merah, ini jahat, ini baik, ini tinggi, ini rendah. Tuhan menciptakan semuanya. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan segala hal tersebut, termasuk kejahatan. Aku Tuhan yang menciptakan kebaikan, aku Tuhan yang menciptakan kejahatan. Siapa yang memilih yang jahat, aku tetapkan menjadi jahat. Siapa yang memilih yang baik, aku tetapkan menjadi baik. Enggak ada Tuhan menetapkan, kamu kulahirkan kau jadi sesat. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Iblis aja dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Hei iblis,
Sujud. Gak mau sujud, ya dia pilih. Apa yang membuat kau tidak mau sujud kepada manusia yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairun min. Saya lebih baik dari mereka. Loh, artinya dia sendiri yang pilih. Iblis yang milih kok. Apa yang membuatmu tidak mau sujud menghormat? Ya karena aku lebih baik. Apakah kau menganggap dirimu lebih hebat? Ya, kata iblis. Kalau begitu, keluarlah kau dari surga. Oke, ya dia sendiri yang milih kok. Makanya kalau kita berbicara akar nih, kita bicara akar. Coba adik ini lihat dalam kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Bisa jawab? Yang mengadakan permusuhan pertama kali, yang menciptakan rasa permusuhan itu siapa? Antara iblis dan keturunan Adam alaihissalam. Itu siapa? Iblis. Musuhan antara keturunanmu dan keturunannya itu siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan itu. Kejadian 3 nomor 15. Alamak. Kejadian. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala yang tertuduh? Mereka menyembah makhluk yang keluar dari kuburan, kenapa Allah yang dituduh? Padahal kebenaran sudah datang. Nabi Abraham diutus membawa kebenaran. Nabi Musa diutus membawa kebenaran. Yesus diutus membawa kebenaran. Nabi Muhammad diutus membawa kebenaran. Kenapa kemudian mereka milih kesesatan? Ya mereka sendiri yang mau, Cak Ayu. Makanya Al-Quran mengatakan, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqqa. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku terhadap orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jadi orang yang sesat adalah orang yang sombong. Nabi Abraham mencontohkan kurban binatang, mencontohkan sunat, kulub, mencontohkan satu Tuhan. Mereka nggak mau. Mereka maunya 3. Mereka nggak mau. Mereka mau pelihara kulub. Mereka nggak mau Tuhannya harus mati. Sombong. Wa iya rau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, bla 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 bla. Mereka tahu itu, mereka paham itu. Bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah bukti bahwa dia nabi, dia rasul. Apakah mereka beriman? Nehi merica ketumbar jahe. Dia lebih suka doktrin pembodohan. Itu yang dikatakan Al-Quran. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Kenapa Allah memalingkan kepada mereka? Karena mereka melihat, mereka memalingkan mata mereka. Wa iyarau sabilal rusydi la yattakhizu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak menempuhnya. Mereka tidak mau menempuhnya. Wa iyarau sabilal ghai yattakhizuhu sabila. Tapi kalau mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka baca siang dan malam, disuruh waspada, malah rangkulan kan, malah cipokan, malah disembah, kan aneh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Allah tidak menyesatkan. Mereka sendiri yang memilih. Ketika melihat jalan terang, mereka melihat kekuasaan Allah, mereka tidak mau beriman. Ketika mereka melihat jalan yang benar, jalan yang lurus, mereka tidak mau beriman. Mereka lebih memilih jalan sesat. Zalika bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin, kata Allah. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Dan mereka selalu lengah terhadapnya. Nabi Musa datang mengajarkan A, mereka pilih B. Yesus datang mengajarkan A, mereka pilih K.
Nabi Muhammad datang mengajarkan A, mereka pilih Z. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka sombong. Jadi kalau ada tuh Allah menyesatkan, tunggu dulu. Allah memberikan jalan sesat itu ada. Allah memberikan jalan terang itu ada. Wa qulil haqqu min rabbikum. Silakan ente pilih, ente kan punya otak. Anda kan punya kuping, punya mata, punya hati, punya kepala, punya akal. Yang Allah katakan yang benar itu hak, yang salah itu batil. Yesus sudah menjelaskan, jalan lurus itu begini, hidup kekal itu begini. Ada mereka kemudian memilih? Enggak. Coba, saya kasih dua uraian sederhana. Yesus berkata tentang apa hidup kekal itu? Satu, hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutus Yesus, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sudah jelas loh itu, udah jelas pun itu jelas sekalipun. Tapi apakah mereka mau percaya, mau menerima kalau Yesus itu hanya sebatas utusan? Tidak mau, nggak mau. Tidak sempurna besarnya biji sakar mereka kalau tidak melantik yang rasul itu menjadi sembahan mereka. Enggak sempurna cantiknya pernak-pernik kulub mereka kalau dia tidak menjadikan Yesus itu sebagai sembahan mereka. Enggak cakep. Merasa biji pelernya cuma satu doang kalau mendudukkan dia yang rasul sebagai rasul doang. Harus jadi Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Mereka sombong. Sa'asrifu an ayati alladina la baru kata Allah. Takabbarun, kau selalu menyombongkan diri terhadapku, terhadap tanda-tanda kekuasaanku, terhadap nabiku, terhadap rasulku, terhadap kitab suciku, tanpa alasan yang benar. Mari kita buktikan. Siapa yang membenarkan ibadah minggu? Nabi mana yang membenarkan? Tak ada. Siapa yang membenarkan kemudian menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada? Enggak ada. Siapa yang membenarkan kemudian makan babi? Enggak ada. Tak ada semua itu. Tanpa alasan yang benar. Bigairil haqqa. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka melihat tanda-tanda kekuasaanku, mereka tidak mau beriman. Kata Yesus, Yohanes 5:36, semua mukjizat itu bersaksi. Yang aku lakukan itu bersaksi. Membangkitkan orang mati itu bersaksi. Membuat orang lumpuh, orang buta sembuh itu bersaksi. Aku berjalan di atas air itu bersaksi. Apalagi membuat air menjadi anggur itu bersaksi. Semua yang aku lakukan, mukjizat, kekuatan, tanda-tanda, semuanya itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Mereka melihat kebenaran, mereka melihat tanda-tanda kekuasaanku, tapi mereka tidak beriman. Ini yang dimaksud Al-Quran. Zalika bi'annahum kazzabu bi'ayatina. Mereka itu terjadi seperti itu karena kenapa? Mereka acap kali mendustakan ayat-ayatku. Selanjutnya, kenapa Allah menetapkan mereka kemudian itu sesat? Orang-orang yang memang sesat karena mereka menyembah selain daripada Allah. Al-Quranul Karim surah Al-Furqan ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir yang ditetapkan sesat, yang memilih jalan sesat, adalah penolong iblis untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Allah tidak ada pernah menetapkan, kamu lahir di dunia, sudah kutetapkan menjadi penyesat.
Berbeda di dalam kitab Mazmur 50-an, 52. Di situ diterangkan Tuhan menetapkan manusia menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan ibunya. Wah, ini bahaya ini. Dia jadi penyesat dari sejak dalam kandungan ibu. Gimana ceritanya? Bahaya itu. Kalau dari sejak dalam kandungan ibunya penyesat sudah ditentukan. Dan itu tertuang di dalam kitab mereka. Kalau kita lihat saudara-saudara, 1 Raja-Raja 22-23, ini dari perspektif Bible ya. Kalau ada tuduhan bahwa Allah itu penyesat. Tapi saya selesaikan dulu dari Al-Qur'annya dulu. Kata Allah, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh akan aku isi neraka dari golongan yang banyak, yaitu dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Sebab mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tandaku, ayat-ayatku, kekuasaan-kekuasaanku yang kuberikan, yang kuwahyukan, yang kuturunkan, yang kuberkati, yang kuberikan kepada para utusanku. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki kemudian mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Walahum azan la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatku. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, mereka seperti hewan ternak, mereka seperti binatang ternak, mereka seperti monyet, kata Allah. Mereka seperti kera, kata Allah. Mereka seperti babi, kata Allah. Kata Allah seperti itu. Ulaika kal an'am bal hum adalluh. Bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika kal an'am bal hum adalluh. Mereka seperti monyet, bahkan lebih monyet dari monyet, kata Allah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi Allah tidak menyesatkan sebelum memberikan petunjuk. Allah tidak menyesatkan sebelum Allah memberikan kemudian jalan lurus. Allah tidak menyesatkan manusia. Bahkan betapa indahnya Islam itu. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, yang kemudian dipelintir di sang pelawak. Oh, si gila itu orang gila. Apa kata baginda Rasulullah? Sekiranya kamu tidak melakukan dosa, maka aku Allah akan menghapuskan kalian, akan melenyapkan kalian dan menggantikan kalian dengan umat yang lain. Apa maksudnya itu? Bukan kita disuruh berdosa, enggak. Bukan. Tetapi Allah cinta kepada siapapun yang gemar bertaubat atas dosa-dosanya. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau manusia tidak berbuat dosa, lalu Allah apa fungsinya Maha Pengampunnya itu? Allah cinta kepada hambanya yang berdosa lalu kemudian bertobat. Jadi kalau manusia tidak berdosa, makhluk manusia tidak ada potensi berdosa, maka sia-sia kemaha pengampunan Allah. Allah itu maha penerima taubat. Maka Allah cinta kepada orang yang jatuh terpengaruh setan lalu balik arah, bertobat, menyembah kembali, bertobat menuju kepada Allah. Makanya Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti monyet, bahkan lebih sesat dari monyet. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, mereka inilah yang memilih jalan sesat. Mereka ini yang memilih jalan sesat. Bukan Allah yang menyesatkan.
Mereka yang memilih kemudian jalan sesat. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Mereka kemudian yang menentang Allah, mereka yang menentang Rasul, maka mereka mendapatkan kehinaan. Itulah orang yang sesat. Jadi jelas itu. Jelas bahwasanya Allah tidak menyesatkan sebelum Allah kemudian memberi petunjuk. Makanya Allah peringatkan, inna syayatin lakum adu fattakhizu aduwah innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh iblis itu musuh bagimu wahai manusia, maka perlakukanlah ia sebagaimana musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya saja agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iblis itu musuh, tapi ada yang mengasihi musuh, maka artinya dia memilih jalan yang suat-suat. Tidak selesai permasalahan itu. Ini karena mereka minim ilmu, nggak paham Quran, hanya terjemah seenak perut. Emang dipikir surat kabar kayak dari barat itu. Nah sekarang mari kita lihat dalam perspektif Bible. Ini anak-anak saya khususnya ya, bukan kepada saudara-saudara saya yang sudah mumpuni ilmunya, bukan. Ini untuk anak-anak saya, adik-adik saya para apologet Islam yang senantiasa berhubungan atau bertemu atau berjumpa atau berdiskusi atau berdebat dengan penyembah makhluk kuburan. Dengarkan baik-baik. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Allah mengutus iblis kepada nabi-nabi. Catat. Allah Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi. Itu dulu. Yang kedua, Kolose 1:16 nomor 17. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yesaya 45, Tuhan menciptakan iblis atau kejahatan. Catat. Kolose 1:16-17, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Iblis itu segala sesuatu enggak? Sesuatu enggak? Sesuatu. Kejahatan itu sesuatu enggak? Sesuatu. Tadi 1 Raja-Raja berapa Bang Zuma? 1 Raja-Raja 22-23. Sukron. Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi. Jadi Tuhan itu menyimpan roh kebohongan di mulut para nabinya. Tuhan kalau dalam Al-Quran tidak pernah mengutus nabi dengan roh jahat, roh dusta di mulut mereka, nggak ada. Tapi di situ, di 1 Raja-Raja 22 nomor 23 itu jelas bahwa Tuhan mengutus Tuhan mengutus roh dusta ke dalam semua nabi, mulut nabi. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh bohong, roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Tuhan menetapkan untuk melimpahkan malapetaka. Tuhan menetapkan untuk menimpahkan malapetaka. Sekali lagi. Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka. Sekali lagi, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Masih bisa mengalahkan tuduhan terhadap Allah penyesat data itu? Halilintar. Oke, jadi kita lanjut. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Ini adik-adik pasti sudah sering baca. Nabi atau roh jahat pada diri nabi-nabi. Ya, sebab nabi-nabi palsu yaitu roh jahat akan datang. Itu yang pertama. Artinya ketika diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 22-23, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Ya, kalau ada datang penyesat itu karena apa? Karena Tuhan telah menaruh apa? Tuhan telah menaruh roh dusta. 1 Samuel 18 nomor 10. Ada nggak yang bisa baca? Boleh Bang. Ya, silakan. 1 Samuel 18:10.
Dicatat, yang di YouTube dicatat, yang di TikTok dicatat, supaya jangan lagi mau dikibulin. Jangan kalian imannya mau dikikis sama penjahat, sama penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan. Bukan, tidak layak mereka. Mereka adalah pasukan iblis yang memang sengaja untuk menipiskan iman kita. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga Roh jahat dari Allah. Pada Tuhan, Dari dari Tuhan. Theos. Jadi yang mengutus roh jahat Theos. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku pemilik kepunyaanmu. Iya saudara, tunggu sebentar. Iya saudara, mau nanya, pesan. Pak. Ya, dari mana? Oh, dari Kristen. Yang di raja-raja itu Allahnya merujuk kepada siapa, Bang? Di situ tidak ada hubungannya dengan Tuhan kami. Karena di situ cuman pekerjaan penerjemah Bible memasukkan Tuhan kami di situ. Tak ada kata Allah dalam Bible itu, cuman dimasukkan, disisipkan. Jadi kalau berbicara itu Tuhannya siapa? Ya, kalau perjanjian lama itu berarti merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya yang ada di tengah-tengah kita ini cuman terjemahan. Aslinya gimana bunyinya? Gelap, kita nggak tahu. Mana tahu ini hanya tuduhan dari pengarang Bible. Kenapa saya bawa itu? Karena orang Kristen yang membawa tuduhan kalau Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Saya baca Matius 17:8. Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Tuh. Matius 17:8. Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada, namun celaka bagi orang-orang yang melakukannya. Celaka memang harus ada. Siapa yang mengadakan? Tanya kepada Matius. Kemudian terakhir 2 Tesalonika 2:11. Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga manusia percaya kepada dusta. Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga manusia percaya kepada dusta. Jadi kalau di Islam itu tak ada. Al-Quran hanya menyatakan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Nah, pertanyaannya, wahai Allah, Tuhan Rabbus samawati wal ard, siapa yang engkau kehendaki sesat? Apa kata Allah? Yang aku kehendaki sesat adalah orang yang menentangku, orang yang menentang Rasulku. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita ladina min qablihim. Yang aku sesat, yang aku tetapkan sesat adalah mereka yang memusuhiku, yang memusuhi utusan-utusanku. Itu yang aku tetapkan sebagai sesat. Jadi ibarat kesesatan itu adalah sebuah kampung, desa, dan kemudian kebenaran itu juga adalah suatu desa. Siapa yang sesat pasti masuk ke desa yang sesat. Siapa yang beriman pasti masuk ke dalam desa yang beriman. Tuhan sudah menetapkan itu. Tidak mungkin orang sesat masuk di sebuah perkampungan beriman. Orang beriman masuk di perkampungan sesat. Tidak mungkin. Jadi Tuhan mengatakan, aku telah sesatkan siapa yang sesat, aku tetapkan siapa yang beriman. Yang beriman itu yang tidak memusuhi pencipta. Nah, kalau saudara Kristen kan memusuhi pencipta langit dan bumi. Musuh kali, benci kali dengan pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? Sudah jelas-jelas Tuhan itu satu, nggak puas. Ditambahin 2. Sudah jelas-jelas Tuhan itu mengatakan maha tinggi. Nggak mau dia, harus turun rendah, menjadi terkutuk di atas salib. Udah jelas-jelas Tuhan itu punya hukum. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Yesus, hukum-hukum itu. Nggak puas, harus dirubah dan harus sesuai dengan kehendak mereka. Sabat sudah sunat kulub sudah ditetapkan, dirubahnya lagi menjadi pelihara kulub. Sudah jelas-jelas itu satu Tuhan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Ini ditambah lagi jadi 3.
1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Alamak. Nah ini membenci Tuhan. Membenci Tuhan, sangat benci pencipta langit dan bumi. Sehingga mereka harus sujud hormat kepada Paulus yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang datang keluar dari kubur. Pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh saudara-saudara Kristen adalah ketika Paulus membuat cerita di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 3 nomor 13. Saya mohon ada Kristen yang mampu menjawab ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kata Paulus, dengan jalan menjadi kutuk. Kristus memilih jalan dengan menjadi kutuk. Yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus memilih jalan kutuk itu siapa? Bukankah pencipta langit dan bumi itu maha pengampun? Dan bukankah menurut kalian Yesus itu berkuasa mengampuni dosa? Kalau Yesus berkuasa mengampuni dosa, lalu kenapa Paulus memfitnah dia? Dia memilih mati dengan jalan kutuk karena dosa Kristen. Bukankah dia maha mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa? Kan dia tinggal mengatakan, wahai seluruh makhluk cupu, dosamu telah ku tebus, dosamu telah ku ampuni. Udah selesai. Selesai perkara kan? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam 2 Tawarik, dijelaskan kemudian 2 Tawarik 7 nomor 14, apa kata Tuhannya orang Yahudi? Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka juga dari surga. Kenapa harus turun jadi bayi ya? Kenapa dia harus mati di atas pohon? Kenapa dia harus melibatkan orang-orang yang seharusnya tidak usah berdosa, dia berdosa karena dia membunuhnya. Yang seharusnya tidak berdosa jadi berdosa karena harus membuat siasat, harus membuat siasat palsu, kesaksian palsu, harus kerasukan setan, harus berkhianat dulu, harus makan suap dulu. Kenapa harus kayak gitu? Sandiwaranya jelek. Film kartun pun kalah dengan cerita itu. Kalah film kartun. Kalau dia berkuasa mengampuni dosa, tinggal mengatakan seluruh dosa-dosa anak keturunan Adam sudah kuhapuskan. Selesai. 2 Tawarik 7:14. Dan hambaku, umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan doa-doa mereka dari surga, dan aku mengampuni dosa mereka dari surga. Loh, bisanya Tuhan mengampuni dosa dari langit. Ngapa dia harus turun? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab besar kau akan jadi tumbal. Kenapa harus kayak gitu kali? Kenapa? Lagian orang Yahudi menebus dosa tak ada yang menyalib domba, tak ada yang menyalib sapi, tak ada yang menyalib kambing. Lantas mereka menjadikan kambing dan domba itu sebagai juru selamat? Tak ada. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi, kulit dan dagingnya, bakar di luar kemah. Itulah ketiga penebus dosamu. Terus kenapa mereka tidak menjadikan simbol tai sapi menjadi Tuhan mereka? Kenapa mereka tidak menggantungkan tai sapi sebagai simbol penebusan dosa di leher mereka? Kenapa di bait suci mereka tidak ada gambar sapi? Padahal dosa mereka ditebus dengan mereka membakar sapi. 1 ekor sapi dalam 3 pribadi, daging, kulit, dan ee-nya. Kenapa? Karena Yahudi, Yudaism bukan agama paganisme. Mereka bukan penyembah dewa Molok. Kapan saudara bisa sadar? Kenapa ini saya harus uraikan? Sabar. 30 detik, saya harus ibadah dulu. Kenapa ini saya harus uraikan? Tadi di awal ada yang menuduh Allah Subhanahu wa taala penyesat.
Maka saya urai. Kedua, kenapa ini harus saya urai? Karena agama Wah, Allah. Allahu Akbar. Kenapa, Bang Bang Zuma Zuma, kena. Masya Allah. Kawan-kawan 1500 mata memandang, tolong di tap-tap layar dan jangan lupa di follow-follow akun narasumber yang ada di atas. Juga akun saya, akun Bunda Rahma, akun Sal, akun Bang Dewa. Itu ada di samping itu ada Love Orange juga, jangan lupa. Bang Zuma kena guys. Nah, tuh Bang Kencangkan Zuma. tap-tapnya, saudara, kencangkan tap-tap Kencangkan layarnya. tap-tapnya. Tadi saya sudah rungkat, Tombolnya Bunda. kuat. Tadi saya sudah ketombak di akun saya yang kecil. Bukan anti rungkat. Yang ini sudah pakai, cuman masih kena juga. Oh ya, berarti Kadang bocor Bunda anti rungkat. Sebenarnya aku mau nanya ke Bang Sud tadi ini. Ya tunggu Bang ya. Di Tuhannya orang Israel sama nggak dengan Tuhannya orang Islam gitu aja. Sebenarnya aku mau tanya itu. kalau gambarannya Tuhannya Israel itu yang maha tinggi, maha kuasa, tidak serupa dengan apapun, ya seperti yang kita baca di Perjanjian Lama, ya itulah. Dalam Al-Quran kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha tinggi, maha suci dan maha tinggi. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Iya. Itu kalau gambarannya begitu yang kita baca di Perjanjian Lama, kan begitu pemaparan data-data di Perjanjian Lama. Iya, artinya Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Tuhannya itu maha kuasa, maha besar. Mana Bunda? Tuhannya orang Israel itu ya tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya bukan manusia. Kita baca seperti itu. Berarti ya sama dengan Tuhannya orang Islam. kalau gitu. Tapi kalau kita lari ke Tuhannya orang Kristen, enggak sama sekali, Bang. Ya, Enggak sama oke, sekali nggak masuk apa-apa. di situ Tuhannya orang Kristen. Nggak apa-apa Tuhannya orang kalau nggak Kristen ya gambarannya lebih kepada pagan. Ya, Silakan, Bang. oke. Kalau misalnya sama Bang, Mbak, Bunda, kalau misalnya sama Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya orang orang Islam itu sama, berarti pengajaran yang ada di Taurat itu sebenarnya pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang mbaknya juga seperti itu. Taurat mana Nabi ini? Musa diberi pewahyuan Torah. Nabi Musa diberi perwahyuan Torah. Syariat tentang hukum-hukum Torah datang kepada kaumnya itu Bani Israel. Kalau kami, syariat kami diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke, Assalamualaikum, Bang selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu 10 menit. Silakan dilanjut. Saudara Sunset, tolong di sini aja dulu Bang ya. Saya ibadah sebentar ya, nanti kita diskusi. Baik Bunda. Silahkan kawan-kawan, Iya, tolong makanya dikencangkan tap-tap layarnya ya kawan-kawan. Ini biar nggak rungkat tombol kita. Ya, Iya Bang Sanset makanya lanjut. aku bilang kalau Tuhannya sama. Yang jadi lucu bagi kami itu, Bang. Berarti Ya. Tapi Tuhannya- begini ya teman-teman ya. Kalau kami baca teman Kristen ya, kalau kami baca Bible Perjanjian Lama, ya kriteria atau apa penyampaian tentang Elohim atau YHWH atau apapun di sana nama Tuhannya sama dengan kriteria Tuhan kami ya. Pemaparan di situ yang jadi membingungkan Anda yang memakai Perjanjian Lama, tapi konsep ketuhanan kalian jauh beda dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi sana. Di dalam bilangan Tuhan itu bukan manusia di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, Anda menuhankan manusia, Tuhan ini manusia. Nggak nyambung padahal Anda memakai Perjanjian Lama, kitab Musa. Betul. Ya sekalipun ya terjemahannya ya amburadul. Begitu Bang. Kami pun tidak terlalu mengklaim ya. Kami pun tidak tergantung kepada apa yang diberikan kepada Israel sana yang Torahnya Israel enggak, Torahnya Nabi Musa enggak. Kami enggak ke situ. Kami ada syariat kami itu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Itulah yang kami imani. Enggak ada kami sangkut pautnya. Beda dengan Kristen. Kalian terikat dengan apa yang ada di Bible kalian, itu Perjanjian Lama. Ya kan? Masalahnya keimanan di Perjanjian Lama tidak seperti apa yang Anda imani. Itu yang membuat kacau saudara ya. Itu harus kalian pelajari. Kenapa konsep ketuhanan Yahudi sana berbeda dengan apa yang kami imani. Mereka tidak mengimani Tuhan itu inkarnasi menjadi Tuhan jadi-jadian, jadi manusia. Enggak ada seperti itu. Kami baca Perjanjian Lama itu, kami baca. Enggak ada seperti konsep kalian itu. Itu yang harus kalian pertanyakan.
Gak usah nyebrang dulu mempertanyakan bagaimana ini. Kami nggak terikat dengan keimanan Yahudi sana ya. Karena kami nggak memakai kitab mereka. Kami ada Al-Quran. Gak ada kami terikat dengan mereka. Yang jadi masalah Anda memakai perjanjian lama yaitu kitab tanah. Perjanjian lama itu tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Bahasa Belanda inilah yang masuk ke Indonesia lalu dibawa oleh penjajah. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Belanda ini yang dibawa oleh penjajah masuk ke Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang seperti Anda pakai sekarang ini. Jadi tadinya itu adalah tanah kitab Torah. Terdiri dari 5 kitab Torah Musa, kemudian Devin Ketubin, sejarah dan kitab para nabi. Disebut tanah. Itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Itu yang kalian pakai. Punya Yahudi. Tapi sayang disayang ya, konsep keimanan mereka jauh antara langit dan bumi dengan apa yang Anda imani. Nggak nyambung, saudara. Begitu, silakan. Oke, kalau gitu. Jadi Ini Bang 27 ini Kristen juga, Bang. Disapa dulu, Sal. Kristen ya, Kristen. Ya, silakan. Konsep apa yang dijelaskan oleh tadi Gurunda ya, Bang. Ya, guru kami ya, bahwa Yesus atau Tuhan bisa mengampuni dosa. Kenapa dia harus repot-repot turun ke bumi ya, menjadi Tuhan jadi-jadian, menyamar jadi manusia, kemudian dimatikan oleh ciptaannya di tiang salib. Kenapa harus begitu, Bang? Kan bisa mengampuni dosa. Kenapa harus repot-repot turun ke bumi menjadi Tuhan jadi-jadian, jadi manusia? Kenapa, Bang? Silakan. ya kalau gitu ya, saya sebenarnya bisa jawab tapi terlalu kepanjangan. Kalau kita berbicara soal kalau Tuhan itu bisa menghapus dosa, ngapain Yesus turun? Ya gini juga dong. Bunda, kalau Allah bisa menghapus dosa, ngapain mengutus Muhammad seperti itu? Kan simpel aja. Nabi Muhammad diutus itu untuk menyampaikan firman-firman dari Allah, menyampaikan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh Allah, membawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Itu fungsinya utusan Rasul, menyampaikan firman-firman Tuhan. Nabi Muhammad kan menerima firman melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada kita, ya umat manusia, ya kan? Tapi tetap yang mengampuni dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat 43 atau 45 ya kalau nggak salah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya 53 sendiri. itu, Bon. 53. 53. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Simpel itu bagi Allah, simpel bagi kami orang Islam. Kita memohon ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Itu janji Allah. Tapi konyolnya di dalam Bibelmu, Bang, berseliuran ayat-ayat pertobatan, disuruh bertobatlah. Itu seruannya di dalam Bibelmu. Seperti yang dikutip oleh guru kami ya tadi, Bang Zuma ya, bahwa Tuhan di surga akan mendengarkan pertobatanmu, doa-doamu, dan akan dikabulkan. Berpalinglah dari jalan jahatmu. Tuhan di surga akan mendengarkan doamu. Artinya ada apa? Ada pengampunan. Ada pengampunan. Tuhan itu Maha Pengampun tanpa harus ada darah manusia yang seperti yang kalian imani. Ya, ngapain Tuhan di Bibelmu ada tertulis data-data tentang pengampunan dosa dengan bertobat? Ngapain? Untuk apa? Nah, itu bertentangan dengan iman Anda bahwa Tuhan yang harus turun ke bumi, menyamar jadi manusia, mati konyol di tiang salib, dibunuh oleh ciptaannya. Ini kan konyol keimanan seperti ini, Bang. Nggak masuk akal. Nggak bisa diterima dengan nalar manusia kita yang masih sehat ini. Bisa, Bang. Sementara ayat-ayat seruan untuk bertobat banyak di Bibelmu tuh. Kalau si Sanser meyakinkan Yesus itu sebagai utusan, ya bisa, karena Tuhan tadi memberikan informasi kepada Nabi Yesus untuk memberitahukan pertobatan. Contohnya di mana? Di Matius 18. Kata Tuhan begini, menyampaikan daripada Yesus. Dan Yesus menyampaikan kepada muridnya. Murid bertanya nih, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata,
bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Itu kan murid bertanya. Lalu Yesus mengatakan demikian. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, ini kepada muridnya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, nah bertobat disuruh, bukan Siwi penghapusan naik lah kau dosa, kapir. bukan Siwi penyaliman. naik lah kau kapir siwi. Kau kapir kan naik lah ayo. Jadi begitu Bang, pertanyaan besar begitu ya, bahwa di dalam Bibelmu Tuhan itu pengampun, maha pengampun, bisa mengampuni dosa. Sementara Yesus saja masih ada di muka bumi ya, ketika seorang perempuan itu, apa kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Artinya dosa bisa diampuni tanpa kematian yang seperti yang kalian imani. Dosa bisa diampuni Bang, ya kan? Dosa bisa diampuni. Iya, tanpa kematian itu pun tai sapi, bakarlah kotoran tai sapi, kulit dan kotoran tai sapi itu di luar kemah di luar perkemah Di luar perkemahan. di luar perkemahan, dan itulah menjadi korban penghapus dosa. Tai sapi Bang. Bahkan di dalam Bible kitab orang Yahudi itu burung tekukur, tepung bisa dijadikan korban penghapus dosa. Ya, betul, betul. Memang di zaman Israel memang seperti itu. Penghapusan dosa dengan korban bakaran. Ya benar. Itu benar, Mbak. Nggak ada yang membantah itu, Bunda. Itu benar. Terus kenapa bisa berubah jadi tumbal-tumbal manusia begitu Bang? Yang kalian imani, mana perintahnya di situ berubah? Perintah dari Elohim berubah. Dia sendiri yang turun ke bumi mengorbankan darahnya. Aduh, ngeri kali Bang. Itu paganisme. Makanya Mbak baca yuk Yesaya di situ kan soal pembuatan seperti itu. Apa? Sedangkan Di mana? Yesus itu Di mana dianggap ya sebagai saya di situ mengorbankan darah? Nggak ada Bang. enggak, maksud saya kan ada penjelasan tuh di Yesaya soal kedatangan Mesias dinubuatkan di sana. Terus Kedatangan Mesias iya. Mesias itu artinya yang diurapi. Yesus pun mengaku dia Mesias. Mesias ini itu memang Mesias dia, tapi dia bukan Tuhan. Orang-orang Yahudi yang mengimani Mesias ini Bang, dia tidak menunggu Tuhan. Dia menunggu seorang utusan, seorang tokoh, seorang nabi yang bisa membebaskan bangsa Yahudi dari rongrongan penjajah Roma. oke, kalau Mesias bukan Tuhan Bang. Konsep Yahudi itu Mesias yang diurapi. Kores pun Mesias, Daud pun Mesias, Salomo pun Mesias. Banyak mereka-mereka ini Mesias, tapi hanya kepada Yesus oleh si penerjemah ini menyematkan kata Kristus, melarikannya ke dalam bahasa Yunani. Sementara Kores pun bisa disebut Kristus, Kores Kristus, Salomo Kristus, Daud Kristus. Kristus itu yang diurapi atau Mesias, bahasa Yunaninya itu Kristus. Hanya kepada Yesus oleh penerjemah ini dilarikannya ke dalam bahasa Yunani, hanya kepada Yesus. Jadi Yesus Kristus. Padahal Salomo pun Kristus karena sama-sama diurapi oleh Tuhan. Itulah kalian disesatkan oleh penerjemah lain. Tapi sayang sekali Anda itu nggak nyadar, nggak mau belajar. Ya, Anda itu cuma modal imani Bang. Begitu Bang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan risalah pewahyuan dari Allah kepada Rasulullah. Sampaikanlah itu Bang kepada umatnya. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa itu makanya dia berkata, hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus. Di dalam kisah para rasul, apa itu utusan? Utusan itu ialah sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitulah, jadi tugas utusan itu adalah penyampai firman Allah. Penyambung
bertutur. Kenapa mereka nggak punya itu ya? Kenapa? Masa Tuhan keluar dari kelamin? Itu nggak punya otak itu, saudara. Mohon maaf ya, teman-teman. Selalu menuduh begitu, teman-teman Kristen. Diskusi yang baik lah, by data lah kita ya. Aku tuh by data kayak Gurunda ya. Kita itu nggak bisa bernarasi loh. Bahaya bernarasi tanpa dalil. Jadi teman-temanku yang baik hati ya, teman-teman Kristen. Sebentar, Bu. Coba, ya silakan. Kalimatullah itu kalam Tuhan kan? Kalam Allah kan? Iya, kalimatullah itu kalam Allah, kalam Allah. Jadi firman itu perkataan. Kalau di dalam Islam, pemahaman kami di Islam, Allah itu berkalam. Kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah. Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Nggak terpisah itu. Jadi Allah itu punya sifat berkalam, berkata-kata. Kalamullah. Dalam perjanjian lama ketika Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Itu terang adalah hasil dari kalamullah, hasil dari perkataan Allah. Jadi terang. Apakah terang itu adalah Allah? Enggak. Itu adalah hasil dari kalimat perintah dari Allah. Kalam, kalimat perintah. Innama amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Jadi. Jadilah terang. Terang itu pun jadi. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu pun jadi. Apakah cakrawala atau terang itu adalah Tuhan? Enggak, itu adalah hasil. Makanya saudara, di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berproses firman ini. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Gabriel? Firman. Perkataan Tuhan disampaikan kepada Maria. Menyampaikan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah firman yang dibawa oleh malaikat Gabriel, disampaikan kepada Maria. Kalamullah disampaikan. Jadi Gabriel menyampaikan pesan dari Tuhan, dari Allah sang pencipta kepada Maria. Jadilah sesuai apa kata Maria, jadilah sesuai perkataanmu itu. Hamillah si Maria ini. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Telah, artinya ada proses kehamilan. Lahirlah menjadi manusia. Itulah makna dari firman. Makanya di dalam Bibelmu Bang, tidak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. Firman itu ya berproses menjadi manusia. Itu kehendak Allah. Terciptalah manusia. Hasil dari firman, yaitu Yesus. Seperti kita semua ini. Di dalam Bibel pun tertulis apabila Allah menciptakan dengan berfirman. Simple Bang, kalau bukan dogma doktrin. Iya, oke. Tapi kan Isa Al-Masih kan juga bersumber dari kalimatullah, seperti itu. Ya semua dari kalimat Allah. Kalam Allah, kalamullah. Kalam itu kalimat. Kehendak, kalimat perintah dari Tuhan. Jadi maka jadilah Bang. Makanya dalam Al-Quran kami, penciptaan Adam itu sama halnya dengan penciptaan Isa, Nabi Isa. Allah mudah bagi Allah. Segala sesuatunya mudah bagi Allah. Di dalam Lukas 1:35 tertulis, itu mudah bagi Allah. Karena Maria heran kan, Maria heran. Malaikat, bagaimana mungkin saya bisa mengandung, hamil? Saya tidak pernah disentuh laki-laki. Dijawab oleh malaikat tuh di Bibelmu. Itu mudah bagi Allah Maria. Tidak ada yang mustahil. Ya kan, makanya dalam Al-Quran kami, innama amruhu iza aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kun, jadi, maka jadilah. Jadi Bang, Elizabeth pun Bang, tanpa sel telur karena dia mandul, hamil. Itu disampaikan oleh malaikat kepada Maria, karena Maria heran. Saya ini kan gak ada sperma. Gak ada sperma yang masuk ke dalam perut saya, ke dalam rahim saya. Kok bisa saya hamil? Apa kata malaikat? Sana
mbakmu Elizabeth itu yang disebut mandul, istri Zakaria itu, dia pun lagi hamil. Itu disampaikan oleh malaikat supaya membuat keyakinan Maria itu tambah yakin. Maria kan ragu, loh kok saya bisa hamil ini, nggak ada sel sperma yang masuk ke rahim saya. Lah, Elizabeth itu hamil yang disebut mandul. Itu di dalam Bible begitu data-datanya, Bang. Oke, Bang. Gini, Ada bagi Allah. Jadi gini. gak ada yang mustahil kalau Allah menginginkan. Ya, gini Bunda. Adam aja nggak ada ayah ibu kok. Kalau Yesus kan ada ibunya. Artinya kan di sini Bunda, di Kristen kan mengimani bahwa Firman berinkarnasi menjadi manusia. Terus Di mana datanya itu? Di ya, mana datanya itu inkarnasi itu pagan. Nggak ada, mana? 14 itu Kasih data, Bang. Yohanes kan sudah Mbak bacakan Yohanes. Mana datanya inkarnasi di situ, mana? Oke, Ada di situ. berubah. Oke, Tuhan Bang. yang inkarnasi. Nggak ada, Oke. saudara. Saya kan bilang Firman bukan Tuhan, Firman. Firman yang Ya menjadi. di situ firman, apakah di situ tertulis firman adalah Yesus? Ada. Sebentar. Atau firman itu Yesus? Sebentar. Nggak ada Bang. begitu, Bang. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Ini analoginya begini sederhananya ya. Izin sederhananya begini, Bang. Saya ini masuk ke sebuah warung, ya kan? Warung kopi lah ceritanya. Saya berkata, taruhlah saya berkata berfirman. Firman itu kan perkataan. Saya berfirman kepada pelayan. Pelayan, tolong buatkan secangkir teh. Masuklah si pelayan ini ke bagian dapur. Disampaikanlah kepada dapur. Ada yang pesan tuh, tolong buatkan secangkir teh. 5 menit kemudian teh ada di depan saya. Teh itu adalah hasil dari firman saya, hasil dari perkataan saya. Apakah teh di depan saya adalah saya? Bukan. Itu adalah hasil dari kalam saya, perkataan saya. Sudah berwujud menjadi secangkir teh. Berproses di dapur. Sama Yesus berproses di dalam kandungan Maria. Kemudian jadilah dia lahir menjadi manusia. Itu adalah hasil dari firman Tuhan. Ini Yesus yang jadi manusia. Sama dengan gelas secangkir teh itu adalah hasil dari keinginan saya, kalimat perintah saya jadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tidak. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, firman saya, kalimat perintah saya. Jadi teh. Itu mudah memahami apa itu firman. Firman itu perkataan dari Tuhan. Jadi perkataan dari Tuhan lah ini yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria. Iya, Perkataan dari saya lah yang dibawa pelayan kepada bagian dapur. Oke, 5 menit jadilah teh itu di depan saya. Sekian bulan jadilah Yesus dilahirkan, jadilah dia manusia. Itu hasil dari perkataan Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya itu telah menjadi secangkir teh. Itu hasil. Oke. Itu simpel kalau kau tidak ikuti, kau tidak paksakan dogma doktrin Tuhan inkarnasi, karena yang kau imani nggak ada. Nggak ada data-data seperti di Biblemu. Oke. Tapi kan kalau kita Izin Bang Sansa, saya sapa tamu dulu. Bang Victor ini Kristen atau Muslim? Kalau Bang Tigor ini Kristen ya? Saya lihat typingannya tadi. Ya, Bang Tigor Kristen? Kristen. Bang Victor Kristen? Kristen. Ya, karena gurunda kami lagi sholat ibadah, ditunggu dulu sebentar. Sekarang ada Bunda Rahma juga, Mungkin silakan udah selesai ya. Gurunda sudah monitor. Ini ada 3 Kristen kita. Masih banyak banget di bawah yang mau minta naik dan belum Keren. sepertinya Gurunda. Silahkan kawan-kawan dikencangkan tap-tap layarnya agar komal kita ini kuat. Biarkanlah, sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Kita juga mau tahu nih bagaimana Injil menurut Kristen itu atau Bible menurut Kristen itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, silahkan Bang Sansa lanjut dulu. Tunggu dulu ya Bang Victor dan Bang Jati. ya, Bang Bunda Tigor. Rahma gini. Kan ketika di Yohanes 1:14 kan firman menjadi manusia. Terus di Quran juga seperti itu, kalimatullah menjadi Isa Al-Masih. Artinya ketika keimanan Kristen meyakini firman menjadi manusia, jangan dibantah dong. Karena ada data. Iya, tapi bukan sama menjadi seperti Tuhan, bukan menjadi sembahan. Kami mengimani itu hasil dari firman. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi. Perkataan Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Ya, Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang.
jadi. Seperti pun di dalam Al-Quran kami, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa sih kalian ini nggak mudeng, nggak paham Iya, yang jadi bahwa masalah itu adalah gini. kehendak dari Tuhan? Yang jadi masalah gini Bunda kan. Nabi Adam itu bang, Nabi Adam itu tidak ada ayah ibu, tercipta dia. Itu pun di dalam Al-Quran kami firman Allah dalam Al-Quran kami bahwa penciptaan Nabi Adam itu, penciptaan Nabi Isa itu ibarat penciptaan Nabi Adam. Allah hanya berkata inna, jadi maka jadilah, kun fayakun. Allah menyampaikan begitu. Penciptaan Adam sama halnya dengan penciptaan Nabi Isa. Itu kehendak Allah bang. Kenapa sih nggak nyambung kali nih akalnya mereka ya teman-teman ya? Dia paksakan. Jadi begini ya teman-teman, mereka ini dogma doktrin mereka di kepala mereka ya. Bible yang harus mengikuti dogma mereka, doktrin mereka, Bible. Bukan mereka yang mengikuti isi Bible-nya, bukan. Jadilah kalian teman-teman ya, udah nyata data di Bible, sudah ada data di Bible. Jangan musik rungkat, musik. Aduh. Bos, mute dia host. Jadi nggak ada data di Bible Yesus itu firman. Tidak ada data di Bible Tuhan itu inkarnasi. Inkarnasi itu pagan bang. Coba kau lihat di Kisah Para Rasul. Ketika Paulus mengadakan mujizat-mujizat ya. Orang-orang pada waktu itu berteriak. Oh inilah rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu pagan, dewa. Oke, tapi Bunda sudah sepakat ya bahwa firman atau kalimatullah bisa menjadi manusia. Seperti itu. Kalimatullah itu kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah. Iya, tapi Sama saya tadi kan, Kita sudah kalimat sepakat, saya, kan? perkataan saya jadi secangkir teh. Apakah Iya. saya itu adalah teh? Tidak. Kalimat Allah, kalam Allah itu sifat yang melekat pada diri Allah. Iya, Kau tapi- pun punya sifat melekat pada dirimu, misalnya sifatmu pemarah, sifatmu periang, itu melekat. Itu Iya. sifat Allah, nggak Oke. terpisah. Tapi kita sudah Kalau sepakat kau ya. berkata, kau misalnya kau suruh istrimu, Bu, tolong buatkan aku nasi goreng, itu kalam, itu perkataanmu keluar. Iya, Kemudian 10 menit ada nasi goreng, apa nasi goreng itu adalah kau. Oke, tapi Kan kita bukan, sepakat itu ya. adalah hasil dari keinginanmu, hasil Tapi- dari kalimat perintah yang kau lontarkan. Oke, tapi Apa kita sih kalian sepakat ya. tuh? Tapi Nggak kita bisa sepakat ya. mudah masalah Iya. firman. Tapi kita sepakat ya bahwa firman atau kalimatullah bisa menjadi manusia ya. Ya semua itu bisa. Lah, kita semua diciptakan dari firman Tuhan, kalimat dari Allah. Apa masalahnya? Apakah Yesus itu kalimat Allah adalah ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah ada yang menuhankan terang orang-orang Israel? Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Apakah ada yang menuhankan cakrawala? Jadi Yesus ini hasil. Tidak ada data di Bible Yesus itu firman atau Yesus itu perkataan. Perkataan itu bukan kata benda, Bang. Itu kalimat perintah. Oke, tapi kan kita sudah Apa sepakat. caramu itu kau bilang Yesus perkataan? Iya, oke. Kalau mbaknya nggak terima ya nggak apa-apa. Tapi kan kita udah sepakat kalau firman itu bisa menjadi manusia. Iya, semua tercipta. Ya sepakat ya, Semua teman-teman ya. tercipta dengan perkataan Pemahaman Tuhan. Sepakat ya, teman-teman yang di Kun bawah. fayakun. Iya. Kalau Tapi firman adakah bisa kami menuhankan inilah kebotolanmu teman-teman Kristen ya. Kau lari ke Al-Quran, Nabi Isa. Adakah kami menuhankan Nabi Isa? Enggak. Jadi kamu sangat hina kalau kau mau menyandingkan keimananmu dengan Nabi Isa di Al-Quran kami. Nabi Isa itu dia ada seorang nabi rasul utusan Allah dan diberi kitab Injil, diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Kalian ini saudara mohon maaf penumpang gelap. Enggak jelas kalian ini. Harusnya kalian teman-teman Kristen pede, percaya diri dengan keimanan kalian itu Kristen yang sesungguhnya itu berasal dari si Paulus. Enggak ada hubungannya kalian dengan Nabi Isa, Nabi kami. Kau lari masuk ke Al-Quran kami. Enggak ada, jijik kami bang. Nabi kami itu, kami harus membela Nabi kami itu. Tidak mengenal konsep ketuhananmu yang pagan itu bang. Enggak ada. Nabi kami diutus kepada Bani Israel. Bukan kepada kafir kayak kalian, kepada tengoklah kenapa Kristen besar dipatikan sana di Roma, Italia sana, kenapa?
Karena kalian itu ya seperti pagan, Bang. Dari kalian itu ke sana. Kenapa Paulus membawa Kristen ini ke Athena, Roma sana? Nggak laku di Yahudi sana. Kan nggak berkesesuaian dengan ajaran para nabi, ajaran tauhid. Sementara kalian ajarannya itu pagan. Nggak cocok, nggak laku di Israel sana. Salib pun sana diludahi, Bang. Oke. Nggak cocok. Kalian hanya menjadikan Yesus ini kambing hitam. Tapi Tuhan kalian yang sesungguhnya adalah Mesias palsu. Kristus palsu. Bukan Yesus anak Maria. Maka kenapa kita berbicara seperti ini? Karena ajaran yang Anda imani tidak sama sekali berkesesuaian dengan Kristus anak Maria, Mesias anak Maria. Enggak sama sekali. Enggak sama. Apa yang kalian imani berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa kami atau Yesus di dalam pemahaman kalian. Itu Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Nggak ada yang berkesusahan dengan kalian, iman kalian. Jauh beda paganisme kalian, saudara ya. Jadi jangan masuk ke Al-Quran. Kalau Anda mau menuhankan Nabi Isa atau Yesus, jangan masuk ke Al-Quran. Kami jijik, jangan. Enggak gini Mbak, Bunda ya. Kami nggak pernah menyingkronkan kitab kami dengan kitabnya Mbak. Saya cuma Terus kenapa kamu masuk ke situ? Sudah ku jelaskan bahwa di dalam Al-Quran kami Nabi Isa itu ya Nabi, Rasul, utusan Allah. Iya, tapi kan saya cuma bilang bahwa Berkali-kali gue katakan kita Nabi Isa sepakat. sama kan, sudah sepakat kan, sepakat. kalamullah. Iya, sepakat. Kita Apakah sepakat. kalamullah itu firman adalah manusia? Enggak ada itu di dalam Bible pun tertulis bertolak dengan imanmu, saudara ya. Karena kau memaksakan manusia ini yang dilahirkan oleh manusia ingin kau tuhankan. Padahal berjuta-juta kali kami sampaikan ya. Tuhan itu bukan manusia, Bang. Di bilangan di Bible Tuhan itu bukan manusia. Enggak usah nyebrang ke Al-Quran kami. Jelas di Al-Quran kami kalian tertolak. Iya. Kalian tertolak, jangan masuk ke situ. Ke Bible-mu aja dulu kalian bertentangan dengan Bible. Silakan Guru Nda. Bang Handi, Assalamualaikum. Maksud saya seperti ini. Ya Bang Sanset, Bunda pelan-pelan Bunda. Bang Sanset tadi nggak kebagian ini. Memang. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kalau saya perhatikan dari tadi saya mantau, teman kita ini si Sunset ini sangat memaksakan makhluk hidup yang pernah berada di dalam kandungan, dilahirkan jadi bayi, dirawat oleh ibunya, dimatiin di tiang salib, dikubur, bangkit, dipaksakan sekali dia itu adalah Tuhan. Cara memaksakannya adalah mengemis-ngemis juga ke Al-Quran. Nah, ini namanya pemaksaan. Kenapa bisa dipaksakan demikian? Kita harus maklum teman-teman. Bagaimana cara memakluminya? Karena ini memang sudah dididik. Mendarah daging dia juga mulai dari dalam perut rahim ibunya sampai dia dilahirkan, sudah mulai berjalan, dibawa ke sekolah minggu, didoktrin sampai begini. Artinya apa? Saudara kita Sunset ini memang adalah manusia ya, sudah dikendalikan akalnya supaya tetap harus bertahan bahwa makhluk hidup itu yang namanya Yesus adalah Tuhan. Cara keluarnya adalah, jalan keluarnya ini, teman-teman dengarkan baik-baik. Satu, atau Anda mau tahu jalan keluarnya atau sampai sini dulu saya bicara? Bagaimana? Lanjutkanlah jalan keluarnya bagaimana, Deng. Oke. Pertama, jalan keluarnya satu adalah pintu. Kalau sudah tidak bisa lewat pintu ya lewat jendela. Itu jalan keluarnya. Kira-kira Bunda Rama. Betul. Lanjut lagi. Ya. Kemarin saya Lewat mana? Kemarin saya lewat genteng Bang Handi, maka saya bisa terlepas dari itu semua. Memang berat, tapi saya akhirnya terlepas dari itu semua lewat genteng saya. Oh dulu waktu masih open kau lewat genteng. Iya, lewat genteng. Akhirnya bisa terlepas. Ya. Siapa yang mau mewakili pertanyaan saya? Sebenarnya saya mau bertanya ke Bang Suma. Ngomong apa sih, gua nggak terlalu denger. Ngomong apa deh? Aku mau bertanya ke Bang Suma. Kan Bang Suma paling pro-nya di sini, aku paling hebatnya. Ada beberapa Kalau mau yang bertanya saya itu begini saatnya. Kalau mau bertanya itu kosongkan dulu sebagian memori dalam otakmu itu, jangan dipenuhi dulu dengan amarah, dengan
kasih space dengerin dulu, kasih space sedikit untuk menerima informasi. Oke. Kalau oke. kamu belum bisa mengosongkannya, dengerin dulu. Kalau kamu belum bisa mengosongkannya, apapun pertanyaanmu dan apapun jawaban, tidak akan pernah kamu memasukkan karena tidak ada lagi space. Ibarat kata harddisk itu udah warna merah, warna merah. Diam dulu, warna merah. Nah, Jay, dulu kamu kan juga harddisknya penuh, tidak bisa menerima apapun. Bagaimana cara mengosongkannya, Jay? Bener-bener saya tidak menyebut Tuhan saya dulu, Bang Handi. Jadi saya kosongkan dulu pikiran. Jika memang engkau benar, tunjukkanlah saya bagaimana ini. Tapi saya tidak menyebutkan Tuhan waktu itu. Jadi saya masuk ke dalam satu kamar, ya Tuhan, saya tidak menyebutkan Tuhan Yesus lagi ya waktu itu ya. Jadi saya pelan-pelan satu-satu membaca Bible itu sendiri tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Belum saya membaca Al-Quran, Bang Handi. Jadi diinstal ulang, Bang Handi. Ibarat kata itu di reset ulang lah gitu. Bener-bener jadi nol. Jadi nggak ada Benar diinstal. Benar. Nggak ada doktrin dulu, tidak ada mengikuti takut atau apapun itu dari kata pastor. Jadi apapun itu saya hanya baca. Baca apa? Baca yang tertulis. Itu aja. Dengan memahaminya sebagai seorang layaknya manusia. Kan kita dikasih pikiran, akal nih. Kalau tertulis begitu, bagaimana caranya saya mengikutinya? Jadi bukan karena nanti doktrin, bukan. Saya tinggalkan dulu doktrinnya. Dan selagi kita masih ada doktrin, Bang Handi, tidak akan bisa menemukan pintu, jendela, ataupun genteng. Tidak akan pernah bisa. Betul itu. Berat. Masya Allah. Betul, Bang Handi. Selagi masih ada doktrin, Bunda Rahma kena pelanggaran. Selagi masih ada doktrin, tidak akan pernah menemukan jalan yang Bang Hadi bilang, baik dari pintu, dari jendela, ataupun saya yang kapan hari merangkak ke atas genteng. Nggak bisa. Harus meninggalkan dulu, kosongkan dulu, tanpa membuka Al-Quran, membaca Bible perlahan-lahan. Ya Tuhan, jikalau memang yang aku imani, yang aku ibadahi, yang aku sembah di gereja ini benar, tunjukkanlah. Dan jika memang yang aku ibadahi, yang aku imani ini tak benar, tunjukkanlah begitu. Jadi lanjut, akhirnya saya menemukan jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan Yesus nubuatkan bahwa saya memperoleh hidup kekal setelah kematian nantinya. Begitu Bang Handi. Masya Allah. Masya Allah. Artinya adalah, Bro Sunset, bukan tidak diperkenankan bertanya. Ya itu tadi, pengalaman-pengalaman yang mualaf ini dikosongkan dulu, di restart dulu. Tapi kalau udah penuh di dalam memorimu itu, apa nanti yang akan menampung jawabannya? Jadi tidak ada tempat menampung dalam dirimu jawaban pertanyaanmu. Caranya adalah paling standar ini. Rata-rata orang yang kembali berakal sehat adalah yang paling basic ini, dengarkan baik-baik. Bedakan dulu antara kambing dengan ayam. Bedakan dulu antara sapi dengan motor. Bedakan dulu antara Tuhan dan manusia. Kalau Tuhan dan manusia sampean belum bisa membedakannya, percuma Anda bertanya. Karena di dalam kepalamu sudah semrawut, sudah kusut seperti benang kusut. Oke. Caranya bagaimana? Ya seperti adik Jai yang mualaf tadi ceritakan kepada Anda. Nah, untuk itu saya tes dulu. Aku sebentar. Dar dulu, saya tes dulu. Sebelum Anda bertanya, saya tes dulu. Apa yang mau Apakah, apa bedanya manusia dan Tuhan? Saya tes dulu basicnya. Silakan. Gini, aku sebenarnya mau bertanya ke Bang Suma. Saya ulang kembali. Karena Bang Suma ini kan Iya, nanti habis ini saya tes dulu. sedangkan saya Nanti kamu bertanya, tapi saya tes dulu, ada nggak spasi di kepalamu itu menampung jawaban? Makanya saya tes psikologis dulu, dengarkan baik-baik pertanyaannya. akhirnya nanti kau bilang Menurut Yesus kamu, Yesus Tuhan. dengerin dulu. Menurut kamu, apa bedanya manusia dan Tuhan? Coba saya tes dulu. Yang membedakan Coba. manusia dengan Tuhan. Ya, kamu manusia sedangkan Tuhan ya Tuhan. Itu yang membedakan. Nah, itu cuma perbedaan kata. Makna yang sebenarnya. Ya, apa? Tuhan itu siapa artinya? Dan siapa? Ya Tuhan, manusia yang Oke, manusia. ya baik. Nah, Jadi menurut Anda manusia dan Tuhan beda ya?
Ya, jelas beda. Baik, baik. Yesus itu manusia atau bukan? Waktu dia lahir ke bumi ya manusia. Manusia. Waktu dia manusia, dia Tuhan atau bukan? Pertanyaan macam apa ini? Loh, kenapa jadi nangis sih? Enggak. Saya ulang lagi. Waktu dia ada di bumi, Yesus manusia. Nah, waktu Yesus di bumi, dia Tuhan atau bukan? Sebentar bang, aku mau Nah, di sini nggak ada tempatnya lu bertanya. Percuma. sebentar. Tuhan itu Nggak usah. Tuhan itu maha kuasa. Saya ulang dulu. Iya, Tuhan jawabannya itu Tuhan maha kuasa atau Oh ya, maha kuasa. Ya udah, maha kuasa. kuasa kan? Iya betul. Sepakat. Berarti ketika Tuhan menjadi manusia bisa dong, karena dia maha kuasa. Kalau Tuhan di manusia ini. Tuhan yang menjadi manusia ya maha kuasa. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu dia dalam perut? Oke. Terus kenapa? Ya, apakah Yesus maha kuasa waktu berada dalam perut ibunya? Ya karena itu sesuatu hal yang harus terjadi seperti itu. Saya nggak nanya terjadi apa enggak. Ya. Apa saya ikuti cara kamu yang tapi menang aku kusut sepakat. ini? Tapi Menurut aku sepakat. kamu Tuhan menjadi manusia tetap maha kuasa. Apakah Yesus waktu dalam perut dia maha kuasa? Jawab. Nah, tetaplah maha kuasa, dia kan Tuhan. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu dalam perut? Iya, banyak hal yang dikuasai. Masa Apa? Coba terangkan. ya semua yang dia kuasai sebelum dia Apa itu yang dia kuasai dalam perut? semuanya. Apa? Coba terangkan. Satu-satu, 1 sampai 10. Masa aku mau menerangkan kemahakuasaan Tuhan? Kan aneh. Satu aja. Satu aja ya. Karena Tuhan maha kuasa, dia bisa menjadi manusia seperti itu. Apa yang dikuasai waktu dalam perut? Aduh. Kita jadi manusia, apa yang dikuasai? Itu pertanyaannya, Bang. Iya, sangat. Banyak. Oke. Terus kenapa kalian menolak Yesus jadi manusia? Iya kan saya udah ikuti cara Anda. Tuhanmu jadi manusia. Boleh nggak? Nah, Kita- manusia ini mah kuat. Dengarkan dulu lah. Kamu ini saya ikuti arahmu, kau pula yang kejepit. Itulah saya masuk, kau ini syarat kejepit. Nggak ada yang kejepit. Karena Ya Abang sekarang waktu Karena Abang sudah Tuhanmu, sepakat. dengerin dulu makanya. Abang sudah sepakat. Tuhan Apakah kuasa. apakah Tuhanmu waktu jadi bayi dia maha kuasa? Maha kuasa lah. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Semua yang Apa dikuasai. itu contohnya? Contohnya apa? Mereka saudara-saudara. Oke, atau pertanyaan sederhana. Kan Tuhanmu jadi bayi ini maha kuasa. Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa pergi ke pasar sendiri? A. Bisa pergi ke pasar sendiri. B. Harus digendong. Jawab. Gendong. Kalau Tuhanmu yang bayi ini maha kuasa, dengerin. Waktu dia, apakah Yesus bisa pergi ke pasar sendiri? A. Bisa pergi ke pasar sendiri. B. Digendong sama ibunya. Ya, sama ibunya terus. Oke. Apakah waktu bayi butuh pertolongan ibunya? A. Butuh. B. Tidak. Oke, enggak karena dia Tuhan. Emang ada tertulis. Oke. Dia Waktu dia bayi, apakah dia tanya ke bisa Abang. dengerin? Aku tanya ke Waktu dia Abang. bayi, Abang kalau nggak dia diam dulu. Waktu dia bayi, kalau waktu dia boker, apakah dia bisa cebok sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Saya mau tanya ke Abang, ada nggak tertulis? Dengarkan dulu, ini katanya maha kuasa tuh bayi. Ya makanya aku tanya. Wah, Dengerin dulu, jangan nanya dulu. Lu harus menyampaikan di sini, membuktikan doktrinmu gitu loh. Doktrinmu ini masuk akal apa enggak? oke. Pertanyaan sederhana ini, dengarkan dulu. Waktu dia bayi, apakah dia bisa cebok sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Bisa aja. Emang kamu lihat waktu itu? Oke, Kamu lihat? bisa. Baik. Oke. Waktu dia bayi, apakah dia Sudah. Pertanyaan kau itu. Waktu dia bayi, apakah dia bisa mencari makanan sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Tidak bisa. Apapun kau tanyakan saya jawab bisa. Boy, oke, kesimpulannya adalah dia menurut dia Yesus waktu bayi itu sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa cari makanan sendiri, sudah bisa kerja. Hebat kali bayi ini ya. Masya Allah, kok ada bayi begini-begini banget ya. Kakek di bibinya, Bang.
Bang Handi, di Bibelnya tertulis bahwa Yesus mengisap susu mamanya. Ya kan dia cari sendiri itu. Dia Bukan bisa ibunya cari yang ngasih. sendiri dia. Bunda Rama. Mengisap tetek mamanya, Bibelnya itu. Bunda agak Dengerin. ini bunda, aduh kena ngeri. Oh iya. Itulah. Nenen. Bunda, bukan ibunya yang ngasih, tapi dia berusaha mencari ibunya gitu loh. Oh. Misalnya ibunya lagi di kamar sebelah, bayi ini lagi di kamar sebelah, dia berjalan cari itu sumber makanannya gitu. Tapi Bunda. kan belum bisa berjalan kalau baby, kalau belum 2 tahun, belum 1 tahun. Menurut dia Bunda Rama, ini anak Yesus waktu bayi itu serba bisa, udah bisa main bola, kata dia nih. Oke. Dari bayi ajaib. Oke. Apa korelasinya dengan Yesus? Bang, sebelum kamu bertanya macam-macam, kau ditanya dulu, apa kau sudah bisa membedakan Tuhan dengan manusia? Ayam dengan kambing. Itu Oke. dulu pelajaranmu. Oke, Bedakan oke. dulu ayam dengan kambing, manusia Oke. dengan Tuhan. Cari kriterianya. Cari apa itu manusia, apa itu Tuhan. Oke. Karena tidak Dok. mustahil, Saya mau Bang. sapa Buton ini Kristen atau Muslim? Nah, silakan. Gurunda mungkin sudah selesai. Kita Lanjut. Muslim, ada mau sampaikan sedikit boleh nggak? Dikit aja. Ya silahkan, gimana Kak? Jadi begini, mungkin ini hanya saya sampaikan buat para pembangkang Yesus yang pengikut Paulus ya. Kan begini, kalau kalian selama ini kan prinsipnya hanya berpegang dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan, kan Anda dijaminkan masuk surga tuh. Masih jauh, pembuktiannya jauh banget. Yang janji masuk surga dengan percaya Yesus sebagai Tuhan, yang paling simpel Anda buktikan dulu itu Markus 16:18. Anda minum racun, Anda tidak mati. Kalau Anda tidak mati berarti benar itu janji. Baik. Terima kasih abangku ya. Nanti kita tanyain sama Abang Sunset dan Bang Victor ini ya. Kalau kalian kena prank kan kasihan. Ya, Minum makasih racun dulu. abangku. Kalau nggak mampus, baru selamat kalian nanti. Baik, terima kasih. Makasih ya Bangku. Pertanyaan Makasih, titipannya makasih. nanti kita sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke baik. Terima kasih. Bang Handi, mungkin saya juga pernah sakit loh Bang Handi. Bang Handi nggak mau tanya saya? Kan saya sudah sehat nih, udah keluar dari genteng nih. Kawan-kawan silakan di follow akun Gurunda, Bang Zuma 02, akun Bang Handi, akun saya juga, akun host, akun Bunda Rahma, dan para debater yang ada di atas. Oke, masih lama nggak nih Bang Zuma? Aku mau bertanya sebenarnya seperti ini. Kalau Tuhannya Gimana Anda mau bertanya? Tidak ada tempat menampung jawaban. enggak, karena begini. Gini ya, kita akademis sedikit ya. Oke, kan gini Bang Zuma tadi kan bilang. Kau bertanya aja, saya nggak bisa. Aku tanya ke Bunda. Bunda bilang Tuhannya Israel dengan Tuhannya Islam itu samalah. Kalau begitu, setiap pengajaran yang ada di Perjanjian Lama atau Taurat sebaiknya jangan dimaki-maki. Kalau Tuhan kalian itu sama, Kau bertanya aja, jangan nerangin. gitu. Kalau sama jangan dimaki-maki. Artinya, Kalau bertanya itu gini loh, apakah, kenapa, siapa? Bengono lo bertanya. Kamu bertanyanya nggak bisa. di pengajaran yang ada di Taurat, sedangkan kalian mengakui itu Tuhan kalian. Jadi ya anak kalian ini kalau berdosa saya punya juga. keluarga kayak begini nih, teman-teman, saya kalau punya keluarga kayak gini, saya keluarkan dulu pertama dari kakak. Kedua, saya kembalikan ke habitatnya di hutan. Bener dah. Saya nggak akui dia lagi. Bener. Kalau saya punya keluarga kayak gini. Setuju nggak teman-teman? Gitu aja. Oke. Dengarkan dulu, saya minta interaktif dulu Pergi ke sama teman-teman monyet, di bawah. dikembalikan ke hutan. Mama Oke, jawab aja kalau gitu. Kalau Tuhan kalian sama, kenapa kalian maki-maki Tuhan yang ada di Taurat? Saya jawab itu. Saya jawab ya. Dengarkan dulu ya. Jadi sang pencipta itu hanya satu. Tidak ada duanya. Noise. Di mana Ya. itu di bengkel? Noise Ki. Jangan dulu balik noise kak. Gurunda, assalamualaikum, lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Saya dapat. yang mengatakan. Silakan Gurunda. Mohon maaf. Iya, baik. Tadi ada pitnahan yang mengatakan umat Islam memaki Tuhannya Yahudi.
Justru agama Kristen yang memaki Tuhannya Yahudi dengan mengatakan Tuhannya Yahudi turun ke bumi, keluar dari kubur. Tuhannya Yahudi menjadi bayi. Tuhannya Yahudi mati terkutuk. Itu Bang, gini, ajaran Bang dari Suma. Kristen itu. Bang Suma, abang sepakat nggak kalau Tuhannya abang dengan Tuhannya Yahudi itu sama? Merujuk Kalau- ke satu Tuhan yang sama. Kalau berdasarkan Al-Quranul Karim, Allah yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi yang pernah datang mengutus nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quranul Karim menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 139 bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang pernah berfirman kepada kaumnya Bani Israel, kaumnya keturunannya Israel, dan dikatakan dalam Al-Quran begini, Kul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kepada orang Yahudi dan Nasrani, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Allah itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Berarti berdasarkan Al-Quran ini, Tuhannya Yahudi dan Nasrani dengan Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Cuman kami kehilangan kitab Taurat, kehilangan kitab Injil. Jadi kami tidak bisa menunjukkan di dalam Taurat dan Injil yang ada pada Musa dan yang ada pada Nabi Isa bahwa memang Tuhan yang kami sembah itu adalah sama. Tapi kalau kita melihat dari kitab Kejadian, dari terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta dan dibawa kemudian dalam bahasa Melayu Indonesia, di Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, di situ Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhannya anak-anakmu dan keturunanmu sebagai Tuhan selama-lamanya, yaitu perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, oke. Berarti Tuhan yang ditemui Musa di kitab Taurat dengan Tuhan yang ditemui Musa di kitab Quran itu sama dong? Ya, kalau di dalam Al-Quran jelas sama. Surah Al-Araf jelaskan begini, ayat 140 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa menerima Al-Quran, menerima kemudian Torah untuk dia sampaikan kepada Bani Israel, ya dia diseru, ya Musa, imma antulki itu. Jadi dia panggil oleh Allah. Allah memanggil kemudian Nabi Musa alaihissalam itu. Di dalam Al-Quran loh diceritakan seperti itu. Jadi memang sama. Karena hanya ada satu hakikat pencipta yang datang kepada Nabi Musa. Kami menyebutnya Allah dan orang Yahudi menyebutnya Hasem. Ya, oke. Jadi gini Bang, artinya kalau ada orang Islam yang memaki-maki Tuhan yang ada di kitab Taurat, artinya mereka juga menghina Tuhannya mereka sendiri. Karena Abang sudah meyakinkan kami kalau Tuhan kalian Allah dengan Tuhannya Israel itu sama seperti itu. Iya, memang kami nggak ada di umat Islam memaki Tuhan Yahudi itu nggak ada. Kalian yang memaki, saudara. Islam itu berdiri di atas hinaan, makian, cercaan, penistaan dan fitnah terhadap Tuhannya Yahudi. Kalau di Islam nggak ada kami mencaci. Mana? Di Islam mencaci Al-Quran, tak ada mencaci Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Malah kemudian Nabi Israel, orang Israel itu diseru dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab telah datang rasulku Nabi Muhammad untuk mengajak kalian kepada jalan keselamatan dengan membawa dua, yaitu Al-Quran dan juga dinul Islam. Itu malah di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 12, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil, aku Allah dulu memilih Bani Israel, aku menetapkan 12 suku bagi mereka pemimpin-pemimpin. Lalu aku mengatakan kepada mereka, wa qala Allah inni ma'akum, aku Allah bersama dengan kalian. Jadi Allah SWT pencipta langit dan bumi dulu memilih Bani Israel memang, tapi ketika datang Nabi Musa
ajarannya mereka plesetkan. Ketika datang Nabi Musa, ajarannya diplesetkan. Ketika datang Nabi Isa, ajarannya diplesetkan. Lahirlah Kristen. Jadi agama Kristen itu lahir dari plesetan terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Lahirlah agama kalian. Maka Islam datang kembali meluruskan ajaran yang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memplesetkan ajaran Tuhan, lahirlah agama kalian. Islam datang membersihkan kemudian ajaran itu dari sangkaan-sangkaan dan fitnah orang-orang kafir. Jadi yang menghina Tuhan itu kalian. Coba agama mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi nusul ke bumi jadi bayi? Ajaran mana yang datang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi mati dan keluar dari kubur? Kan agama kalian kawan. Maka Islam datang menasihati kalian. Saudara berhenti. Laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang-orang yang berkata Tuhan itu 3. Berhenti itu. Ucapan seperti itu jangan lagi. Nah, penolong yang datang kepada kalian itu Nabi Muhammad. Makanya Yesus berkata dalam kitab kalian, aku minta kepada Bapa seorang penolong lain. Datanglah penolong itu, yaitu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu? Nabi Muhammad. Maka roh kebenaran itu menyeru kepada kalian, hentikan itu, jangan kau teruskan itu. Oke, abang. Silakan. Nah, abang kan kutipnya Injil toh? Bible. Iya, Bible. Iya. Iya, oke. Kan abang barusan tadi ngutip. Saya juga gini bang. Kalau gitu abang mengutip kitab Bible, saya juga mengutip Yohanes 17 ayat 3 di sana bang mengatakan kalau orang-orang mau hidup kekal harus mengakui Yesus bang di situ sebagai Kristus. Iya, kami mengakui Yesus itu Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, Kristos. Di Indonesia kan Kristus. Ya, kalian gunakan dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Bible kalian di Indonesia menjadi Kristus. Kami Al-Masih. Al-Masih bahasa Ibraninya itu Mesias atau Mesia. Sama itu. Nah, kami mengakui Mesias atau Al-Masih atau Kristus itu utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel. Bukan Tuhan. Hidup kekal itu mengakui Kristus sebagai utusan Tuhan. Yes. Oke. Itu iman kami. Oke. Tapi orang Islam kalau dia nggak mengakui Yesus sebagai Kristus juga nggak bakal selamat bang. Karena ayat itu kan berbicara seperti ini. Siapa yang hidup yang kekal itu mengakui hidup yang kekal mengakui Bapa, mengakui Bapa dan mengakui Yesus Kristus yang diutusnya, seperti itu. Iya, kami mengakui la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Iya. Oke. Itu iman kami bang. Oke, jadi kesimpulannya gini bang. Jadi setiap umat Muslim yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus, sebenarnya dia itu tidak memperoleh hidup yang kekal. Karena ini adalah salah satu pengajaran dari Yesus Kristus atau yang kalian sebut Isa. Betul. Betul itu. Tidak mengakui Kristus Al-Masih Putra Maria adalah Kristus atau Mesias, tidak seiman mereka. Cuman, lagi-lagi saya katakan, Kristen selalu memplesetkan terjemah atau makna atau kandungan Mesias. Mesias itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Kenapa kita bertentangan? Karena Kristen memaknai Kristus itu Tuhan, sedangkan kami memaknai Kristus itu adalah manusia. Pemisahnya itu kita di situ. Kristen memaksakan Kristus adalah Tuhan. Oh no. Kalau Anda mengatakan Kristus itu Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Kalau Anda memaknai Tuhan itu adalah sapi, berarti Anda anti Tuhan. Kalau Anda memaknai Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda anti Yesus. Kalau Anda memaknai bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhan, berarti Anda anti terhadap Tuhannya Yahudi. Makanya kami berani mengatakan Kristen itu anti Yesus, Kristen itu anti Kristus. Tapi memakai nama Kristus dan Yesus untuk melancarkan ajaran mereka, yaitu ajaran yang anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan apa? Mau dikenal sebagai apa? Kesaksiannya bagaimana tentang dirinya?
Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan, jangan dikenal sebagai Tuhan. Sedangkan Kristen mengenalnya Tuhan. Berarti anti terhadap Yesus. Begitu saudara, silakan. Oke, tapi kita sudah sepakat ya kalau mau hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai Kristus kan? Kita sudah sepakat. Iya, sebagai manusia yang diurapi Tuhan. Yang diurapi itu artinya ditahirkan, ditasbihkan, dilantik menjadi nabi untuk Bani Israel. Oke, jadi setiap orang Muslim yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus, mereka tidak akan hidup kekal ya Bang? Betul kan, berapa kali saya harus katakan. Cuman yang tidak memperoleh hidup kekal itu Kristen. Kristen tidak akan memperoleh hidup kekal. Kenapa? Karena Kristen tidak mengakui Yesus itu Kristus. Kristen mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya kalian diusir. Kalau kami mana ada bisa diusir. Kami beriman dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Tidak sah iman seorang Islam kalau tidak mengakui Yesus yang kami imani. Isa alaihissalam adalah manusia yang ditahirkan, ditasbihkan, dilantik menjadi nabi, menjadi rasul, utusan untuk Bani Israel. Wajib. Wajib kami mengimani. Cuman Anda salah konsep. Anda menganggap bahwa umat Islam yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan tidak mendapatkan hidup yang kekal. Salah Anda. Kami umat Islam siang malam, saya sendiri sudah berapa puluh tahun memperjuangkan untuk mensucikan Yesus dari kalian. Kalian adalah orang-orang yang mengotori Yesus. Kalian adalah orang-orang yang menghinakan Yesus, tapi selalu mengaku sebagai pengikut. Padahal kalian itulah anti terhadap Yesus itu. Yesus ada nggak mengajarkan menjadi Kristen? Nggak ada. Yesus ada nggak mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Yesus ada nggak mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Yesus ada nggak mengajarkan makan babi? Tak ada. Yesus ada nggak mengajarkan dirinya kemudian orang-orang untuk tidak bersunat? Tak ada. Tapi kalian lakukan itu semua, namun kalian membungkus diri kalian dengan sebutan pengikut Yesus. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Kan itu pertanyaannya. Jangan sampai Anda Yesus ternyata Yesus yang Anda maksud itu adalah penguasa gelap. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat itu? Kata Yesus, penyesat itu memakai namaku. Apa gelarnya? Kristus. Berarti kalau digabung, Yesus Kristus. Nah, sekarang permasalahannya, kalian mengaku pengikut Yesus Kristus, tapi kenapa pekerjaan kalian, tindakan kalian, rutinitas ritual keagamaan kalian bertentangan dengan Yesus? Kenapa? Karena kalian mengikuti Yesus yang lain. Yesus yang lain kalian ikuti. Oke. Kalau disampaikan kalian tidak mau percaya, tapi itu tertulis di kitab. Tapi Silakan. di Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus yang mana Bang? Yesus yang benar. Kalau Yohanes yang 3 itu Bung, mau Anda larikan kemanapun, dia keluar dari kubur, keluar dari gorong-gorong, keluar dari goa, keluar dari pohon kelapa, keluar dari manapun, tetap aja rasul, utusan Tuhan. Tidak pernah berubah kedudukan itu. Itu kan kunci. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan. Sedangkan yang disembah oleh Kristen, dasar pijakannya mana? Coba, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan ketuhanannya, menjadi hamba manusia, taat sampai mati, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Apa itu? Apakah itu utusan? Masih menjadi manusia. Itu yang kamu sembah. Terus yang mana yang kamu sembah lagi? Di dalam Roma 14 nomor 9. Ini doktrin Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Berarti yang kamu sembah adalah orang yang dibunuh manusia, lalu dihidupkan, lalu Tuhan melantiknya menjadi sembahan Kristen. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa
Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi siapa? Bagi Kristen. Berarti Tuhan Kristen itu adalah Tuhan lantikan yang kemudian diberi nama Yesus. Sedangkan Yesus itu hanya mau dikenali hanya utusan. Jadi Yesus yang mau dikenal sebagai utusan untuk Bani Israel dan Yesus yang mengaku sebagai Tuhan yang harus diajarkan kepada seluruh bangsa, itu adalah dua Yesus yang berbeda. Oke. Tapi kesimpulannya kita sudah sampai di kesimpulannya tadi kan Bang, bahwa setiap orang yang nggak percaya, nggak mengaku Yesus sebagai Kristus, dia nggak akan beroleh ke hidup yang kekal. Bang. Kita sudah sepakat. Dan itu adalah Kristen. Yang tidak percaya Yesus itu adalah Kristus, itulah Kristen. Iya oke. Nggak apa-apa, tapi kita udah sepakat Itu ya. fakta, itu fakta. Iya, Iya sepakat, udah 3 Iya. kali pun, Nah, Masya Allah. mantap Bang, mantap. Saya yakin Bang dan mengakui ayat itu. Ya. Nggak ada siapa-siapa saja yang nggak mengaku Yesus sebagai Kristus 4 kali, sudah 4 kali, sudah 4 kali. nggak bakalan Tidak selamat. akan selamat. Makanya Yesus Betul, mantap. mengusir Kristen. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Kenapa mereka memanggil Yesus Tuhan? Karena mereka tidak percaya kalau Yesus itu hanyalah Kristus. Kalianlah itu. Karena kalian tidak percaya Yesus itu Kristus, makanya kalian menganggapnya Tuhan. Mulut mengatakan Yesus itu Kristus loh. Mari kita intip. Kita intip orang-orang Kristen ini. Hari Minggu kita ke gereja. Apa yang dia katakan? Yesus Tuhanku. Ya katanya utusan. Katanya Kristus. Kok dituhankan? Nah inilah yang disebut Yesus penyesat, pembohong, penipu. Dari dua pertanyaan saya, Bang Suma, saya akui jujur karena Abang sudah mengakui bahwa Tuhan 5 yang kali. Iya, oke. Tuhan yang disembah Israel dengan Tuhan yang disembah Islam itu sama. Jadi saya bilang, tegaskan teman-teman Muslim yang belum paham, janganlah menghina Tuhannya orang Israel karena Tuhannya kalian sama dengan Tuhannya Israel, seperti itu. Saudara, jangan Anda berpikir Tuhannya Israel itu Yesus yang keluar dari kubur Iya, itu. bukan Bang, bukan. Israel tidak menyembah itu. Iya benar Bang, oke. Saya bukan Tuhan yang saya maksud bukan merujuk kepada Yesus tapi kepada yang Abang katakan tadi. Saudara, Anda pernah dengar nggak kalau orang-orang Kristen di TikTok ini, di dunia sosial media ini mengatakan bahwa Tuhan Yahudi itu iblis? Ada sekelompok orang Kristen yang mengatakan Tuhannya orang Yahudi itu iblis. Yang dibawa ingat nggak? Siapa namanya itu? Tito atau siapa itu? Kelompoknya dia menganggap bahwa Tuhannya Yahudi itu. Baru Yesus Gurunda, baru Yesus. Baru Yesus banyak pokoknya. Ada Tito yang dulu suka menghujat. Nah, Itu dia mengakui bahwa Tuhannya Yahudi itu iblis. Kenapa katanya dia mengatakan iblis? Karena dia suka membunuh. Bunuhlah. Nah, sekte mereka itu menganggap bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah iblis. Termasuk siapa itu yang Yesus only itu? Siapa itu? Siapa itu yang orang Manado itu? Peri Suwawa. Bukan. Yang tukang bajaringan. Kristian, bukan? Yang sering ditelepon istrinya yang angkat. Oh ya, lepas putu lah. Ferry lah. Bukan, yang dulu penghujat tiba-tiba dia satu Tuhan, tidak 3. Ferdi siapa? Ferdi. Nah, itu termasuk dia mengatakan Tuhan Yahudi itu adalah sibilisis. Ini kenapa lah Sukaul pemakan asu ini ribut kali, Si penakut. Kalau kau penakut nggak usah naik di Komal Islam. Kau masuk di karung aja, sambil coli di situ. Masuk di atas Komal Islam. Habis itu nantang. Di mana kau? Mana nomor alamatmu? Mana KTP-mu? Kau ketemu saya. Giliran ditunggu nggak muncul. Merusak agama saja. Merusak nama Katolik. Dia pakai nama Katolik tapi kerjanya hanya menghujat. Ya Bang Victor monitor. Ya,
Bang Sunset mungkin istirahat dulu karena capek dia. Ada 2.000 mata memandang. Silahkan dikencangkan tetap layar dan jangan lupa di follow akun yang di atas narasumber. Terima kasih semuanya. Ya, kita Silakan. mau turun karena Bang Juma sudah berani mengakui bahwa kalau 6 nggak kali. mengaku Yesus sebagai utusan, nggak mengaku Yesus Kristus, ya dia nggak beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bang. Yesus sebagai nabi, rasul, kan mengaku sebagai Tuhan. Semua jujur. Nah, sekarang kesimpulannya gini. Dulu kali. Kesimpulannya, Kristus itu menurut kamu diurapi Tuhan atau dia Tuhan? Itu dulu kesimpulannya. Berokok makan. Kristus adalah diurapi Tuhan atau dia itu Tuhan sendiri? Jawab. Saya mau turun dulu ya Bang. Sudah capek dari tadi ini. Teman-teman saya menjelaskan. Utusannya Paulus suka menjebak tapi tidak berhasil. Oke, turunkan aja. Silakan Baik. Saudara Victor. Ya baik, silakan Makasih, Bang kawan-kawan Juma. Kristen yang di bawah yang mau diskusi dengan baik, Kali silakan kedua naik, kita boleh. ketemu ya. Iya, Saudara Victor. Kali kedua kita ketemu. Iya. Bang Juma, lagi-lagi Siap. saya katakan seperti dulu. Bang Juma itu namanya itu cherry picking, artinya mengambil ayat-ayat, mencomot ayat, tetapi tidak keseluruhan. Contohnya Bang Juma mengambil Yohanes 16, ya kan, bahwa Suaranya putus-putus. penolong itu adalah Muhammad. Padahal Bang Juma, kalau Bang Juma membaca selanjutnya kan dikatakan gini, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi kalau roh penolong itu adalah Muhammad, berarti apa yang dikatakan dia itu keluar dari Yesus, Pak. Gitu, Pak. Ya. Oke. Boleh saya tanggapi? Jadi begini, Pak. Iya. Sebentar dulu, bahwa Bapak itu sering mencomot-comot ayat, bahkan mungkin sudah lupa atau nggak pernah lagi membaca satu perikop penuh, sehingga Iya. Bapak selalu mengulang-ulang itu, loncat-loncat lagi dari satu ayat ke ayat lain, dan dirangkai sedemikian rupa, sehingga Iya. bahwa orang Kristen itu menyembah manusia, begitu kan. Padahal kalau Bapak diam aja misalnya di Yohanes 16, baca satu perikop, itu jelas ketuhanan Yesus gitu, Pak. Itu aja Pak, mungkin pembicaraan kita dari sekarang. Terima kasih. Oke. Jadi apa yang diterima daripadaku? Apa yang diterima Nabi Muhammad dari Yesus? Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu kata Yesus. Kerajaan Yesus itu, kerajaan yang diperoleh dari Daud itu, di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja bagi Bani Yakub. Bani Yakub sebagai raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kerajaannya itu kemudian tidak membuahkan hasil. Ketika ia datang sebagai raja di tengah Bani Israel, kerajaannya mati. Tak ada hasilnya. Maka kerajaan yang kekal itu diberikan kepada bangsa lain, yaitu dia yang menghasilkan buah kerajaan. Siapa itu? Ya Islam. Makanya ajaran para nabi itu di Islam, bukan di Kristen. Ajaran para nabi mengajarkan untuk sujud beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesaya 66 nomor 23, Sabat boleh berganti Sabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah di hadapanku. Kerajaan itu diambil, buahnya apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia hidup? Sujud, syahadat, sunat, puasa, sholat dia. Semua yang dilakukan oleh para nabi dilakukan oleh Yesus. Diteruskan oleh siapa? Ya Islam. Lah Kristen meneruskan apa? Enggak ada apa yang diteruskan Kristen dari Yesus itu tak ada. Jadi kerajaan yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah kerajaan langit yang dititipkan kemudian kepada para nabi
itu diteruskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan masih berjaya sampai sekarang 1400 tahun silam lamanya. 1400 tahun lamanya. Udah Pak, boleh saya jawab? Silakan. Itu namanya opini Pak, pendapat Bapak, Fakta. yang tafsiran Bapak. Ya. Yang jelas ayatnya mengatakan bahwa apa yang keluar daripada roh pembenar ini berasal daripada Yesus, itu Bapakku ya. Begitu. Jadi artinya bahwa firman yang datang kepada Muhammad berdasarkan ayat ini berasal daripada Yesus. Bapak harus akui dulu itu. Ya. Oke ya Pak ya. Ada lagi? Ya itu dulu aja Pak. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya firman yang diterima Nabi Muhammad itu berasal daripadaku, itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Aku akan minta kepada Bapak yang mengutus. Bapak yang mengutus. Artinya dia akan menerima apa yang berasal. Panjang Pak, saya bacakan lagi ayatnya Pak. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Pak, terjemahkan Pak, terjemahkan jangan. Oke, dari aku datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Ajaran itu diterima daripadaku untuk ia sampaikan kepada seluruh dunia. Aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Aku datang ke Bani Israel memberitakan Injil, dan aku akan sampaikan kepada dia sang penghibur itu bahwa aku diberi hikmat Injil. Aku datang kepada Bani Israel mengajarkan mereka untuk melakukan hukum Torah, maka aku juga akan menyampaikan hal itu kepada dia bahwa aku datang memang untuk kemudian mengajarkan Torah kepada Bani Israel. Aku datang sebagai rasul, sebagai nabi. Aku sampaikan juga itu kepada dia. Aku datang sebagai nabi bagi Bani Israel. Apa yang masalah? Maksud Anda ingin mengatakan Yesus datang berfirman kepada Nabi Muhammad gitu, sedangkan Yesus sendiri penerima firman. Yang jelas bahwa roh penolong itu bukan Muhammad Pak. Itu opini Anda. Sekarang coba buktikan ke saya. Di mana Yesus datang memberitakan firman kepada Lukas, Markus? Kasih dalil. Jadi silakan. Poin ini sudah selesai Pak ya. Ya, sudah selesai dan Anda menolak. Nah, sekarang kita kembali kepada Lukas. Poin ini saya simpulkan dulu bahwa sekarang tugas Anda kan menolak. Anda menolak bahwa segala pemberitaan yang diberitakan oleh Nabi Muhammad tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sudah menyampaikan berulang. Nah, sekarang tugas Anda, coba Anda tunjukkan kepada saya, kalau tuduhan Anda itu benar, berarti Anda bisa membuktikan bahwa roh kebenaran itu ada pada Lukas dan Markus. Itu aja dulu, tidak usah terlalu ribet. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus datang kepada Paulus menurut Yesus. Silakan. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, dan ternyata seorang penolong itu adalah Paulus. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Bapa pernah berfirman kepada Paulus. Melalui siapa? Silakan. Bapak mengatakan roh penolong itu Paulus, itu salah Pak. Lalu siapa roh penolong itu siapa? Roh Kudus Pak. Roh Kudus itu coba Anda tunjukkan ke saya. Kapan Roh Kudus datang kepada Paulus? Silakan. Oh ya, itu ada di Kisah Rasul Pak. Saya tanya kepada saudara. Ya, silakan. Silakan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika itu baru turunlah Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu. Oke, silakan Anda tunjukkan di mana Roh Kudus itu datang kepada Paulus. Bang Indra, syukran. Roh Kudus, silakan. Apa hubungannya Pak? Harus saya jelaskan. Saya kan bicara. Katanya Bapak tadi Roh Kudusnya tidak datang ke Nabi Muhammad, tetapi datang kepada Paulus. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya di mana Roh Kudus datang kepada Paulus. Silakan.
Kisah Rasul 2 ayat tadi dikatakan, Ya. lalu mereka sampai sepenuhnya dengan Roh Kudus. Ya. Yang datang Dan kepada mulai Paulus, berbicara Pak. dalam bahasa-bahasa lain seperti yang dikatakan Roh itu kepada mereka. Bapak. Dikatakan. Bapak, dengar, Oke, di dengarkan. situ pada waktu itu belum ada Paulus. Mesin jahit juga ini mulutnya, Belum ada Pak. Paulus. Bapak, dengarkan saya, Pak. Yesus berdoa kepada Bapak, minta seorang itu satu atau banyak? Lanjutkan Pak. Enggak, sampai situ aja. Ngapain? Seorang itu satu atau banyak? Di situ dikatakan roh kebenaran, Pak. Roh Seorang itu itu banyak atau satu? pada waktu konteks di situ dia katakan roh, Pak. Roh. Jadi Bapak nggak Seorang. bicara jumlah. Kalau Anda kata itu, Bapak seorang, Yohanes Pak. 14 nomor 16 coba Anda baca. Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang, Pak, seorang. Yohanes 14 ayat berapa, Pak? Nomor 16, kucluk, seorang. Saya baca. Ya, telan kalau perlu Bibelnya supaya paham. Oke. Ya, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang di situ. Jangan dipotong. Lanjutkan, yaitu roh kebenaran. iya, saya minta jelaskan seorang itu apa? 2, 3, 5, 10. Saya jelaskan, Pak ya. Ya, silakan. Jadi dia bicara sama manusia pada waktu itu, yaitu murid-muridnya. Iya. Dia bicara tentang bahwa akan diberikan seorang penolong. Seorang itu berapa? Seorang itu berapa? Seorang itu berapa? Yang dimaksud itu pengertian Seorang yang itu bisa berapa? diterima Woi! oleh murid-muridnya. Woi, orang bebal, seorang itu berapa? Jangan kau pikir saya itu jemaat gereja. Seorang itu berapa orang? Terus yang Roh kebenaran sudah berapa orang, Pak? Roh kebenaran berapa roh orang? kebenaran itu seorang. Roh kebenaran itulah seorang itu. Roh Kudus Roh itu datang Bapak tahu kepada nggak apa seorang. Bapak tahu roh nggak? Berapa jumlahnya? Roh kebenaran itu, Pak, itu seorang. Roh Kudus itu juga satu. Roh Kudus itu datang kemudian kepada seorang penghibur. Jadi Bapak kan nggak tahu sejarahnya. Itu kan cerita tadi. Anda Kristen mana bisa tahu sejarah yang seperti itu? Anda kan cuma comot-comot kitab. Sekarang saya kasih dalil samamu ya, dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbik bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu kepadamu, Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus memberikan kitab Roma. Silakan. Kalau Anda nggak bisa jawab ini, Anda ke gereja, bersihkan kloset di sana. Ya, jadi Silakan. sekarang sudah akui, Pak ya, bahwa tadi itu seorang itu. Kenapa si kambing ini udah turunin aja. Nggak ada ilmunya ini, cuman penipu kayak Paulus saja nih. Kalau cuman mau ngotot-ngototan ke kloset, kamu bicara sama pembersih kloset sana. Kau bicara sama kloset, kloset, apa kabar hari ini, Set? Kamu tuh nggak cocok diskusi karena otakmu nggak jalan. Seorang itu satu, ya. Roh Kudus itu yang datang sama seperti yang datang kepada Maria. Roh Kudus dalam Al-Quran sudah saya tunjukkan. Nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbik. Udah kutunjukkan. Roh Kudus datang kepadamu wahai Nabi Muhammad dari Tuhanmu. Dah. Saya minta dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus. Mana dalilnya? Ya, Pak. Kita udah sepakat ya, Pak. Kau kayak Paulus sekali kau. Jangan kau bawa tipikal karakter begitu, jangan. Jangan kau bawa tipikal licik ke sini, jangan. Tidak suka saya. Mending orang itu bertanya 1000 pertanyaan mau belajar daripada orang yang sudah dibentuk menjadi otak beton, yang otaknya kayak keju, yang tidak bisa lagi kemudian diluruskan. Maunya bengkok aja terus.
Kalau saya ditanya, mana buktinya Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad? Kan tinggal ku baca dalilnya kan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Dah selesai. Langsung dalil. Kamu ditanya, kalau memang Roh Kudus itu bukan datang kepada roh kebenaran yang adalah Nabi Muhammad, tunjukkan kepada siapa pergi? Pada Paulus. Nah, kasih dalil di mana Roh Kudus pernah berbicara kepada Paulus. Sederhana bukan? Ya Pak, kita udah sepakat ya Pak. Panjul, otak papi. Main serudu aja kayak babi. Diskusi itu ya harus berdasar. Diskusi itu harus mengikuti alur. Udah sampai mana kita ini? Apa yang kita bahas ini? Yang kita bahas Roh Kudus. Roh Kudus diutus. Aku minta kepada Bapa akan datang roh kebenaran. Roh kebenaran ini disebut penghibur. Nah, penghibur ini mendapatkan firman dari mana? Dari Roh Kudus. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Itulah yang disampaikan, itulah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, dia tidak berkata-kata apapun selain apa yang diterimanya dari Tuhan untuk disampaikan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran ketika berbicara pun, dia tidak berbicara darinya sendiri, melainkan apa yang diterima dari Tuhan melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbik bil haqq. Itu sederhana kan? Banget kan ininya, teraturnya di Islam itu banget. Giliran dia ditanya, di mana roh kebenaran dalam Kristen? Mana? Roh kebenarannya datang kepada pembunuh murid-murid Yesus. Bah! Gak nyambung. Mana roh kebenarannya? Roh Kudusnya mana datang kepada dia? Yang datang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kok Roh Kudusnya kok Yesus? Sejak kapan Yesus jadi Roh Kudus? Alamak. Yang datang setelah aku adalah Roh Kudus. Teng-teng, dadadadeng, dadadadadeng. Setelah beberapa tahun kemudian, Yesus berjalan ke padang gurun Damsik. Datanglah kepadanya sosok Yesus. Lah, katanya Roh Kudus yang datang setelah Yesus. Kok Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, kok Yesus yang datang? Bukannya yang datang Roh Kudus, Cak Kangkung. Berani nggak diskusi lagi, Juma? Kau kalau tidak pakai otak, jangan berani diskusi sama aku. Kamu ke Kalau nggak berani mah neraka, Kau ke neraka sana. Kau kalau mau diskusi ikuti syarat dulu. Syaratnya kau berakal, lembutkan hatimu. Itu. Kalau kau ngeyel, siapa yang mau diskusi dengan batu? Habis-habisin waktu. Mending saya monolog 6 jam di sini. Orang-orang dapat ilmu daripada saya berdiskusi dengan batu. Orang dapat ilmu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yohanes 16 nomor 7. Yohanes 16 nomor 7 kata Yesus begini. Ini kata-kata perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus itu berpisah dengan sang murid, Yesusnya berkata begini. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dengar tuh. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang kepadamu. Dan kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, pergi nih. Dang 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 dang. Yesus pergi. Tak 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 tak. Yang datang menurut Yesus, yang diutus Yesus siapa? Siapa yang datang setelah Yesus? Yesus atau bukan Yesus? Menurut pernyataan Yesus yang datang setelah setelah pergi Yesus pergi, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh penghibur. Roh penghibur. Yesus atau bukan Yesus? Bukan. Nah, terdang dang dang dang. Tiba-tiba saja begitu kemudian seorang pembunuh berdarah dingin menuju ke Damsyik. Tiba-tiba dia rebah ke tanah. Wah, tepak! Lalu terlihatlah olehnya cahaya dari langit dan suara. Lalu dia bertanya, Selamat siang semuanya. sakit jatuh, rebah ke tanah sakit. Siapakah engkau Tuhan? Suara itu kemudian memperdengarkan nadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, katanya yang datang setelah dia pergi roh kebenaran, penghibur. Kok yang datang Yesus lagi? Gimana ini ceritanya? Nggak nyambung ceritanya ini. Siapa sutradara cerita ini? Kasihan Paulus. Dia nggak baca naskah pertama. Naskah pertamanya, aku akan pergi. Benar yang kau katakan, berguna bagi kalian jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Aku akan mengutus dia. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi utusannya. Tiba-tiba, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, kok dia lagi yang datang? Paulus kurang tahu naskah. Harusnya Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah roh penghibur. Nah, itu baru cocok. Ini kok yang datang Yesus lagi? Kalau yang datang Yesus lagi, ngapain dia pergi? Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Maka harus pergi supaya dia datang. Loh, kok dia pergi? Dia datang. Harusnya kalau yang datang itu adalah dia, ngapain aku pergi? Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang. Kayak mana ceritanya? Harus Yesus pergi supaya datang oknum lain. Nah, ketika oknum lain itu datang, tidak mungkin mengaku Yesus. Berarti Paulus ini tidak tahu naskah. Alur ceritanya pada scene yang berbeda itu ceritanya konyol. Kalau dalam pembuatan film pasti cut. Paulus lu salah ngomong. Harusnya kau bilang, siapakah engkau? Harusnya dia menjawab, akulah roh penghibur. Lu kok yang ngaku Yesus? Cut, ulang. Hapus video yang tadi, hapus. Itu salah. Skenario-nya kocak jadinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena antara Yesus dan Paulus itu tak ada hubungannya. Sehingga Yesus berpesan, jikalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ketika kemudian Paulus ini dengan naskah yang berbeda, skenario yang berbeda, tidak sesuai dengan pesan Yesus, kata Yesus, jangan percaya di pabote-bote itu, pabale-bale, kapal talang, kapal tenggelam itu. Jangan kau percaya. Harusnya saudara Kristen itu paham sampai situ. Jadi yang datangnya itu penolong lain, bukan Yesus. Begitu kawan. Ya, silakan. Alhamdulillah, saya sudah keluar genteng meninggalkan doktrin dan dogma itu. Terima kasih, Gurunda. Ya, ini ada saudara kita, saudara Munir dari Kristen ya, Bang. Dari tadi minta naik nih, Gurunda. Bang Munir, silahkan di open mute-nya.
Bang Munir, monitor. Ya, kawan-kawan sambil dikencangkan tap-tap layarnya dan di follow-follow akun Gurunda kita Bang Zuma 02 bagi yang belum follow, akun Bang Handi dan yang lain-lain juga. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau berdiskusi dengan baik, dengan santun. Abang Munir, mohon maaf dibuka mute-nya, tadi ke mute itu. Sudah saya minta itu Bang Munir, silakan dibuka. Oke. Nah, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Nama budaya. Iya. Ini tadi saya ke akunnya sebelah nih, channelnya orang agama saudara kita sebelah nih. Saya tanya Yohanes ayat 13. Satu pun tidak sanggup menjawab, Pak Ustadz. Abang Kristen atau Muslim? Yohanes ayat 13. Bang Juma coba buka dulu. Oh, Abang ini Kristen atau Muslim? Baik Pak, baik. Yohanes 13 nomor berapa Pak? Saya Muslim. Iya, biar saya bukakan Pak. Ayat 13. Iya, Yohanes bab berapa Pak? Waduh. Ayat 13. Oke, baik Pak, baik. Tunggu sabar Pak ya, duduk yang cantik supaya saya bacakan Pak. Apakah Bapak perlu saya bacakan? Perlu Bapak saya bacakan atau gimana? Atau kitabnya mau saya antarkan ke Bapak? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Akulah Paus. Pausnya lewat. Makasih sahabat ayat. Barakallahu fiik, lancar rezekinya, masya Allah. Berkah hidupnya dan juga Akulah Paus. Akulah Paulus. Jadi jelas itu ya teman-teman. Nasihat Yesusnya itu pada muridnya. Sejenak kemudian akan terjadi perpisahan. Aku harus pergi, tapi hatimu bersuka cita. Namun gak usah khawatir. Aku mengatakan kepadamu sesuai dengan apa yang kalian katakan. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna. Sebab jikalau aku tidak pergi, ya penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maka wajib hukumnya kemudian ini terjadi karena ini nubuat Yesus. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu. Mengutus siapa? Mengutus Dia. Di mana itu tertulis? Yohanes 16 nomor 7. Nah, ini yang perlu kemudian saudara-saudara pahami, khususnya saudara Kristen. Ketika dikatakan di dalam kitab ini, aku akan mengutus. Di situ jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Ya, jadi teman-teman, ini saya jelaskan ya. Di mute aja dia, di mute dia biar duduk di sini, dia biar berat celana dia ya, di mute aja, jangan dibuka. Jadi di dalam materi Yohanes 16 nomor 7 itu tidak ada kata aku mengutus. Tidak ada kata aku mengutus di situ ya teman-teman. Tidak ada, ya di mute aja, kalau dia buka mute lagi sampai dia menangis darah, biarkan aja dia tersiksa di situ. Jadi ada moderator yang standby begitu dia langsung tutup, gitu buat dia menangis. Tutup lagi. Ya, mantap. Begitu dia bicara, tutup lagi, jangan diturunkan. Kalau kau mantap. Jadi saya Kalau saya bernarasi. ini Pak Joma, saya tutup pakai kaki loh. Iya, pakai kaki Bang Andi. Kaki di mulutnya, pas di mulutnya ya. Begitu dia buka mulut langsung tapak lagi pakai kaki ya. Saya bukan mulut, saya di lehernya, tenggorokan. Oh, tenggorokan. Ya. Bagus. Jadi begitu dia buka mulut langsung injak leher. Begitu dia ngomong kayak gitu aja. Ya. Jangan diturunkan. Kita siksa dia di sini ya. Barakallah Bang ALN. Lancar. Nah, sekarang kita masuk materinya. Materi yang kemudian ya bagus lehernya. Ayo injak lagi. Bagus. Senangnya hatiku. Kamu meradang, aku meradang, kamu meradang, aku puas. Tulis di bawah teman-teman. Kamu meradang, aku puas. Injak lagi. Begitu dia buka mulut, injak lagi Bang Andi. Ya. Jadi gini, Yohanes 16 nomor 7 itu, namun benar yang katakan ini kepadamu,
pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dilai teman-teman, dilai, ditulis begini. Aku akan mengutus dia kepadamu. Padahal saudara-saudara di situ tidak ada kata aku. Itu penambahan lai. Di situ hanya ada kata pempo dalam bahasa Yunani. Pempo itu artinya yang mengutus. Yang mengutus kepadamu. Siapa yang mengutus? Bapa. Kenapa harus Bapa yang mengutus? Karena tadi Yesus minta kepada siapa? Kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, lai mencoba menyisipkan kata aku di situ supaya dianggap Yesus yang mengutus, padahal bukan Yesus. Ketawa lagi dong Bang Suma, satu kali lagi. Di situ nggak ada kata aku akan mengutus, nggak ada. Aku akan mengutus dia kepadamu, itu nggak ada. Tidak ada kata aku akan mengutus. Yang ada pempo. Pempo itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesianya mengutus atau mengirim. Mengirim dia kepada kamu. Siapa yang mengirim? Siapa yang mengirim? Sang sumber. Siapa itu? Ya Allah. Gitu ya. Jadi anak-anak saya sekalian, kalau besok hari Anda dipertemukan dengan penyesat yang mengatakan Yohanes 16 nomor 7, Yesus yang mengutus. No! Yesus minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim, mengutus. Nah, jadi yang mengutus di Yohanes 16 nomor 7 supaya tidak kontradiksi dengan Yohanes 14 nomor 16, maka hilangkan kata dia di situ. Hilangkan kata aku. Itu nggak ada kata aku, itu penambahan doang. Jadi terjemah yang benar adalah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan mengutus dia kepadamu. Itu terjemahannya. Yang betul, Bapa akan mengutus dia kepadamu. Itu yang betul, sahabat-sahabat sekalian. Pijak. Sampai biji matanya keluar. Emang enak, pingin ngomong, tapi leher dipijak. Emang enak, pingin ngomong, tapi leher selalu dipijak. Dipijak kaki Bang Handi, dipijak kaki Dek Jayi. Lehermu penuh pijakan, dipijak sama si Dewa, dipijak juga Bunda Rahma. Lehermu penuh pijakan. Emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Siap jadi penghujan, rasain itu upamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau kau datang besok? Dewa sudah menyelidiki Bang. Bang Juma. Itu? Dewa Mila, waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Mila. Sudah menyelidiki di mana sih Katolik Roma ini Bang. Cuma nyanyi nih, hiburan mau tidur. Iya Bun, jaringannya Bun. Gimana Wak? Lanjut deh. Iya, Dewa sudah menyelidiki sama Bang Handi si Katolik Roma ini orang mana. Ternyata dia aslinya ini orang Kuningan. Ibunya Kuningan, bapaknya Tembaga. Makanya nama dia Katolik Kabel. Makanya konslet. Aduh, Kiati kalian. Cibabi kalian. Pijak. Iya. Kenapa marah-marah ya? Dia naik cuman begitu aja Bun, maki-maki. Nah, makanya aku suruh Bang Handi Orang kakinya nyanyi jangan. senang-senang bukannya ikutan ya. Iya. Seharusnya nyanyi dia. Bang kan, Handi Bun. jangan, kakinya jangan dilepas Bang Handi, tetap aja di lehernya. Gitu. Gitu. Jadi begitu dia ngomong langsung, iya. Begitu dia ngomong langsung, iya. Gitulah, biar dia rasa.
Jadi Udah, penghujat aku- itu ternyata nggak bagus. Aku mulutnya Bang Handi, lehernya ini dari tadi. Waduh, Bunda Rahma malah angkat meja taruh di lehernya tuh. Bunda Rahma duduk di atas meja, mampus sudah. Mati dia mati. Aduh, kalau dia mati, hama makin banyak, gak ada yang makan. Orang ini kan pemakan hama. Benar nggak sih kalau babi itu hama bagi tanaman, bagi petani? Hama, Yes, hama, paman. hama. Oh, saudara Katolik ini kan pemakan babi, berarti dia pemakan hama ya? Betul paman. Oh, Mati aja. pemakan hama ternyata. Kasihan juga sih, matanya longgar sedikit kasihan. Ada aku kasih longgar dikit nih. Iya, matanya udah Sendirian keluar. lagi. Sendirian lagi. Enggak, masalahnya itu di lantai liurnya udah keluar semua tuh. Kasihan. Bunda Mila. Waalaikumsalam. Pijat lagi Saya ya? lagi Pijat lagi. Saya lagi perkosa ibumu. Saya cuma mau Pijat lagi. salam-salam. Sekarang jam 11 lewat. Gurunda sehat-sehat semua teman-teman. Alhamdulillah. Saya mau tidur. Amin. Hampir jam 12 ini udah. Ya Allah. Iya benar. Besok kegiatan Pak. Istirahat Bun, jangan Lanjut begadang. semangat pokoknya. Siap. Iya makanya nih. Mimpi indah, Bun. Oke Bunda Rahma, see you tomorrow ya. Ciut, Bang Bun. Jai, terima kasih Bunda. Terima kasih. Bang Sal, iya sama-sama. Siap. See you next time, Bun. See you next time. Next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya siap. Assalamualaikum, Bang Suma, host. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rahma, Bunda Mela. Leher abang mau dipijak, Bang. Waalaikumsalam. Bang Suma, gimana kabarnya, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini Bang, saya sudah rubah Bang. Marga saya. Kalau tetap kalau saya bisa tolong hentikan dulu salim dulu ya, ini diskusi dulu Bang. Kita ini ada di YouTube. Nanti kedengaran di YouTube itu kok salim gitu loh. Oke. Bunda Mila sehat di sana ya? Kenapa turun Bang Bunda Mila? Mau tidur Bang Andi katanya. Oh, belum tidur ya? Aku telepon. Belum. Ini Bu Rita minta naik sebentar, mau disampaikan. Silakan Bu Rita. Sebelum ke Pendeta Simon, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Bang Jai, Bunda Waalaikumsalam, Rahma. Bunda. Mau ini Bang Zuma izin. Ini kan ada sahabat saya waktu SMP. Dulu dia agamanya Katolik. Terus nikah sama Muslim. Beda agama gitu kan. Nah terus kelihatannya sekarang dia itu agak goncang dengan keimanan dia yang masih dianut. Nanti saya sarankan dia untuk bergabung di diskusi-diskusi Zoom ini gitu. Misalkan nanti dia mau banyak tanya ke Bang Zuma, boleh dibantu Bang? Boleh Bun, boleh. Ukti boleh, silakan. Ya, saya nanti sampaikan kalau misalnya dia memang lagi ada, dia kan kerja di kilang minyak itu, perempuan di kilang minyak kadang-kadang kerik gitu. Nah, kalau lagi ada sinyal nanti dia akan gabung gitu. Saya akan dampingi ya Bang Zuma ya. Iya Bun. Ya itu aja. Terima kasih Bang Handi. Sukses untuk acara milad apinya nanti ya. Mudah-mudahan pada sehat bisa kumpul, tapi saya nggak bisa ikut. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Tolong turunkan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat selalu, Bunda. Amin. Iya, Bang Udin, Bapak Pendeta Simon. Ini abangku nih kayaknya nih, Pendeta Simon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Zuma. Saya anak buahnya Bang Goto. Satu grup saya sama Bang Goto. Ya, mantap, Masya Allah. Satu sama Bang Goto. Iya. Ini PDT itu satu grup FDII. pasukan Pendekar apa? Tauhid.
pendekar tauhid. Oh, Pendekar tauhid. Oh iya. Masya Allah. Lanjut. Iya, saya juga suka eksekusi Tapi juga namanya sama, jangan bang, sama bang, oten-oten. tapi namanya jangan bang, namanya jangan kayak gitulah kan, tidak. Masa PDT Simon kan gak enak, gak enak lah itu lah. Karena gini bang, Jadi saya ganti lah. nyamar bang, saya menyamar, saya lagi nantang Oh, Bom aduh. Bob sama Kudis sama RK untuk debat sama saya. Saya lagi nantang mereka ini, tapi makanya Kalau saya lagi mereka nyamar ini. pakai, bang, mohon maaf kalau mereka oten-oten pakai nama Ustadz apa-apalah, kan kita yang nggak nyaman. Dia pakai nama Ustadz akunnya, padahal dia menghujat. Kalau Simon ini nama saya asli. Iya. Iya. Kalau Simon nama saya asli ya Bang Zuma ya. Saya dulu Kristen masih Islam juga. Sama kayak Bang hostnya, sama kayak Bang Goto. Iya bang. Insyaallah. Iya. Boleh berarti kalau memang nama asli ya silakan aja. Nama saya yang penting bisa Ya, dipertanggungjawabkan. nama saya asli. Iya. Iya. Tanya asli. itu PDT-nya itu yang nggak asli. Pendeta memang ke sekarang. Nah, Pendekar enggak, tauhid kalau disingkat. PDT itu singkatan. Pendekar Tauhid. Ada kan di foto saya itu. Pendekar tauhid. Di foto saya ada itu, singkatan. Iya. Pendekar Tauhid. Jadi saya juga Izin saya sapa eksekusi kamu sering ya. eksekusi juga. Ini ada izin saya sapa. Wah, banyak sekali. Beliau typing Gurunda bahwasannya katanya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya mitos. Nah, bagaimana nih Gurunda? Suruh dia bicara dulu. Silakan Bang Udin. Selamat sore Bang Udin. Silakan di open mute-nya. Halo. Itu aja. Kesele Ya. buah biji kedondon dia. Lah, Buset. kok kabur? Belum ditanya pun udah kabur dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sepinya bunda. Siapakah kau Tuhan? Ya. Selamat siang Kak Nana. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim ya. Aku 6 tahun lalu mualaf bang. Alhamdulillah sama kita. Ya bang, aku mau bertanya boleh nih bang? Kepada Bang Zuma. Bebas lah bang, aku pengen jawaban aja. Entah apa dari Bang Zuma boleh, dari abang juga boleh. Ini loh bang, aku kan kadang scroll TikTok kan banyak video-video yang menceritakan tentang keburukan Muslim tuh melalui hadis-hadis bang. Itu menurut abang gimana bang? Hadis-hadis tuh ada yang dipercaya atau yang ada yang tidak bisa dipercaya bang? Datanya mana bang? Pertama tuh data. Sini saya jawab aja secara umum. Iya. Lebih baik nggak usah scroll. Pertama lebih baik nggak usah scroll. Kalau dapat mau mencari ilmu jangan di scroll, tapi belajar sama guru. Nah, Iya, kalau kan. tidak sanggup untuk membedakan mana yang sahih, mana yang tidak, lebih baik nggak usah mencari. Karena beban pikiran ada sama Anda. Gitu ya. Begitu kira-kira. Bukan mencari sih bang. Aku kan scroll TikTok masuk ke FYP gitu, berandaku gitu. Ya udah itu aja jawabannya, lebih baik bijak. Karena lebih baik cari guru saja. Ya. Oke. Jangan cari beban. Berat itu membahas hadis. Membahas hadis itu berat, Bang. Iya, kadang tuh sakit rasanya hati bang kalau dijelek-jelekan gitu bang. Ya untuk tidak sakit jangan ditonton. Iya. Biarlah orang yang berani meluruskan dan menonton. Kan gitu ya. Oke, makasih. Oh iya bang, makasih bang. Ya, kembali bang, makasih. Belajar yang basic-basic aja dulu tentang Islam, Bang. Oke?
Oh iya bang ya. Tapi Oke, aku pernah makasih. dengar aku bang dari apa kan dari ini aku kan tinggal di depan masjid bang. Terus ada Ustadz itu kan aku tanya kan itu kan masalah kayak gitu dia langsung jawabannya gini aja. Pelajari. Sederhana sebenarnya bang. Sederhana gini bang ya. Aku sedikit tambahin sedikit. Sederhana. Kenapa aku bilang? Abang tuh memikirkan hadis-hadis yang belum tentu sahih ataupun dhaif karena sementara yang sahih yang sering dikerjakan oleh Rasulullah itu aja kita belum mampu mengerjakan semua. Sederhana contoh, puasa Senin Kamis. Sudah sholat tahajud, sholat duha itu belum semua kita kerjakan. Lantas abang memikirkan yang belum tentu sahih. Lebih baik abang memikirkan yang sering dikerjakan Rasul aja. Puasa Senin Kamis. Begitu. Yang sederhana aja dulu. Yang kalau memang abang mau mengikuti apa hadis-hadis, nah itu yang sederhana aja dulu. Yang kayak gitu nggak usah memikirkan. Puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat duha yang nggak pernah ditinggalkan. Itu masya Allah tuh bang. Itu jauh lebih besar pahalanya. Begitu. Sederhana aja bang. Syukran jazakallah. Tambahin bang Zuma, bang Andi. Iya terus ini bang. Bentar dulu. Mereka itu sengaja untuk mempelintir hadis, kemudian dengarkan dulu. Mereka sengaja mengupload di media sosial. Agar apa? Ya terutama sasarannya buat Anda yang mualaf, bisa goyang imannya kembali lagi. Jadi cara mereka itu bukan edukasi tapi provokasi. Nah, untuk itu kalau tidak sanggup, tidak punya keilmuan, ya lebih baik jangan menghindar saja dulu. Kecuali mampu untuk mengatasinya. Oke? Terima kasih. Terus aku boleh nanya lagi bang, ini apa benar kalau Islam itu akan terpecah jadi 72 golongan bang? Skip bang, skip. Itu skip bang. Pikir lagi nih. Ini kayaknya bukan Islam murni ini kayaknya. Islam nggak pernah Dari pecah dulu. bang. Iya makanya ini kalau pertanyaanmu Nana bikin jadi aku jadi apakah benar-benar Islam ya? Kumur itu apa namanya Allahumma firli ya Allah Gusti. Tayamum, kumur tayamum ada berapa? Nana, itu pelajaran paling dasar itu di agama Islam. Banyak pesawat lewat sini bang, lagi latihan ya, pesawat lewat banyak. Ya udah dia bukan muslim berarti bang. Alasan lagi, bukan muslim ini. Kumur tayamum ada berapa? Kau bisa berbudain, karena saya nggak bisa. Saya ada pengalaman begitu. Karena saya sering sama kafir-kafir bangsat yang mengaku-ngaku agama Islam. Orang Islam kalau mengaku dia Kristen, dia udah murtad. Tahu kau? Bang, jangan terlalu pelontar bang, jangan terlalu pelontar bang. Nana, kalau gini bang Nana ya, sekiranya abang itu Kristen, ngomong aja Kristen. Sekiranya abang itu Islam, jujur. Masa nggak setuju sama agama sendiri? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kayak gitu bang. Soalnya kalau orang Kristen ini menyamar sebagai Islam, sering kayak gitu. Salam. Halo Lord Denny. Yang masih Halo. menuankan Hai, Yesus apa Den. kabar? Salonnya belum buka salonnya. Iya. Gimana Den? Masih menuankan Yesus kau Den? Kemarin kau Aduh. Belum udah digas. Kira orang takut aja. Sorry Pak Denny. Gimana kabar Pak Denny? Sehat? Baik selalu, tambah baik setelah kamu tanya. Kamu gimana? Kami alhamdulillah berkat Tuhannya Yesus kami semua dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Bang Handi mau ngobrol sama Pak Denny nggak Bang Handi? Bang Denny ini teman sih. Bang Denny ini ada tadi topik sangat
fenomenal juga sih. Sebagaimana perkataan Yesus berkata, aku akan pergi nih. Dia izin pamit kepada murid-muridnya. Dan aku akan minta kepada Bapa, sesudah aku nih, seorang penolong yang lain, begitu. Jadi sesudah Yesus ada penggantinya, Bang Denny. Anda setuju statement ini, Bang Denny? Silakan. Setuju penggantinya, tetapi jangan lupa penggantinya itu bukan manusia, tetapi roh. Jadi dikatakan roh itu akan bersama denganmu. Nah, yang dimaksud denganmu itu kita manusia sedunia ini, gitu. Kan Roh Kudus bisa ada di mana-mana di tempat orang. Tapi itu di situ tertulis seorang, Pak Bang Denny, seorang. Iya, seorang itu merujuk kepada kelaki-lakian daripada Roh Kudus itu. Jadi kata-kata itu maskulin itu. Loh, kok berbeda dengan lu gak? Roh Kudus perempuan malah Anda bilang Roh Kudus laki-laki, gimana? Ya, kalau luka kan aku angkat tangan toh, kamu tahu sendiri. Jadi menurut Bang Denny, Roh Kudus ini laki? Kalau dilihat dari kata-katanya iya. Tapi gini Bang Denny, soalnya he itu laki-laki, ya, kalau Anda berpusat di Roh Kudus itu sudah ya, di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus loh yang menyampaikan risalah, berita, firman, betul. perintah kepada Maria itu hamil, itu Roh Kudus loh itu. Betul. Jadi kalau sesudah Yesus bukan Roh Kudus lagi pada ini gitu. Di perjanjian lama juga ada, di perjanjian lama Roh Kudus juga bekerja, pernah juga. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan perkataan Tuhan Yesus itu, pada saat itu Roh Kudus memiliki spesifik tugas. Nah, tugas Roh Kudus itu adalah membimbing semua di dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus yang sekarang ini, yang dikirim yang dulu, Roh Kudus yang dulu, yang aktif dulu itu aktif untuk sesuatu hal yang lain. Tetapi Roh Kudus yang diutus yang sekarang ini khusus untuk membimbing kita di dalam segala kebenaran. Ada tertulis seperti itu. Iya, kalau untuk ke personal masing-masing, saya tidak mau mengganggu iman Pak Denny. Tapi di sini kita membahas data. Artinya itu apa? Data yang aku bilang itu data. Ya, sebagaimana tulisan-tulisan itu, ya itu kan ditulis ulang, dibuat ulang setelah Yesus nggak ada, kan begitu? Setuju ya Pak Denny ya? Yesus sudah nggak ada, kemudian Paulus menulis, kan begitu? Iya. Setuju ya? Nah ini Paulus ini menulis berdasarkan perjalanannya ke Damsik, rebah ke tanah, gitu ya, mengaku ketemu Yesus. Pertanyaannya adalah, Yesus pergi kok Yesus datang lagi gitu loh. Nah menurut tadi Bang Juma, ini kayaknya naskah awal, sepertinya Paulus lalai membaca naskah awal itu. Kenapa dia ketemu Yesus lagi? Padahal Yesus berkata, Bang Denny silakan. Ya, jadi kalau Yesus kan memperingati bila mana Mesias ada di sini jangan percaya, Mesias ada di situ jangan percaya. Yang dimaksud dengan kata-kata itu sebenarnya dia merujuk kepada sesosok manusia yang mengaku-ngaku bahwa dirinya Mesias. Tetapi ayat-ayat tersebut tidak merujuk kepada penglihatan atau mimpi. Nah, yang dialami Paulus itu adalah penglihatan. Itu nggak termasuk. Jadi Yesus itu datang dalam penglihatan. Yang dimaksud Yesus nanti datang yang kedua kalinya sebagai contohnya, dia akan datang bukan di dalam penglihatan, bukan juga di dalam mimpi, tetapi dia betul-betul datang dengan sosoknya. Itu yang dimaksud kedatangannya. Jadi kalau ada orang bermimpi tentang Yesus, ada orang melihat Yesus dengan penglihatan, itu bukan termasuk di dalam masuk dalam ranah kedatangannya. Itu bukan kedatangannya, tapi itu dia khusus datang kepada perorangan, tetapi lewat mimpi atau penglihatan. Sedangkan yang dimaksud kedatangan. Bang Juma monitor, Bang Juma, permintaan netizen di bawah, hanya Bang Juma yang boleh bicara, kita nggak boleh yang lain. Bang Juma monitor. Ya, baik. Terima kasih. Saya juga berhenti karena menurut netizen hanya Bang Juma yang boleh yang ngomong. Ya, saya diam dulu. Makasih. Lanjut, host.
nggak boleh ngomong nih kita nih. Nah, diemlah kita ya. Hanya Bang Juma katanya. Aduh, bahaya ini. Pikir Bang Zuma Gurunda itu robot, nggak ada capeknya. Hah? Kalian pikir beliau robot? Beliau juga manusia, butuh istirahat. Bukan aja istirahat kok ya Bunda Rama ya. Oh, dia beda aja netizen nih. Udah kayak Oten merintah-merintah. Tuhan aja hari ke-7 istirahat. Gimana? Tuhan aja istirahat. Bunda, saya itu orangnya malu sama netizen loh. Saya nggak berani lawan netizen. Apa permintaan netizen? Gue ikutin. Enakan Kalau diam saya gitu. moderator kumute. Kumute, kenapa kau ngatur-ngatur di bawah? Coba kau naik jadi pembicara lah sekali-sekali. Yang sok ngatur itu ayo naik. Jadilah kalian diskusi sama penghujat-penghujat, ayo. Jangan Bunda, hormati netizen. Netizen itu raja loh. Iya Bunda, jangan kasih moderator Bunda Rama Jai, jangan. Saya nggak merajuk bro. Saya Menyinggung netizen yang merasa. Nggak semua apa aku bilang semua. Saya nggak merajuk bro. Saya itu paling menghormati netizen loh. Apa permintaan semua saya penuhin. Dulu ada netizen minta beliin sepeda, saya beliin sepeda loh. Ya Allah. Bang Andi Tapi gitu biasa orangnya Bang Andi ya. Kristen yang nyamar Iya. itu biasa Kristen. Nyamar dia biasa. Itu noten. Mana Pak Solihin? Pak Solihin, makasih. Saya ikuti Anda loh Pak Solihin. Anda is the best hari ini. Ambil sepedanya di bengkel Bang. Lanjut Bang Denny. Kita lanjut ya Bang Denny ya. Jadi Bang Andi lanjut. Ya, Nah, jadi sama dalam ini artificial ini Oten, mute dia, Jay. Kurang ajar dia. kasih aja moderator Bunda Rama aja. Udah Biar selesai. Kasihkan Oh Jai iya ke ya, bini aku tuh. kan moderator. Udah cukup. Ya Allah, lanjut. Jadi Pak Denny dalam perjalanannya ke Damsyik itu kan Paulus itu masih misi penganiayaan kan gitu. Di zaman Saulus masih hidup itu Bang, kita tahu sepak terjangnya lah ya, menganiaya, membunuh pengikut Yesus begitu. Bahkan dia pernah di penjara 2 tahun. Jadi napi dia. Kemudian setelah dia bebas, dia perjalanan ke Damsyik. Dalam misi masih mau menganiaya. Tapi dalam perjalanannya itu dia jatuh rebah ke tanah. Dibutakan matanya begitu. Terus kemudian dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Terdengarlah suara dari atas. "Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu." Pertanyaannya Pak Denny, Yesus berkata, "Sesudahku akan datang seorang penolong yang lain." Yang mana yang berbohong nih Pak Denny? Yesus kah yang berbohong atau Paulus ini yang berbohong? Bisa dijelaskan Pak Denny? Silakan. Nggak ada yang berbohong di sini. Nggak ada. Yesus berbicara seorang penolong itu, seorang yang dimaksud seorang itu adalah roh. Ada ayatnya kok, yaitu Roh Kudus. Itu kan ada kata-kata tertulis, yaitu Roh Kudus. Nah itu berarti roh. Tapi begini Pak Denny, saya potong izin. Tapi yang Paulus mengaku ketemu Yesus lagi, bukan "Akulah Roh Kudus yang telah engkau aniaya itu." Dia justru Paulus mengatakan ketemu Yesus lagi gitu loh. Nah ini naskah yang mana yang benar nih? Naskahnya Yesus kah atau naskahnya Paulus gitu loh? Maksudnya Pak Denny, Ini menceritakan 2 sosok yang berbeda. Tentang Yesus yang berfirman itu dia berbicara tentang sosok roh. Nah sedangkan yang dialami oleh Paulus, dia bertemu dengan sosok, atau bukan sosok sih, cahaya daripada Yesus itu sendiri. jadi menurut Bang Denny yang ketemu Paulus di padang gurun itu Yesus asli apa Yesus bayangan? Yesus asli. Yesus asli. Tapi Yesus asli berkata, "Sesudah aku akan datang penggantiku." Ya, Loh, kok dia lagi yang nongol konteks. gitu loh maksudnya.
dia nongol untuk memilih Paulus, untuk memilih Paulus. Dia telah memilih Paulus, makanya dia nampak untuk Paulus. Sedangkan berarti kalau begini kalau begini mohon maaf, sebagai orang yang cerdas membaca suatu naskah, Yesus berkata, sesudahku akan datang seorang. Tapi kenapa dia yang nongol lagi gitu loh? Kok ini kok sepertinya tidak jujur dalam naskah ini? Kenapa bisa begitu? ya, ini soalnya dari dua konteks atau dua cerita dicampur aduk. Yang satu sedang menceritakan pemberita kebenaran, pembimbing kebenaran. Yang satu sedang menceritakan sosok Yesus. Ya, dua cerita yang berbeda, Bang Andi, nggak bisa dicampur adukkan, nggak bisa dibenturkan. Oke. Ada lagi statement yang paling kuat dari Yesus. Yesus berkata begini, waspadalah, Mesias palsu akan datang kepadamu, berkata, akulah Kristus. Jangan percaya apabila kamu bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di bilik, Mesias ada di padang gurun. Yesus berkata, jangan kamu percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku, mengatasnamakan aku. Bagaimana pendapat Bang Denny? Ya, sampai detik ini tidak ada satu orang pun ya dari zamannya Yesus berfirman itu sampai detik ini tidak satu orang pun pernah mengaku keluar dari mulutnya bilang akulah Mesias, nggak ada lagi kecuali Yesus. Kan Yesus berkata, Bang Denny, jangan percaya kalau ada orang ya ketemu dengan kamu mengaku ya akulah Yesus. Tapi Paulus berkata mengaku ketemu Yesus. Saya curiga ini Pak Denny. Dan menurut akal sehat yang ditemui Paulus ini adalah bukan Yesus asli. Tapi ada orang berkata akulah Yesus, menjual nama Yesus. Pak Denny setuju atau tidak? Silakan. Enggak, soalnya ini kita bicara tidak pertemuan langsung antara Paulus dengan manusia. Tetapi Paulus itu melihat cahaya. Dia cuma melihat cahaya dan mendengar suaranya Yesus. Cuma itu aja. Kedua Pak Denny, saya kasih argumentasi yang ketiga. Kedatangan Yesus yang kedua itu tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Itu terjadi di atas matahari, bulan itu berantakan, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan seterusnya begitu. Padahal waktu Paulus ketemu Yesus tidak terjadi apa-apa. Kondisi damai sejahtera, kondisi cahaya atau keadaan iklim cuaca yang begitu menyejukkan, tidak ada terjadi insiden begitu. Menurut saya apa yang telah dikatakan Yesus berarti bukan ciri-ciri Yesus asli yang ketemu dengan Paulus di padang gurun. Gitu Pak Den. Ya, kalau masalah asli atau tidak asli, bagi kami Yesus itu Tuhan. Tuhan itu, kalau Tuhan itu saking maha kuasanya, tidak ada yang bisa menyerupai dia. Aku standby sebentar ya. Oke, nggak apa-apa Pak Den. Ya, mulai Pak Den ini menyadari mau asli mau enggak, yang penting Yesus Tuhan. Nah, kalau udah berkesimpulan begini, kita juga nggak bisa mengadili seseorang. Betul Bang Andi. Berarti habis Bang Andi. Ya, kita harus bijak. Biarlah orang-orang berpikir di luar sana. Bagi orang yang masih ada memori di kepalanya untuk menampung kebenaran itu, saya rasa setitik aja memori tersisa di situ, masuk itu akan meristart semua doktrin-doktrin yang Anda alami berdua yang seperti mualaf ini. Setitik aja Anda akan menggeser semua doktrin yang membuat Anda tidak bahagia itu. Ya, itulah tujuan kita di sini, teman-teman. Iya. Jadi tidak semua orang tuh kita adili di sini, kita hakimi di sini. Ada waktunya kita edukasi sepanjang orangnya mau mendengarkan. Kira-kira begitu dari saya. Makasih. Bang Andi, tadi kayaknya Bang Andi udah blunder deh Bang Andi. Yang Abang bilang kan akan datang kedua kalinya yang mengaku sebagai dia. Ya, dia akan datang kedua kali sebagai anak manusia kan Bang Andi. Nah, Bapak itu tadi bilang mengatakan, Pak Denny bilang mengatakan dia bukan manusia, tapi cahaya katanya. Terus apa bedanya Yesus bertemu di bukit yang dia ajak sampai selama sebulan? Tapi tadi kan secara tidak langsung, ilmu psikologis dan ilmu komunikasi ya. Orang yang biasanya diskusi itu
mengakui dirinya kalah, tidak berterus terang, tapi mengambil kesimpulan bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan. Orang sudah berkata itu kehendak fantasi dan tidak bisa apa-apa. Artinya diserahkan kepada Tuhan. Artinya tidak akademis lagi. Kalau kira-kira begitu, itu artinya orang yang sudah kehabisan argumentasi by data. Kira-kira gitu. Masya Allah Bang Andi, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Al-Quran kan memerintahkan kita diskusilah dengan cara yang baik. Uda'ubillah sabili rabbika bil hikmah, kan gitu ya. Cara baik-baik dulu. Nah, kecuali mereka arogan kayak tadi mau membumbung Banjuma apalah itu, ya kita juga bisa bergerak loh. Emang kita nggak laki banget kan gitu. Kita juga laki loh. Tapi sepanjang masih bisa jalur diplomasi, ya kita lakukan itu. Islam itu mengajarkan jalur diplomasi supaya semua terkendali, terselesaikan tanpa ada pertumpahan darah. Itulah yang dilaksanakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu. Jalur diplomasi dulu. Perang itu, pertumpahan darah itu jalan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apapun yang terjadi kita harus bertahan. Itu kira-kira. Berbeda dengan mereka, harus ada pertumpahan darah di tiang salib untuk menebus dosa Pak Denny. Jadi mereka memang ini harus ada darah, kan gitu. Kalau kita mau darah, kita darah hewan aja lah, kan gitu ya. Betul. Iya, karena menjadi agama siapa di sini yang menjadikan perang itu suci, bayangin. Selamat sore, Bang Boy, Kak Boy. Boy. Akulah Yesus yang kau aniaya. Boy. Bentar Jai, aku bertanya dulu lah Jai gitu Jai. Nah aku tanya ngomong dulu. Siapa engkau kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini loh, gini juga ya teman-teman. Dengarkan dulu ya. Kalian kan adik-adik kami ini yang mualaf ya. Ada pesan bahwa kalau sudah menjadi mualaf itu jaga sikap. Jangan sampai menista agama Anda sebelumnya. Itu juga dosa loh. Betul Bang Andi, siap. Ya, jangan mundur, kecuali diskusi boleh Anda berbagi pengalaman. Betul. Gitu. Anda itu sebenarnya beruntung loh. Anda pernah menjadi Kristen, Anda mengalaminya loh. Orang yang mengalaminya dan tidak mengalaminya, Anda sebenarnya itu nilai jualnya cukup tinggi gitu. Kalau Anda pandai memformulasikan ini semua. Benar. Saya bangga loh orang mualaf itu. Dia pernah mengalami pergi gereja. Dia pernah mengalami makan babi. Dia pernah mengalami nyembah siapa, kan gitu. Jadi pengalaman Anda itu harus dibagi dengan tentu edukasi, kan gitu. Bukan menista. Akan gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi Anda number one. Anda manusia pilihan Tuhan itu loh, dapat hidayah. Enggak semua orang dapat hidayah loh itu. Jadi kalian harus bersyukur. Ya, nikmati syukur itu. Jangan mundur, tapi jadikan pengalaman saja. Dan saya rasa Anda akan lebih menguasai materinya. Pertama ya, datang nih, saya pergi gereja. Nah kamu kan bisa, saya dulu pergi gereja, tapi nggak ada perintah kok jadi gini-gini kan gitu. Nah, aku diskusi kalah di sana. Semoga mereka juga bisa dapat hidayah, kan gitu. Setuju? Setuju Bang Andi, betul Bang Andi. Masya Allah. 100% setuju. Ambil sepedanya Bang Andi ya. Saya pun nggak tahu nih Bang Andi apa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bang Andi dan semuanya. Saya pun tidak tahu nih Bang Andi apa yang pernah saya lakukan sehingga Tuhan itu bisa membolak-balikan hati manusia sehingga saya sampai kepada kebenaran, jalan kebenaran Islam begitu kan. Masya Allah, itu benar-benar berkat yang begitu sangat. Masya Allah. Dulu saya ditanya sama Bang Handi, ditanya sama Bang Juma, kau ke gereja siapa yang nyuruh? Bingung ya, nggak ada itu, nggak ada sama sekali, nggak ada. Mama aku bilang Jai. Sekarang kalau saya ditanya ke sholat Jumat Jai, ada dalilnya Jai?
Ditanya ada Al-Jumu'ah ayat 9. Wih, pintar lu sekarang lu. Pinter sekarang Bang Handi, belajar saya. Masya Allah. Soalnya kan saya tak cari-cari Bang Handi. Kau Jay puasa kayak gitu, ada dalilnya? Ada. Di mana Jay? Al-Baqarah 183. Bener kan Bang Handi? Bisa sekarang. Coba dulu. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang. Dia diwajibkan sebelum kamu. Masya Allah, pintar nih. Ambil sepedanya. Mana sepedanya Bang Handi? Dua Bang Handi, salah satu. Nanti Jai tanggal 13 Jai, tanggal 13 kita sasar Bang Andi. Rekam ini Jai, rekam. Nah, isyaratnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang Kutiba beriman. alaikumus siyam kama kutiba alal ladina qablikum la'allakum Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Familiar sekali tuh. Tapi kalau ada orang yang ingin kamu kembali jadi hotel lagi nih, Jay, Sal, ngapain sih kamu puasa? Bikin lapar-lapar aja lu. Makan babi guling, ya gimana jawaban lu? Ya, coba. Dipijak nonotmu gitu. Itu mau kau pamer. Enggak lah, apalah kau nih Sal, enggak ada kayak gitu kau mau pamer. Kalau aku mau pamer, kalau aku tuh sekarang sudah belajar membaca Al-Quran, terus belajar menulis, dan tulisanku itu Sal, itu udah kayak ini, udah kayak tulisannya. Apa? Bapak Facebook. Tuh Bang Handi, tulisanku bagus nggak Bang Handi? Gitu. Wih. Tulisanku. Tuh tulisanku Bang Handi. Tuh Bang Handi, udah dapat nilainya aku Bang Handi. Tuh. Sepeda ini sepeda listrik tuh Bang Andi. Bang Andi, sepeda listrik Bang Andi. Enggak, ini moge. Ini tanggal 22 April ya, tulisanku kayak gini tuh. Kelihatan kan? Tuh, tapi pertama kali, jangan salah Bang Handi, ini huruf H Bang Handi, bukan lollipop ini Bang Handi. Tuh. Ini ya, underscore, bukan keong, bukan. Bukan Bang Handi, ini huruf H lo. Tuh. Tuh, ini gym ya, bukan pelek sepeda, ini gym ini. Dia udah gini aja, ada pertanyaan tadi, lu jawab dulu nih. Nih, apa tuh Mandi? Kalau kamu lagi berpuasa nih. Kamu tentu kan masih ada teman-teman lama toh yang masih sebelah kan gitu ya, masih ada toh? Betul ada banyak. Nah, kamu jalan sama dia, mampir yuk, siang-siang lapar loh, habis makan babi guling kita minum es teh manis, enak loh daripada kau berlapar-lapar begitu. Nah kau jawab apa, Jay? Jujur atau enggak nih? Jujur, ini kan iman. Iman itu nggak boleh bohong. Gitu ya. Malu aku. Ya kalau sekarang insya Allah saya sudah tidak ini lagi karena saya diperintahkan untuk berpuasa begitu. Kalau sekarang Bang Handi insya Allah meskipun berat sekali, saya akui ujian mu'alaf itu sangat berat sekali dan nggak gampang ya Bang Handi. Tapi kalau 1 bulan waktu itu masih ngambang begitu. Saya akuin itu Bang Handi. Jawabannya mungkin lebih kamu pengalaman. Tanya dong sama dia. Bukannya dulu yang kita anggap Tuhan, yang kau anggap Tuhan itu pernah juga berpuasa. Bahkan dia 40 hari 40 malam loh. Saya malah cuman dari subuh sampai maghrib. Gitu loh, itu jawaban sederhananya. Kalau artinya menguliti dia gitu. Saya itu dijauhin Bang Hadi masalahnya sekarang. Saya bingung jawabnya. Bahkan kawan-kawan saya lari, futsal, nge-gym, saya juga nge-gym ya olahraga. Kita itu dekat di mata, jauh di hati sekarang. Serius. Kalau kau Sal jawabannya apa Sal? Kalau kamu lagi puasa ada yang ngajak begitu? Aku 2 kali Bang Andi, aku 2 kali teman aku, ntar ya aku spill dulu fotonya. Aku ada foto sama dia pas aku tuh di Aceh, di pesantren. Dia datang ke Aceh. Nah, ketepatan dia dapat liburan kerja, wajah dia ketepatan itu aku dengan puasa wajib. Setelah itu ke bulan berikutnya aku puasa Senin Kamis. Nah, pas puasa Senin Kamis aku batalkan karena menghargai teman itu tamu istilahnya. Kayak gitu, aku batalkan puasa sunahnya. Tapi kalau puasa wajibnya dia aku bayarin makan dia. Lalu dia makan sendiri gitu. Kenapa kau nggak makan?
puasa kewajiban, bukankah Yesus dulu puasa? Buset. Gitu. Aku nggak kepikiran ke situ sih. Kata Bang Handi tadi tuh belum kepikiran ke situ aku kemarin. Yang jelas dijawab dengan bijak. Maaf bro, ini perintah saya sebagai seorang muslim. Ini kewajiban bagi seorang muslim. Anda kalau mau makan aja, silakan. Tapi jangan mengajak orang yang berpuasa. Tolong toleransi. Kita tetap berteman, tapi ada batasnya di sana. Ada offset loh. Kalau orang berpuasa, muslim aja, Anda aja makan, Anda offset. Itu aja jawaban bijaknya, oke? Iya, betul. Saya jawab gitu Bang Handi. Mantap. Insyaallah. Tapi itu juga Jai, itu misalnya kamu puasa Senin Kamis nih kan, terus kamu Bang Andi ajak makan nih, Jai makan yuk. Kamu batalkan puasamu sekiranya. Sama Bang Andi itu kewajiban. Menerima tawaran saudara itu lebih wajib dibandingkan kita puasa Senin Kamis. Pahalanya lebih lagi. Tapi Allah tetap mencatatkan puasa kamu. Itulah Islam itu indahnya. Tepuk tangan. Puasa Senin Kamis ya, bukan puasa wajib ya. Puasa wajib nggak ada intoleransi. Kecuali kamu musafir. Nah musafir tuh bisa kamu batalkan, kamu lanjutkan juga bisa gitu. Tapi nanti diganti di khodo dia. Kalau misalnya kamu dalam perjalanan ini, kamu dari kotamu mau ke tempat Bang Zuma. Nah itu kan butuh waktu, capek, ini dalam keadaan ini. Nah itu sekiranya kamu bisa tahan puasa, ya pertahankan. Tapi kalau nggak bisa, ini batalkan aja. Nanti kamu gantiin di khodo. Ada dasar hukumnya. Betul nggak Bang Andi? Iya, diganti dengan puasa juga. Orang kalau masih sehat itu harus diganti dengan puasa juga. Nggak bisa diganti misalnya infak ke sini, bayar ke sini, enggak. Kecuali kamu udah berumur, udah tua itu tidak mampu lagi, itu bisa. Ya, gitu. Tapi saya punya tuh Bang Andi masih kurang 6 hari lagi sih yang puasa Ramadan. Aku kemarin puasa pertama loh Sal. Jadi bukan masalah nggak kuat ya, tapi apa aku bilang kemarin itu kan ya pertama lah Sal, haus kan. Hausnya itu sih, kalau lapar sih enggak sih. Sampai aku berendam itu berjam-jam kan. Nggak bisa berendam itu. Iya berendam aku Bang Andi kemarin itu sampai berapa jam. Nah, sekarang kau hitung dulu bulan puasa kemarin berapa yang kau lalai, ganti lah waktunya, sekarang ganti lo. 8 Bang Andi, baru ku ganti 2. Kalau sekarang puasa sendirian tuh nggak ada yang jualan takjil loh. Jadi agak gimana gitu. Nah itulah beratnya kalau puasa sendiri. Iya bener, berat kali itu. Godaan setannya terkutuk di mana-mana kan gitu. Nah sekarang gantilah 6 lagi, ganti. Harus ganti sebelum dapat bulan puasa mendatang, kau harus ganti loh. Bener ini. Baik. Ya kalau kamu mau puasa dengan nyaman, kau ke rumahku aja. Nah, kau habis sahur, istirahat, siang-siang saya makan, saya merokok, lo liatin gua aja. Astagfirullah. Bang Andi Waduh, nggak gini, mungkin Bang Andi itu dalam keadaan sakit. Nah keadaan sakit itu kalau Bang Jai juga sekarang dalam keadaan sakit, tidak bisa berpuasa. Misalnya mampu Bang Jai ini dari puasa dari zuhur nih, dari buka sahur terus sampai ke zuhur. Nah bisa aja segitu, laksanakan sekuatnya semampunya begitu. Nanti nggak bisa, yaudah. Kiranya nggak bisa sampai tahun berikutnya puasa, berarti bayar fidyah begitu. Bisa insya Allah masih bisa bayar fidyah. Kalau kamu masih sehat walafiat, yang bayar fidyah itu orang tua. Itu orang tua. Enggak lah, aku belum kakek kok. Bayar aja, kuat lah. Bawa tidur aja. Itu kalau puasa habis dia sahur terus tidur terus, itu bukan puasa, namanya latihan mati. Tapi ada solusi nih teman-teman. Kalau Anda mau bebas daripada rukun Islam, murtad dan rukun iman Anda, bukan. Ada. Lo tahu caranya? Apa Bang? Lo harus jadi gila kayak Edis. Waduh. Astagfirullah, enggak mau. Kami ini mantan gila kami ini, kok mau disuruh gila lagi? Kok lah. Bang Mama, benar Bunda. Kalau selagi dia mampu, terus dia bayar fidyah itu enggak afdol loh, enggak sah loh. Karena dia mampu berpuasa. 1000 pun dia mau bayar dia fidyahnya itu menjadi 100 juta, itu enggak afdol, enggak terima karena dia mampu berpuasa. Karena Islam ini bukan mudah dipermudah, sulit dan dipersulit, bukan gitu. Netral loh. Kemampuan kita gitu. Tapi jangan ikut hawa nafsu.
Bagaimana kan ada tuh ini ayat, di mana tuh Bang Andi ayat Al-Qur'an Bang Andi? Kamu tuh istilahnya sebagaimana kemampuan kamu melakukan tersebut. Tapi kalau puasa bukan berarti aku tarik sampai jam 12. Arwad itulah Allah tidak akan menguji suatu kaum kalau tidak mampu menjalankannya. Kalau nggak salah sih Arwad itu ayat 11 kalau nggak salah. Ada loh di Al-Quran. Semua gini. Makanya kata Rasulullah apa? Kalian akan ditinggalkan dengan dua apa? Dua pusaka. Jika mengikuti tidak akan tersesat lama-lamanya. Apa tuh? Kalam Allah dan sabda Nabi Muhammad. Makanya di surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanazu ilallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri minkum. Itu ketika tentang ini, tentang hukum-hukum di tempat, hukum-hukum di suatu tempat. Nah, ketika udah kembali bertentangan masalah agama, kembali ke Allah dan Rasulnya. Begitu nggak Ustaz Miftah? Afwan. Wih, Iya betul. wah ada Ustaz Miftah terjadi Luar tadi kayak biasa. ngomong kenapa gue suruh ngomong? Lanjut. Kan langsung nggak Bang Andi, jam nggak apa-apa. Tim hore Bang Andi. Tim hore. Iya kalau ada Ustaz di sini jangan gue lah. Ada aja lu. Enggak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kawan-kawan yang ada di bawah. Jangan lupa di follow akun Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Miftah, wabarakatuh. akun Bang Handi, akun para apologet. Bang Zuma ini ya, Bang Zuma sering buka komal sekarang untuk mensyiarkan agama Islam dan juga untuk mengcounter dari pemurtadan. Di follow akun Gurunda kita Bang Zuma 02. Bagi yang belum follow akun Bunda Rahma, akun host juga lah kalau mau ya. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Jadi Dek Mitpai, jadi ini adik-adik kita lalai dalam puasa karena masih tahap belajar. Ya kasih tahu lah cara menggantinya dan manfaat puasa apa sih. Sampai kan yang lebih ngerti nih, jangan gue lah. Ayo edukasi lah mereka ini. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi memang yang kita bangga ya Bang Andi, punya adik-adik kayak Akhizai, Akhisal. Beliau ini mu'alaf yang luar biasa dan istiqomah gitu kan. Amin, oh ya Allah, amin. Iya, sangat luar biasa. Tinggal pendalamannya aja jangan sampai ditinggalkan. Artinya apa? Mungkin kalian sudah banyak mengetahui tentang Bible gitu ya. Harus diimbangi ketahanan itu dengan pengetahuan dari keislaman itu sendiri supaya lebih dalam gitu. Supaya lebih detail, supaya apa? Ketika diskusi dan tidak bisa dipungkiri kalian ini kan di ranah diskusi gitu ya. Tentu untuk mengimbangi itu memperdalam di cara mendalam dari keislaman itu. Karena tentunya ya dari musuh-musuh kita, dari teman-teman kita yang sebelah akan selalu menyerang dari sisi-sisi yang belum tentu kita ketahui. Maka dari berpengalaman dari guru-guru kita, Gurunda Bang Zuma, Bang Handi maupun senior-senior yang lain itu penting. Nah terkait yang tadi udah sangat bagus ya, kita harus bisa mengetahui mana ma'fu, mana rukhsah. Di dalam keislaman itu kan ada yang namanya ma'fu, ada yang namanya rukhsah. Ma'fu itu adalah pekerjaan di dalam syariat Islam yang bisa dimaafkan. Seperti halnya tadi kan adanya puasa, kita boleh puasa dan tidak boleh puasa, maupun rukhsah, keringanan-keringanan, kejadian-kejadian yang kita bisa tidak menjalankan karena keadaan tertentu, seperti halnya tadi musafir ataupun sakit ataupun juga orang tua. Dan pengetahuan akhi ya sudah cukup lumayan, sangat lumayan, dan bisa kita banggakan. Mudah-mudahan bisa diterapkan buat saudara-saudara kita yang mualaf yang lain ya. Amin, amin. Gitu. Iya. Artinya sangat penting, jangan sampai kita itu masuk Islam ingin selamat gitu ya, tapi karena sibuk diskusi, sibuk membela agama dari ranah ini gitu ya, tapi kemudian melupakan belajar tentang keislaman itu sendiri. Itu ya yang terpenting sih ya Bang Andi ya. Jangan sampai melupakan jati diri kita seorang muslim itu. Gitu. Tapi saya setuju itu Ustaz. Jadi gini loh, mualaf itu adalah kembali ke Islam. Banyak memang cobaan, berat itu, berat sekali gitu ya. Baik dari keluarga, teman, apapun itu, terutama masalah pekerjaan dan seterusnya. Intinya adalah
jangan jual mualaf Anda itu demi perut. Rezeki itu insya Allah datang kalau Anda berusaha. Tapi banyak sekarang ini mualaf abal-abal yang demi untuk mendapatkan sesuatu dia pura-pura menjadi mualaf. Ini yang berbahaya. Itu kira-kira dari saya, karena mualaf itu berhak mendapat zakat, berhak kita bantu. Nah itulah yang dipakai mereka sehingga menjadi mualaf abal-abal kemana-mana untuk berbelas kasih, meminta-minta. Mualaf itu tangannya nggak boleh menghadap ke atas, tetap dia mencengkeram sesuatu dengan akidah Islamnya dan berikhtiar, insya Allah rezeki insya Allah pasti ada. Itu dari saya, makasih. Insya Allah. Tapi kalau saya kok sebaliknya ya Bang Handi. Jadi jujur Bang Handi, dulu waktu aku masih oten Bang Handi, ada orang mau jatuh pun di depanku gitu kan, ada pun orang itu minta makan atau apa, aku biarkan itu. Kan mencari mencari, aku jual babi frozen dulu Bang Handi sama dimsum frozen yang isinya daging B2 gitu ya, ada daging kalong, ular juga kayak gitu. Sekarang udah nggak boleh lagi sama Ustadz Miftah Bang Handi. Nah itu gimana caranya dapat duit sebanyak-banyaknya nih? Tapi ketika sekarang Bang Handi ada orang gila pun ya minta makan misalkan gitu, bukannya mau pamer, saya kan mengajak ya dan menasehati diriku sendiri gitu Bang Handi ya. Itu kayak ada rasa ketika kita memberikan sedikit saja itu kayak ada rasa lega kayak gitu Bang Handi. Nggak banyak sebenarnya, cuma dikit aja, cuma paling berapa gitu kan. Itu ada rasa lega gitu rasanya. Kayak Mau gitu, tahu Bang Handi. jawabannya? Mau tahu jawabannya? Kenapa? Karena setelah Anda menjadi Islam itu, kata ikhlas itu udah melekat dalam diri Anda. Dulu nggak ada kok kayak gitu. Serius memang, nggak bohong. memang dulu Anda kata ikhlas itu nggak ada. Kan di Oten nggak ada aturan, Jai. Di Oten kan nggak ada aturan. Aturan apa yang ada? Paling Gini, mulai nyerang lagi, jangan nyerang. Enggak nyerang. Nggak boleh. Tapi kalau kita bilang ya kita telusuri ya, tuh memang nggak ada aturan di dalam ajarannya. Jadi berdasarkan ada pun orang yang baik itu bukan berdasarkan dari ajarannya, karena melihat daripada orang lain begitu. Kalau di Islam kan semua dari ajaran, dari tidur sampai ke tidur lagi itu kita diajarkan bagaimana kita nanti begini. Makanya tadi kan kembali lagi ke hadis-hadis yang tadi. Sekiranya kita tidak mampu memikirkan hadis-hadis yang doif, ngapain? Hadis sahih banyak. Rasul mengajarkan kita sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis dan lain-lain, memberi sedekah. Sedekah yang paling murah itu apa? Tersenyum kepada saudaranya sendiri ketika melihat. Itu sedekah yang paling murah. Diajarkan kepada kita, nggak mampu kita memberikan duit dengan tersenyum. Itu sederhana tuh Islam. Kan berarti kan dari awal kita memang diajarkan. Begitu kira-kira. Dulu waktu Anda menjadi Oten itu, Anda itu belum ada kata ikhlas, ihsan, ridho, belum ada kata ridho, ihsan, ikhlas itu kamu belum punya itu. Nah setelah kamu memeluk Islam itu otomatis ada dalam diri Anda. Makanya dalam hal ya kemaslahatan umat, dalam hal kemanusiaan itu naluri seorang Muslim itu selalu ada di sana. Tidak mau ada di sebelah kiri kanannya, depan belakangnya itu orang susah. Pasti ingin selalu berbagi. Itulah Islam, teman-teman. Masya Allah. Itulah otomatis terpatri dalam diri Anda. Setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar. Nah, itu kira-kira. Karena aku sama kayak Jai. Aku tuh masuk Islam tuh pertama kali puasa, Jai. Tapi aku puasanya belum full. Kenapa aku belum full? Aku masuknya 6 Ramadan. 4 hari udah lewat, 5 hari. Jadi aku tuh puasa 26 hari. Enak kau dapat kortingan kau. Ya, gimana lagi bilangnya, orang masuk pada tanggal 6 Ramadan. Gitu. Assalamualaikum Pak Winata. Dari tadi diam-diam baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Andi, Ustadz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua adik-adikku ini, si Sal sama si C ini. Bunda Rahma, apa kabar? Kayaknya nggak monitor Bunda Rama tidur kayaknya.
Alhamdulillah kabar baik. Udah bangun semester pun. Enggak, tadi Jadar berangkat. Wah, ada Bapak ini. Assalamualaikum, Bapak Arif. Waalaikumsalam semuanya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari. Waalaikumsalam Bunda, Bang Andi, Ustaz Miftah. Masya Allah, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dinda Jai, Dinda Asal. Jai ini luar biasanya. Saya ikuti belajar ngajinya tekun bener. Sekarang mahrotnya udah bagus Jai. Masya Allah. Jai ini termasuk orang-orang yang pintar. Aku bilang, aku sendiri mengakui dia pintar, mudah memahami. Kayak dia itu sampai 3 bulan baru bisa. Coba mau nggak Jai ngaji dong? Kita mau dengar. Setuju Ustaz Miftah ya? Aku paling suka kalau Jai Suaranya merdu itu, Bang. Suaranya merdu. kalau sholawatan aku suka si Jai. Malunya Jadi aku. Aki Jai, kira-kira Aki Jai dipuji-puji terus kayak gini jadi melayang-layang di atas. Ini udah ngembang ini. Iya, melayangnya di atas udara ini. Siapa dulu Bang Lik? Lo tau nggak Jay, kenapa Bang Arif ini ingin mendengarkan suara dan ngaji surah pendek aja? Anda kalau udah lulus itu, Anda udah bisa magang di pengadilan agama. Oke, baik, siap. Nah, Jai, hari ini persiapkan dirimu berangkat Jai hari ini. Jumpai Bang Andi, hari ini kau berangkat ke tempat Bang Andi. Titik. Dapat meja listrik. Ini selama 9 bulan ku belajar Al-Fatihah ya. Ku bacakan Al-Fatihah ya. Mahrotnya bagus Ustaz Miftah. Mahrotnya bagus ini, lumayan bagus ini. Iya, Masya kita Allah. sering mengikuti. Silakan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Keren. Hampir sempurna, Masya Allah. Mantap. Mana sepedaku? Bang Andi pada sepedaku. kasih nomor teleponmu ke aku. Siap. Kau belum ada nomor teleponmu ke aku, serius. Belum. Aku akan memberikan apresiasi dengan bacaan Al-Qur'anmu. Serius. Bang Andi, aku jadinya Bang Sepeda. Andi. Sisal sekarang sisal. Dapat Betlin loh. Aku Betlin Bang Andi. Di Palembang Jai ya? Iya di Palembang. Nanti aku samperin kau ke rumahmu. Masya Allah, terima kasih. Bang Andi, aku Betlin mana? Dua-duanya. Wih, Masya Allah, Betlin aku dapat. Buset. Kalau untuk sementara waktu teman-teman yang ada di bawah kasih koin yang paling tertinggi 2 orang ini, silakan sekarang. Aku masih kalah sama Jai teman-teman. Suara Jai itu bagus, cantik. Aku masih kalah. Jai sholawat lah Jai, sholawat Jai. Seperti yang kemarin terus Jai. Yang mana Pak Arif? Gurunya Selawatan. Gurunya Jai ini kan Ustazah Neng Dharma tuh. Luar biasa itu. Guru tajwid. Oh, coba aku ini di yang coba Sal. Masa kalah sama Jai? Coba ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Peka aku sekali suara pulupinya. Pokoknya kita dapat sepeda Sal dari Bang Handi Sal. Aku backlink dari Bang Andi. Tagih nanti Sal. Dari Pak Arif juga dapat sepeda, kita tagih. Aku mau backlink Jai, biar cuci muka Jai, biar biar bening. Siap. Kirim nomor rekeningnya, Sal. Waduh. Wih, aku mau dari Jai. Makanya saya bilang, dengarkan dulu. Bercanda. Kamu WA ke saya. Ya. Nomor rekening kamu berdua. Kamu WA ke saya gitu loh. Enggak, malu aku. Ada duit aku. Ya kagak, ini apresiasi buat Anda. Kenapa enggak? Kenapa enggak gitu loh? WA ke saya aja. Tahu kan nomorku? Sal Tahu, sama Jai. Aku tahu. Aku lupa. Ya udah di WA. Bang Handi itu lihat WA. Ya udah di WA sekarang. Ini ada Lord Denny. Aku tuh 3 bulan belum selesai loh Bang Andi sampai sekarang baca love. Ya mana WA-nya? Oh. Di WA dulu. Sal WA Sal. Gak ada nomornya aku. Ya. Ini kau kasih Sal. Kau kasih di WA. DM aja, DM dulu. Nomor HP-nya DM. Nanti saya oper ke Bang Arif. Oh iya, siap. Assalamualaikum. Biar nomornya Bang Arif nggak kemana-mana. Kalau Sal ini nggak usah transfer, datang aja. Hah? Aku di Kalau yang bukan Jakarta. mualaf, dapat apa Bang Handi yang bukan mualaf? Hadiah, kalau yang bukan mualaf, hadiah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Dapat doa Bunda. Sal. Udah aku kasih Sal nomor WA-nya Bang Handi Sal. Oke, biar gue tesin Bang Handi. Ferry aja sering main ke tempat saya. Mainlah. Saya tuh kemarin mau diajakin sama Ferry Bang Handi ketika ketemu Ferry di Jakarta. Ya lu sama aku lah. Saya sama. Bang Handinya katanya lagi ini Bang Jai katanya tak suruh. Gimana Bang Handi? Enggak. WA lu udah. Ntar Jiman di bawah, di atas naikin juga tuh Jiman. Oh iya. Mau lap cerdas juga dia tuh. Ahi, naik Ahi. Wah, slotnya aku tambah 1 lagi ya. Gimana nih? Udah aku aja. Bang Andi udah Bang Andi ya. Udah ya, tunggu ya. Dapat umrah cuma sampai bandara. Tanggal 13 April ini. Siapa ini? Bang Rahmat kejam kali. Tanggal 13 kami datang sama Pak Winata. Oh iya. Satu lagi Jay. Nanti kita jumpa. Tunggu ya. Terusin dulu. Mana Jimin? Dewa turun dulu biar mulai. Yang Dewa siapa? Mana ada Bang Dewa? Oh ini mualaf yang ini, mualaf yang apa nih yang paling lama aja diturunin. Biar Mana? aku aja yang turun. Jangan, udah ini jangan. Udah kok. Pak ini sudah. Nah ini ya, Jimin. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ada tebak-tebakan berhadiah, dapat sepeda dari Bang Handi kalau bisa tebak. Percaya kalau Bang Andi yang ngomong nggak percaya. Ya. Bang Handi banyak lawaknya dia, Bang Handi. Kali ini enggak lawak, Bang Jiman. Ini teman-teman. Alah, Ustaz enggak bukan enggak usah lah. Nambah-nambah, enggak usah. Enggak. Kalau dari saya Bang Andi, kemana? Iya Bang. Kebutuhan Jai sama Sal yang paling mendesak apa? Kasih tahu Bang Handi, nanti dipenuhi sama Bang Handi itu. Umrah ya. Sekarang. Yang paling biasa. Jai, umroh Jai ya. Umroh menikah. Aku mau menikah dia. Jangan santai. Satu. Maksudnya itu jangan juga yang berlebihan lah. Yang mendesak apa? Bercanda Bang Handi. Siapa tahu misalnya butuh pampers gitu. Buset. Apa gitu. Ya Allah. Astagfirullah. Jai, kau udah nggak pakai kloset lagi di sana, Jai? Ngapanya kau bilang itu? Sampai butuh pampers. Saudara kita yang di bubble ada nggak ya? Semoga sehat selalu. Semoga berkah Saudara ya kita Bang. yang di bubble ada nggak Bang Andi? Bangko. Itu Bang Arif, aku udah kirim nomornya dua-duanya tuh. Wih, siap. Nomornya Bang Arif nggak boleh disebarluaskan kemana-mana. Begitu. Ngomong apa keperluannya sekarang, Jai, Sal? Mau nikah. Anak durhaka. Sama. Jalan, canda. Bercanda. Gimana lo mau nikah, pasangan lo belum ada? Iya benar. Bagaimana kalau si Jai saya jodohkan sama Ibu Darni, mau? Aduh. Oh, Bang, enggak, saya lebih baik aku lagi pusing Bang Andi ajang dijodohkan sama Darni ya. Darni. Insya Allah Bang aku insya Allah tahun ini Bang Andi ya. Bang Andi aku insya Allah tahun ini ya, kalau jadi, kalau enggak berarti tahun depan. Sebanyak itu kalian itu udah cari calon istri yang bisa ngaji. Nah itu ngajarin gitu. Kalau mau mencari istri yang bisa ngaji, jangan malam-malam lu ketemunya. Jalan-jalan ke pesantren, pasti nemu. Bunda Rahma kan banyak anaknya tuh. Calon istriku banyak anaknya. Calon istriku tuh suaranya lebih cantik daripada aku, lebih cantik, lebih bagus. Jauh Bang Arif, jauh tempatku jauh. Lanjut. Bunda Rahma mau sama Jai. Enggaknya banyak tuh. Anaknya Bunda Rahma cantik. Anakku Sal. Sal hijau. Oh, anak Bunda Rahma, Masya Allah. Anaknya Bunda Rahma cantik, sarjana agama pula lagi. Masya Allah. Lampu hijau tuh Jai. Enggak, jauh. Nah, jauh. Luar negeri aja ditembus kok di Arab Saudi. Masa di sama Indonesia ya, katanya jauh. Gimana sih Bun? Nah kalau sekarang Jiman lagi nih Man. Ya. Lu kan dulu bandel banget sama gua loh. Gua nanya Tuhanmu siapa, kemana-mana lu gitu loh. Gua heran sama lu. 3 bulan menderita gua ngomong sama lu. Astagfirullah. Bener sama Jiman ini. 3 bulan gua keselin sama orang ini. Apa maunya ini? Gak bisa beda manusia sama Tuhan. Bang Andi sampai emosi nggak sama Jiman dulu? HP gua korban 1 ku lempar. Benar-benar aja lah Bang. Masa sih Bang Andi? Iya. Makanya gua mau minta ganti rugi sama nih bocah nih satu. Ganti tuh Jiman, antum buset.
Bang Andi sampai ngelempar HP. Enggak, ya malah handphoneku yang hancur buat mamaku. Ini Bang Andi balikkan fakta aja dia ini. Mana ada. Mama yang banting handphone aku gara-gara diskusi sama Muslim katanya. Ya pada saat itu ya itulah ceritanya kan, pelajaran banyak diambil di sana. Karena Cimen, iya. kau enak cuman handphonenya yang hancur. Aku nonotnya yang hancur, kau tahu sendiri. Iya. Bang Demo operasi gitu. Operasi. Itu fakta, itu memang betul. Aku kemarin habis operasi loh Bang Handi. Iya. Gara-gara nonotmu ya dihajar ya. Iya, jadi dihajarnya itu udah dulu, tapi saya penyembuhannya bagian luar, ternyata bagian dalam ada luka, jadi harus dibersihin lah gitu. Tapi sudah aman, sudah sembuh sekarang. Tapi kemarin dokter yang operasi kamu nelpon saya. Bilang gini, kok jadi bengkok katanya. Memang iya. Kok tahu Bang Andi? Lo. Serius lo? Ya dokter yang operasi kamu kan teman gua. Oh, bahaya Bang Andi. Enggak lah ya. Ya itulah para mualaf keluarga dari lingkungannya, Bang J, saya gitu. Semua para mualaf itu ada ujiannya. Jadi kalau memang kami itu memang ada ujiannya segitu excitednya kami dalam Islam, ya ya terkadang saya jujur aja Bang Andi, jujur ya, di Medan ini saya sedih juga gitu. Kadang saya kan sholat itu di Johor gitu. Yang banyak itu malahan orang tua, bukan anak-anak muda seperti kami gitu. Padahal tidak ada ujian gitu masuk dalam Islam. Ya, paling tidaklah dirikan sholat itulah, dirikan tiang agama itu dirikan gitu. Ya, bukan berarti karena Allah sudah menjamin, Nabi kita sudah menjamin bahwa setiap umatku masuk surga, bukan berarti kita juga lengah dalam tata cara bersolat gitu. Ya, jadi di sini menurut pribadi saya bukan cerita sedih ya, tetapi justru cerita kita itu untuk memotivasi satu sama lain, tetap pada akidah kita. Iya, karena para murtad itu masuk dalam sebuah pemurtatan dalam pikiran kita, bukan karena mereka itu hebat, tidak, karena kita lengah pada agama kita, karena kita tidak taat pada agama kita. Itu aja sih poinnya sebenarnya. Coba kalau kita taat, ya kita paham itu isi Al-Quran dan hadis, percayalah, bagaimanapun cara dia untuk memberikan iming-iming kepada kita, ya bahkan harta, bahkan apapun itu, cinta sekalipun, ya mohon maaf saudaraku, dia tidak akan bisa, karena Allah sudah menaruh cinta di dalam hati kita itu apa itu? Al-Quran dan hadis, peninggalan Rasulullah dan peninggalan Allah. Jadi saudaraku, di sini bukan hanya kita berdiskusi ya tentang ya bagaimana dengan para mualaf, bukan. Dan saya tidak lebih baik daripada antum-antum sekalian. Ya karena kadang saya jujur Bang Handi, saya sedih juga lihat di Medannya. Tiap masjid itu kok malahan yang banyak itu orang tua ya, lansia gitu. Yang muda-muda itu seperti kami ini di umur-umur 27 tahun kok. Tapi itu nggak cuma di Medan kok, saya juga ketika ini belajar ngaji, saya ngaji belajar dari mulai 3:30 ya. Itu kalau pagi subuh itu nggak ada sama sekali yang anak-anak muda itu, nggak ada, sudah kakek-kakek, nenek-nenek gitu yang banyak itu. Yang nggak banyak juga, cuma beberapa gelintir aja gitu yang ke masjid. Memang ya. Itulah pelajaran kita. Nah di sini alhamdulillah di tempat aku nih anak mudanya lumayan lah. Kalau di Aceh lagi lumayan lah anak mudanya. Makanya itu bentuk kesadaran diri seseorang itu, kesadaran diri kita sendiri. Makanya kan saya bilang Bang Salpar Seribu kan, kalau kita dulu kita dulu sebegitunya excitednya kita, begitu antusiasnya kita pergi ke gereja, padahal yang kita sembah itu udah salah loh. Agama yang kita praktekkan itu sudah salah. Malah bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi antusias kita itu luar biasa. Bagaimana seseorang yang sudah berada di tempat yang benar, tempat yang memang itu di jalan Allah, tetapi antusiasnya untuk beribadat kurang gitu. Ya, itu yang saya ya kita sayangkan satu sama lain. Nah, ini ya bukan kita lebih baik daripada yang lain. Nah, secara pribadi ya ini saya tidak lebih baik, saya pendosa besar, saya punya masa lalu yang kelam ya. Kalau tidak ada Bang Handi, kalau tidak ada Bang Zuma, tidak ada diskusi tentang apologet Islam ini, jujur saya tidak berada di tempat yang benar. Jujur saya tidak pernah. Ya, makanya selalu saya dalam doa saya, sujud saya itu saya mendoakan para apologet ini. Iya, karena
Karena kan Allah juga mengatakan. Ya, Bang Arif. Silakan. Tarik. Ya, Bang Jai izin. Jadi kalau namanya ujian bukan hanya mualaf sih. Kita semua umat Islam kan ujian. Kita lihat Al-Ankabut ayat 2. Izin Ustaz Miftah. Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayatsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, jadi kita semua diuji sebenarnya. Ya, ketahanan kita menghadapi ujian itu untuk menuju kesempurnaan, menuju Allah. Begitu Bang Iman. Karena ini di sini di firman Allah mengatakan wala tabluwanna fi amwalikum wa anfusakum wala tasma'una minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku adang katsiro wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nah, itu Allah berfirman kan, kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu, kamu pasti akan mendengarkan banyak hal yang sangat menyakitkan dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kita ini akan diuji semuanya, bukan karena kita aja, enggak. Semua Ustadz Miftah juga diuji. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi ujian kita. Sebagaimana kemampuan kita nanti untuk beristiqomah, gimana lah bilangnya, Ustadz Miftah lanjut. Saya sedih. Itu tadi makanya kan setiap manusia itu diuji ya, dengan segala aspek diuji oleh Allah. Maka dari situ justru karena kita diberi ujian, Allah menyatakan ya, untuk mengingat aku dirikan sholat. Ya, saya sedih jujur aja, secara pribadi sedih, serius sedih. Karena kenapa? Saya kadang iri, jujur iri aja secara pribadi. Hari Minggu tuh saya lihat itu jalan-jalan macet. Makanya kalau ada Oten bilang kayak gini, kalau orang umat Muslim itu udah beribadah dari jam ginting sana Padang Bulan, itu namanya rumah persembahan, gereja terbesar di Medan itu. Tahu? Ya, di GBI. Bayangkan coba, macetnya minta ampun. Benar. Karena banyak para penyembah yang selain Allah antusias, walaupun terlepas dari niatnya seperti apa, gitu. Kenapa kita tidak seperti itu? 5 kali dalam sehari mengingat Allah. Ya, saya tidak menghakimi dosa-dosa dan menghakimi pahala seseorang ya, tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara yang seiman dengan saya, ya kita antusias lah, kita isi tuh masjid gitu. Kadang marmut itu penjaga masjid ngomong kayak gini, makin lama masjid kita ini orang tua yang paling banyak. Ya wajar, karena orang tua itu adalah pengumpulan pahala untuk menghadapi Allah. Ya, tetapi bukan berarti anak muda itu juga berleha-leha, tidak. Karena anak muda zaman sekarang bisa murtad itu bukan karena dia tidak tahu kebenaran, karena tidak teguhnya dalam pendiriannya untuk melaksanakan ibadah. Jadi Allah itu juga tidak memberikan sulfur kekuatan kepada batinnya. Ya, bagaimana dia bisa mengingat Allah yang benar kalau dia tidak jarang sholat? Ya, Iya Bang. Saya luruskan dulu bahwa kita ini kan 5 kali sehari wajib. Dan umat Islam itu kan banyak yang beraktivitas di luar rumah, di luar lingkungannya kan begitu. Betul. Jadi mereka itu sholat berjamaah di masjid di kantor dan masjid dekat kantornya. Itu kalau untuk sholat Jumat, kalau ini seandainya seperti di Arab, hari Jumat itu libur, saya yakin setiap hari Jumat akan macet total seluruh Indonesia. Cuma karena hari Jumat ini hari kerja, ya mereka sholat Jumat di lingkungan masing-masing. Kira-kira begitu. Jadi karena hari Minggu libur, mereka cuma sekali seminggu. Ya, Amin. Permintaan saya dari dulu ya. Kenapa nggak hari Jumat aja dijadikan hari libur? Jumat Sabtu lah. Jumat Sabtu libur. Hari Ahad sampai hari Kamis kerja. Ya mudah-mudahan pemerintah mendengarkanlah. Kita mayoritas Islam kok. Semoga bisa ya. Ya, amin. Iya, nah itu kira-kira. Iya, karena kenapa hari Minggu itu kan ibadah mereka ya. Kenapa kita tidak ada ibadahnya ya tiap hari Minggu kan? Ya, betul juga itu. Ya, tapi ini karena di lingkungan saya sih Bang, banyak kan anak muda yaitu nongkrong malah nongkrong gitu.
Ya, itulah kesadaran diri sendiri Bang Jiman kalau kita Kalau gitu, apakah antum semua setuju? Gitu ya. Hari Jumat, Sabtu libur, hari Ahad sampai Kamis beraktivitas. Apakah Anda setuju? banget lah, Bang. Setuju kali lah. Nah, itu. Karena diharapkan juga hari Minggu, hari Jumat kan libur. Anda lihat aja dia, ya gimana? Jangan pernah lelah untuk menasihati. Itu aja sih Bang Jiman. Jangan pernah lelah untuk nasihati, untuk mengasih kabar baik lah. Sudah Bang Arif, sudah. Jangan pernah lelah, terus menerus. Siap. Kalau yang disampaikan gimana Bang Jiman? Minta kita tausiah Ustadz Miftah nih, penguatan ini. Silakan. Udah cukup. Iya, ya tapi artinya poin-poin yang tadi udah ini ya, artinya segala sesuatu kita pasti akan mendapatkan ujian ya. Dan ini ujian yang tidak kecil juga, salah satunya di Indonesia kita mayoritas yang tadi seperti dikatakan ya, padahal kita mayoritas gitu ya, tetapi harus toleransi dengan yang minoritas gitu kan. Padahal Jumat itu artinya berkumpul, tempat kita berkumpul dengan jamaah, dengan keluarga. Sedangkan di sisi lain hari Ahad itu malah digunakan untuk pargoi-pargoi, iya kan? Pargoi-pargoi yang penuh dengan kemusyrikan. Ini juga salah satu ujian kita kan, di mana di negeri kita berdiri di mayoritas, semua hampir rata-rata hukum-hukum yang ada di Indonesia menggunakan syariat Islam gitu. Tapi kita tidak memiliki kesempatan itu, di mana hari Jumat adalah tempat kita berkumpul dengan keluarga, beribadah, banyak kesunahan-kesunahan dan keistimewaan, keagungan hari Jumat tersebut. Tetapi kita belum mendapatkan kesempatan di negeri mayoritas ini. Dan itu juga salah satu ujian yang mudah-mudahan ya untuk kedepannya pemerintahan kita juga bisa terketuk ya. Amin. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu seperti ini ya. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dan barang siapa yang tidak bersabar terhadap ujian-ujianku, walam yardo biqadai, dan barang siapa yang tidak ridho terhadap yakhruj min tahtis samai, maka keluarlah dari kolong langitku, kata Allah. Falyattakhid rabban siwaya, dan ambillah Tuhan yang lain selain aku, kata Allah. Jadi kita syukuri sambil berjuang, sambil bersabar, menerima segala apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau Allah sudah emosi, sudah amarah, fal yakhruj min tahtis sama, kita akan diusir dari kolong langit ini. Mau kemana kita? Teman-teman kita di Oten diusir oleh Yesus, masih bisa numpang di Indonesia. Kita kalau diusir oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nongkrong di kolong langit yang mana lagi? Maka kita sambil berusaha, sambil belajar, bersyukur, mudah-mudahan kita akan mendapatkan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita doakan semua guru-guru kita selalu istiqomah. Begitu juga para adik-adik kita yang mu'alaf gitu ya. Itu aja sih. Amin. Ustadz bisa bertanya Ustadz? Sedikit aja Ustadz. Wani piro? Agak lain. Izin Ustadz. Jadi kan seandainya kan ada mualaf nih. Nih ya, contohlah Bang Jay mau nikah nih. Tapi keluarganya udah menutup kemungkinan untuk diterima di keluarga dengan alasan apapun gitu. Pasti. Nah, siap. Contoh seandainya. Ya memang iya kok. Ya, menikah, setelah itu Bang Jay menikah kepada seorang muslim.
ketika mau menikah, harusnya kan ada namanya restu orang tua, gitu. Kan syarat dalam Islam itu kan menikah itu tidak ada paksaan, gitu, Ustaz, gitu. Tetapi, ya, izin saudara. Tetapi pada saat itu, kan saya harus memberitahukan kepada keluarga. Keluarga tidak setuju, Ustaz. Apakah ridho nggak pernikahan itu, kira-kira, Ustaz? Bisa nggak dilaksanakan tanpa restu orang tua, Ustaz? Tadi saya tidak setuju karena Akijai disuruh nikah dengan muslim katanya. Muslimah dia. Kalau muslim boleh. Kalau muslim itu kita Bang Jai. Muslimah itu perempuan. Nah, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena syarat dia laki-laki itu nggak tanpa orang tua pun sebenarnya bisa. Tapi kita lebih menghargai orang tua kita. Apalagi dia oten melarang kita, kan bukan di situ berarti tentang keimanannya jadinya. Sederhana kok. Ridho izin itu tidak menjadi syarat dari pernikahan. Yang dimaksud dalam paksaan di dalam pernikahan itu dari pengantinnya, itu bukan dari keluarganya, apalagi sudah berbeda keyakinan. Oke. Iya, itu yang dimaksud dari paksaan itu, misalkan Akijai gitu ya, memaksakan Budarni gitu, misalkan Mas Budarni suruh nikah. Nah, jadi yang dimaksud paksaan itu adalah dari pihak pengantin tidak saling memaksa. Itu yang dimaksud, bukan. Apalagi ini beda keyakinan, bahkan wali itu tidak wajib menjadikan wali. Menjadi apa yang dijadikan wali adalah wali hakim, karena mereka adalah, mohon maaf ya, kepada keluarga Akijai misalkan dapat jodoh, mendapatkan muslimah, itu tidak wajib menjadi wali daripada hakim. Gunakan wali hakim gitu. Kayak gitu untuk saksinya gitu. Itu jadi nggak ada masalah. Iya. Pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana kalau perempuannya itu dapat bonus ini, Akhi Sarif dapat bonus ya. Izin Ustaz, pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya perempuan yang kita nikahi itu, yang dinikahi Bang Jai ini adalah bukan seorang muslim, tetapi mohon maaf kafir gitu, tetapi dia mau menikah dan pindah agama tanpa persetujuan orang tuanya pada saat itu. Kira-kira Ustaz, apakah pernikahan itu sah juga? Kira-kira Ustaz, ketika menikah di situ juga dia mualaf gitu? Iya. Memang dalam sebuah pernikahan izin memang tidak ini ya, tapi untuk seorang perempuan, dan juga kita diajarkan di dalam Islam itu menghormati orang tua. Tetapi kalau misalkan dia seorang muslim, kita harus izin gitu ya, karena apa? Seorang perempuan itu wajib harus mencari wali daripada keluarganya. Tapi kalau misalkan karena dia itu masuk menjadi mu'alaf, tidak masalah. Tetapi yang perlu diingatkan ya, ada sesuatu yang bukan menjadi syarat maupun rukun. Misalkan dalam sebuah rumah tangga, bukan berarti kita mengabaikan yang menunjangnya. Yang menunjang, dan salah satunya juga apa? Kita harus berbuat baik kan. Walaupun dia itu kafir tadi, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Izin itu tetap kita usahakan. Tapi kalau misalkan tidak tidak mendapatkan, tidak masalah. Justru mata rantai kemusyrikan memutus mata rantai kekufuran, gitu. Tidak masalah. Gitu. Jadi nanti walinya adalah wali hakim. Oke. Dan walinya itu Ustaz, izin Ustaz, walinya itu memang harus ada hubungan keluarga ya? Atau kalau tidak? Itu tidak. Kalau misalkan keluarganya itu masih kafir, tidak. Kita menggunakan wali hakim. Oke. Menggunakan wali hakim kalau itu perempuan. Kalau dia keluarganya misalkan masih kufur ya, kemudian dari pihak muslim perempuannya, akhwatnya itu dari kafir pengen pindah. Karena misalkan saking cintanya kepada Akhi Jimen, Akhi Jai, Akhi Sal, dia memutuskan untuk masuk Islam menggunakan wali hakim. Gitu. Izin kalau boleh berembuk nih. Silakan. Saya belajar psikologi nih sebenarnya. Bang Jai, pertanyaan Jimen ini
mantul aja sebenarnya. Ini persoalan jimen kayaknya nih. Ini sebenarnya dalam ilmu tafsir itu, ilmu balaghah namanya iltifat, Ari. Ini yang namanya iltifat. Iya, namanya iltifat, pengalihan. Tapi ini benar-benar kayak gitu. Jadi ini sama Bang Jimen. Bang Jimen. Iya. Untuk wali hakim, kalau nikahnya mau resmi, itu yang ditunjuk representasi negara wali hakim itu kepala KUA. Jadi nikah resmi tercatat gitu lah. Dan ya KUA, representasi negara wali hakim itu KUA gitu. Tapi kalau nikahnya siri, ya Ustadz Miftah juga bisa. Besok aja datang hubungi Ustadz Miftah, jadi barang tuh. Masya Allah. Ayo. Tapi lebih baiknya biar tidak jadi referensi tentang kepremingan. Kadat aja dulu, selang sebulan ataupun berapa minggu, 2 minggu baru nikah. Jangan habis kadat langsung nikah. Jadi itu referensi tempat masuknya framing yang paling mutlak nanti. Itu. Iya. Yang disampaikan Ustaz Miftah tadi benar tuh wali hakim. Bukan aku membenarkan, memang begitu. Kayak ini aku contoh nih, aku perempuan nanti nih, aku perempuan masuk Islam nih. Nah, orang tua aku nggak setuju nih. Nah aku berarti harus ambil alih hakim. Apa wali hakim kayak gitu, karena orang tua aku kan bukan Islam, gak ada dasarnya lagi. Nah misalnya orang tua berontak pun orang tua aku tuh yang ini yang jadi waliin nanti yang menjadikan apa temeng aku kayak gitu. Gitu dia. Masya Allah. Iya, tapi Akhi, tetap aja ya kita kalau misalkan ada kemungkinan yang masih bisa ini, katakanlah kita minta restunya itu bukan restu untuk menjadikan wali. Orang kafir tetap tidak bisa dijadikan wali. Artinya kita menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Walaupun tidak beda keyakinan, kita tetap menghargai mereka sebagai orang tua kita. Walaupun dalam ini akidah sudah berbeda, kita tetap kalau misalkan masih ada cara untuk minta izin, minta ridho, minta restu gitu ya, kita lakukan sebagai bentuk bahwasanya tali silaturahmi itu tetap terjalin. Ya seperti yang tadi dikatakan bahwasanya apa? Walaupun pernikahan hal semacam itu antara kafir dan muslim kemudian tidak bisa menjadi walinya, bukan berarti yang menopang kerukunan itu diabaikan. Gitu. Yang bisa menunjang kerukunan itu diabaikan, bukan berarti walaupun itu di luar daripada syarat dan rukun daripada pernikahan itu. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan, misalkan membahayakan gitu kan, adanya ancaman atau apa gitu. Jangan pulang Mita ya. Iya. Kalau ancaman Ustadz memang ada sih Ustadz. Ya jujur aja, itu pribadi saya sih, itu jujur. Ini tentang pribadi saya. Kalau itu memang ancaman ada gitu dari pihak keluarga perempuan gitu. Karena di samping sisi lain jujur aja Ustadz, dia ini adalah seorang janda ya, punya anak satu. Punya anak satu. Ya tapi masalahnya bukan soal masalah dia janda atau tidaknya. Tetapi ini persoalan tentang dia itu masuk dalam satu sekte agama yang baru yang tidak pernah dia selami gitu, yaitu Islam gitu. Jadi agak berat gitu. Saya sudah datang ke rumah orang tuanya, saya udah ngomong. Dia memang terjadi perlawanan sih Ustadz. Dia sama seperti keluarga saya dulu juga. Tetapi itu tadi, ya kalau anaknya bersikuku ya kenapa nggak bisa dilaksanakan kan? Karena Allah kan memerintahkan nikahi satu wanita yang kau cintai, bukan yang harus ada dapat restu. Kira-kira begitu Ustaz. Iya, ya mungkin untuk menegaskan gitu ya. Artinya kita kan menilai seseorang itu bukan dari statusnya kan. Iya. Apakah dia masih bikr atau perawan, apakah dia itu sayyif atau janda ya. Sayyif itu kita kan tidak menilai dari situ kan. Baginda Nabi juga ya kan punya istri, itu artinya ada yang di atas ininya. Cuman Siti Aisyah radhiyallahu anha kan, yang beliau itu masih muda. Dan artinya apa? Kenapa kayak gini? Yang penting itu kan, maka di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sampai dijelaskan jenisnya. Jangan sampai salah. Hai manusia, aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila.
dan kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa lita'arofu untuk saling kenal mengenal. Yang perlu digarisbawahi, Allah sampai mendetailkan antara laki-laki dan perempuan. Artinya jangan sampai salah pilih. Jangan sampai kita memilih yang siangnya itu Suryanto, malamnya itu Suryanti. Buset. Gitu loh, jangan sampai seperti itu. Masalah status dia itu perawan, janda, apakah dia itu anak yatim atau apa. Yang terpenting dia adalah satu iman. Yang terpenting itu, dan dilandasi dengan inna akramakum indallahi atqakum. Pertemuan lita'arofu tersebut, pertemuan tersebut didasari dengan ketakwaan. Itu yang terpenting itu yang perlu digarisbawahi. Kita kan kadang-kadang terpaku bahwasanya kita boleh saling kenal mengenal, tapi Al-Quran menjelaskan ungsa, zika memizakarin wa ungsa, menjelaskan jenisnya juga. Karena apa? Itu berbahaya banget hubungan-hubungan seperti itu, dan kita bisa menyaksikan di lapangan itu sangat cepat. Apalagi untuk sebuah pernikahan jangan sampai salah ini. Jadi yang tadi status itu tidak menjadi masalah, apalagi kita hendak menjalin rumah tangga itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dalam satu pertemuan antara laki-laki dan perempuan hanya ada dua pilihan. Apakah kita akan memperbaiki pasangan kita, ataukah pasangan kita yang akan memperbaiki kita? Masya Allah. Itu kan, ketika kita bertemu dengan pasangan, kalau misalkan kita memiliki keilmuan dan dia memiliki kekurangan, maka berarti kita diuji untuk mendidiknya. Benar. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang kita yang ada kekurangan, dia memiliki kelebihan, berarti dialah yang akan mendidik kita. Itulah sebuah kesempurnaan itu. Maka li ta'arufu, kalau di dalam ilmu nahwu sharaf itu, ta'aruf itu faedahnya adalah mutawa'ah, saling mengisi, saling berkenalan tersebut, saling menjaga, saling mengetahui, saling mengerti. Ta'aruf itu bukan hanya sekedar artinya saling mengenal, tapi saling mengerti. Li ta'aruf, saling mengenal jati diri kita masing-masing. Misakon golizo, Ustaz. Kami lagi misakon golizo. Betul. Langsung. Ini salah pemahaman nih saudara-saudara di bawah. Nah, sekiranya Bang Zeman itu bisa mampu membuat dia masuk Islam dan mengajarkannya dan menghidupkan seorang janda, itu pahalanya teman-teman tahu nggak? Itu melimpah loh pahalanya. Teman-teman yang di bawah begini, itu orang yang menikahi janda tuh pahalanya 2 kali lebih hebat itu. Apalagi dia menghidupkan anak yang dari si janda tersebut. Itu luar biasa itu. Ya nanti ku TV ya Pak Seribu. Bukan di TM, nggak usah lah Pet. Ini serius. Makanya itu ada. Makanya aku tuh sebelum ini aku kan udah belajar juga printing tentang berjalannya menuju pernikahan. Itu Ustadz Hatta yang mengajarkan. Printing pelajaran sebelum pernikahan itu kami diajarkan bagaimana memang ini tuh. Bang Zeman luar biasa, ini tepuk tangan buat Tuhan dulu. Kayaknya nggak lama kita OTW ini ya, Arif. Kayaknya kita nggak lama OTW ini ya. Boleh dong Jimen, kalau mau nikah bareng-bareng biar dananya makin hemat semua. Nih anak ini insya Allah nih bulan 12 nih ya, doain teman-temannya insya Allah. Ya memang betul sih Allahumma. Yang disampaikan Ustadz Miftah tadi itu bukan soal status dia. Kalau saya dari dulu saya tidak melihat status orang gitu. Ya karena status orang seperti apa masa lalunya itu udah haknya Allah dengan dirinya nih. Yes. Jadi saya melihat itu bagaimana perasaan saya, tujuan saya kepada dia apa, niat saya kepada dia apa gitu. Ya kalau hanya sekedar saya ingin mencari tentang status, ya latar belakang yang baik, ya betul typing yang di bawah gitu, karena macam tidak ada perempuan lain aja gitu. Tidak ada perempuan muslimah lain aja, benar. Tapi kan kalau Bang Zeman mampu membuat dia menjadi Islam dan mengajarkan tentang Islam, mengajarkan begini-begini sampai dia menjadi muslimah. Wah luar biasa Bang Zeman tuh, dibangunkan istana surga tempat Bang Zeman. Amin ya Allah. Karena lagian pun kami bukan hanya di situ perbedaannya, di umur pun terpaut 3 tahun ya. Ya kami terpaut 3 tahun, dia lebih tua daripada saya. Ya dia lebih tua, dia 30 tahun, saya masih 27.
Dan bukan masalah saya gimana saya tidak mampu, saya pasti mampu. Setiap laki-laki itu mampu, hanya saja mau nggak dia memampukan dirinya atau tidak, kalau menurut pribadi saya. Jadi saudaraku di bawah jangan salah dulu berpikir bahwa macam tidak ada perempuan lain. Yaitu tadi Allah memerintahkan kita itu adalah satu yang kau cintai, kedua tanggung jawabmu kepada dia. Yang mana tanggung jawabmu itu mengarahkan dia kepada Islam, tunduk kepada Allah, masuk kepada agama Allah. Jadi itulah tujuan baik saya kepada dia. Jika dia pun tidak mau berkenan dalam hatinya, malah mengikuti perkataan orang tuanya, ya mungkin belum jodoh. Mungkin ada di apa yang disiapkan Allah di lain waktu. Jadi kira-kira itu aja. Udah kita lewati itu kehidupan saya. Terima kasih. Ini Benar kan luar bacaan biasa saya? ini. Luar biasa Akhi Arif ini. Saya bukan menyanjung Akhi Jimen, malah Akhi Arif ini luar biasa, ternyata iltifat ya dari tadi. Ya karena psikologi, dia paham sebenarnya di pertanyaan itu siapa yang merasakan gitu. Psikolog. Tumbalnya Jimen, tumbalnya Jeng. Ya, tapi yang jelas tetap ya Akhi ya, kita sih ya mendoakan yang terbaik. Yang terbaik ibaratnya buat Akhi, mudah-mudahan tetap istiqomah, karena seperti yang tadi kita itu tidak akan terlepas daripada yang namanya ujian ya kan? Di dalam musibah itu kan ada 3 pembagian, ada yang bentuknya ujian, ada yang namanya bentuknya teguran, dan na'udzubillah bentuknya azab, iya kan? Ujian, apakah itu ujian Akhi dalam keimanan Akhi gitu kan, bisa juga gitu kan, pasti itu, karena wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat. Kita pasti akan diuji itu, iya, termasuk juga ujian dalam keimanan, apakah Akhi akan mampu merangkulnya untuk menjawab ke jalan Allah Subhanahu wa taala, atau justru malah sebaliknya gitu kan. Nanti dari sisi itu tinggal perhatikan, tinggal kuat-kuat saja gitu aja. Mudah-mudahan tetap teguh dalam iman dan Islam, justru malah sebaliknya kita bisa membawa orang dari kekufuran kemudian menjadi ke jalan Allah. Siap Ustaz, siap. Nur. Nah, nama mamaku kebetulan Nur Sia Cahaya. Kalau masuk Islam dia nggak usah lagi ganti-ganti nama, udah pas itu. Ya Pak Arif ini dosennya Pak Arif. Muridnya Bang Handi, Jimen. Oh, saya muridnya Bang Handi. Siap. Ya karena tadi kan Jimen kan lawyer ya. Jimen ini lawyer teman-teman kalau mau tahu. Ya, masih belum diklaim lah jadi lawyer karena saya hanya beberapa kali ikut kasus gitu. Iya. Ya kalau lawyer itu kan sudah memang jam terbangnya terlalu banyak lah. Saya ini hanya beberapa lah, gitu. Kami ini tali apa namanya? Tali sangkutan. Apa sih Bang Jimen nama itu? Apaan sih? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Oke, Bang J, saya turun dulu semuanya ya, biar ada slot untuk voting gitu. Mana tahu ada yang mau diskusi gitu, kira-kira begitu ya. Izinnya Bang J, Bang Salpasaribu, Bang Zuma, ya Bang Andi semuanya, Ustadz Miftah ya. Izin saya mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda ini ketiduran kayaknya nih. Kayaknya Bang Juma lagi mancing ini. Lah, Bang Zuma ketiduran di atas perangkat biasanya. Oh.
Bang Zuma hobi mancing nggak sih Bang Andi? Bang Andi juga ketiduran kayaknya. Bang Jai juga ketiduran nih Bang Jai nih. Wah luar biasa kayak Bang Jai ketiduran nih. Siapa yang ngangkat-ngangkat tadi Oten lagi kalau Bang Jai ketiduran? Jay, ada request Jay untuk narik Oten solawatan Jay. Panas lo nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Benar nggak Jay tajwidnya Bang Sal ini Jay? Biar dikoreksi sama Jay ini. Coba lagi Sal. Buset. Ayo, aku disuruh loh Sal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Mantep nih Ustadz Miftah. Ikhfa idgomnya mantep ini udah. Tapi benar itu kata Ustadz Miftah tadi, teman-teman, kalau Bible sudah hatam lah kalian ya, karena memang pernah dipelajari. Tapi tinggal memperdalam lagi lah ilmu-ilmu di Islamnya. Sekarang sudah mulai lah, tinggal terus aja dimatangkan. Min. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa sih? Lupa. Insana. Ikhfa. Insana fi ahsani taqwim. Gitu kan? Ya. Terakhirnya kan. Nah, betul. Loh, Bang Zuma lanjut mana? dulu. Bang Zuma ini memancing terus. Mancing. Terus. Summa bodadnau asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Allah. Ada yang bilang di bawah baca mantra katanya Pak Bang Arif.
Oke, Iya. karena itu oten itu Bang Arif. Jadi karena sekarang hari memasuki hari kelahiran baginda Muhammad dan Bapak Iya, Arif minta jadi- salawat, aku salawat deh. Iya, enggak, Jai. Ya. Orang yang panas dengerin baca Quran itu bukan golongan manusia, Jai. Benar, makanya a'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan Kutuk. Yes. Oke, aku mau salawatan ya. Dikit. Gas, Bang Jai, gas. Panjang lama. Janganlah dikit aja. Ayo Kenapa? kita salawatan. Saya jangan bareng. dibesarin, Jai. Taruh di pinggir aja. Membesar sendiri loh. Ya, Bang Zuma turun kan jadi membesar sendiri. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ah, udah dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, naiklah kau. Mana tadi yang minta naik-naik tadi? Oke. Nih, kita serahkan ke Pak Arif ya. Biarkan dia ngobrol sama Pak Arif. Ini oten ini. Ya, Bang Nazar. Kristen atau oten? Selamat sore. Bang. Oh, Bang. Bang. Oke. Tidur dan Bang. mau malam. Ya. Lagi. Apa, Bang? Temanmu yang anak Medan tuh nggak pernah nongol lagi kemana? Apa kabarnya, Jai? Siapa Baik namanya? dia. Yoga, baik dia. Nggak pernah naik lagi. Yoga. Lakukan orang Kristen itu adalah melakukan hibrid kepada Yod, He, Vav, He. Itu mereka nggak mau sebutin. Yang menyebutnya Yahweh itu orang Kristen, Yehova itu Kristen, ya. Kemudian di mana dijadikan itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai pelecehan atas nama. Kan kalau kita lihat arti itu dia tidak pernah disebutkan itu sama orang Yahudi, bisa sebutnya Hashem. Ketika di dalam Halakha Yomit, dia langsung jelaskan bahwa Hashem the same meaning with Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih contoh Allah yishmalak atau Allah yirdalek. Itu ada contohnya di situ. Apa artinya itu Allah yirdalek? Itu sama dengan Hashem is with you. Gitu. Jadi secara bahasa jangan campur adukkan pemahaman kami Muslim dengan penggunaan bahasa, itu tidak cocok. Tidak cocok begitu. Saya bisa tambahkan seperti itu. Siap, Ustadku, makasih banyak. Ustadz, ini kita kawinkan nih. Saifuddin Ibrahim dengan Rifa nih, cocok nih. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang kalian menganggap sosoknya sama, bisa nggak Muslim memanggil Allah itu Yahweh atau Elohim? Enggak begitu. Novia, nggak ada contoh dari Kanjeng buta huruf. Kenapa kalian nggak berani menyebutnya sebagai Yahweh? Kalau memang sama, udah panggil aja Yahweh. Tunggu. Sarawan saya kan. Kenapa? Yahweh itu. Saya ulangi supaya dia paham gitu. Katanya tidak dijelaskan. Padahal dengan jelas kita tunjukkan di depan mata. Karena Istiqmal, begini, penggunaan itu kan dari nama. Itu jelas-jelas nama. Sedangkan nama Allahnya Muslim itu Alif Lam Lam Ha. Itu kan jelas dua yang berbeda. Coba dengarkan dulu Ustadz Alwan Novia. Tugas kami hanya menjelaskan. Kau mau ikut pendeta sesat ini juga nggak apa-apa Ustadz kita kau. susah bicara sama orang yang tidak memperhatikan data. Kan data-datanya saya tunjukkan jelas loh ya. Yang menggunakan dengarkan dulu ya.
Dengarkan dulu Pak Saifuddin. Di dalam halakha yaumid Uni itu Rifa referensi itu Yahudi. mulutmu Oke? itu loh. Referensi Yahudi ketika mereka menggunakan Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan kata Allah di situ, pengenalan kata Allah. Di dalam terjemahan yang saya tunjukkan tadi itu di Bible kamu itu di Keluaran pasal 3. Di situ dipakai Yod He Vav He diterjemahkan Allah. Itu data. Sekarang apa hubungannya mempertanyakan kepada orang Islam? Orang Islam tidak ada sangkut pautnya di sini. Kami tidak menyamakan Allah dengan Yod He Vav He, tidak ada di sini. Secara Berarti penggunaan kamu- bahasa mereka yang menyamakan itu. Berarti kamu menggunakan kata Allah dalam Al-Quran merujuk kepada keluaran yang dipakai oleh keluaran Sama itu dengan Allah. begini Novi, saya tanya kamu dulu. Orang Arab Kamu Kristen. gini Bang, kamu Novi, merujuk kamu kepada- kalau ngerti, Dana Novi, Saya ngerti. kalau kamu Berarti mau membantah dia keperluan, merujuk. bentar dulu, sebentar. Yang menyamakan Yod Evav itu kata Ustaz Alwan itu bukan kami. Kami nggak kenal Yehovah, HWH itu kami nggak kenal. Sorry ya, kita nggak kenal nama Tuhan yang namanya Yahweh itu kita nggak kenal. Kita taunya Ustadz Wafi. Ya, kalau di dalam kitab kau ada tertulis YHWH, kau pun salah. Nggak ada orang Yahudi bilang itu Yahweh. Yahweh itu panggilan dari kata Yahweh, dewa yang dewa pagan yang kemudian dijadikan Yove, Yabe. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah sekarang kau dengarkan dulu Ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena Ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini Ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau Ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai Ustadku ngomong, mending kau tanya sama Pak Pendeta, kau ikut kau mulung kaleng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak Pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entah kayak, aduh bentuknya aja kayak astagfirullah. Kamu kalau ngomong kamu perempuan, kalau ngomong yang beradab dikit lah. Kamu Loh, dengan ngapain aku beradab? Tanya sama, tunggu. Kau tanya sama pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitukan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitukan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh, dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit. Nah, silakan Ustaz Alwan, kau dengarkan Ustadku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama Ustadku, lanjut Ustaz. Kan kita pakai data ya. Yang menerjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan? Kan data. Jadi yang menyamakan Yod He Vav He dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Sotafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menerjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Halakha Yaumid. Di Halakha Yaumid dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci. Disebutkan Yod He Vav He, mereka panggil dan sama dengan Yirda Alaik. Yirda Alaik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you. Jadi Arab, baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yod He Vav He dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair. Kanda ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan. Lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judul dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis.
Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran, Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yod-Heh-Vav-Veh, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, Ada saya jawab ya. Silakan. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di Perjanjian Baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus. Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10, Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Ha atau Allah mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena saya jawab. Allahnya Muhammad itu Alif Panjang Lam Ha kali. yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Udah, Al-Quran. jangan panjang-panjang, weh. Panjang kali kosong. Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Bang. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad ke-4 orang barat memiliki juga kitab. Kok jadi Theos? Tugasmu Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yod-Heh-Vav-Veh, El Jireh. Kok bisa berubah jadi Theos? Berubah jadi Yesus? Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah,
musaddiqul lisanan Arabiyan. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi-nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya. Apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya nomor 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun. Tak kasih. Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6, dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu, Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang, Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7. Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Yahudi saya jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab.
Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguh hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum. Dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloah Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules. Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Yaqub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami. Karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba bantah semua itu. Kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Anda. Kejadian 17 itu, Kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu Kejadian 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan Kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarin dulu, monyet. Am kuntum kenapa kamu emosian? Susah di sana, di Amerika susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat. Terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada.
Ismail keturunannya Arab. Ishak keturunannya Yahudi. Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu. Batalkan itu. Coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau. Iya. Batalkan itu. Pertanyaan saya begini. Batalkan coba. Kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harus itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? Kamu standar ganda, kamu standar ganda Juma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allahmu kan. Artinya begini, kalau memang ini merujuk Ini kepada aja yang kau pretelin. Kau pretelin Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat? Yang keluar dari kubur itu. Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? Kamu nggak usah dulu menghina. Nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya menghina. Kau jadi saya menghina. Tuhanmu kan yang keluar dari kubur itu kan. Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa Kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat Kejadian 17 ini? Kan udah ku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible di bawah Belanda, nggak ada. Jadi Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Islam masuk ke Nusantara ini. Kami sudah menuhankan Allah tanpa ada kitab kalian itu. Kan dari penjajah itu nggak ada. Kamu menuduh kitab Kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini bukan kitab Musa. Tunjukkan satu orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Gini loh, gini Jumat. Nggak ada. Kitabmu itu dibawa oleh Belanda. Turunkan dulu temper. Nah, saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini. Kamu mengklaim, ya kok kan? saya mengklaim? Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab Kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil kitab penjajah. Dengarkan. Saya bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian itu mirip Paulus. Suka kali menghina, mempraming, meleset-pleset. Yang saya katakan, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah, bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak. Tuhan kami Allah. Selesai. Tanya saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti juga? Dari Kejadian 17 ini, Kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret. Mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek, nggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ternyata kitab yang kau genggam itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu percaya kitab diam dulu. Kamu percaya Boleh kitab diam. penjajah? Boleh diam. Kamu percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya. Kamu memakai Saya percaya ini adalah surat kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia.
Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ismail secara turun temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda, bukan kitabnya Yahudi. Iya, baik. Bantah dulu. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh kejadian ini kan kitab penjajah, oke? Ini kitabnya Belanda. Iya, terserah, nggak apa-apa ya. Kitab kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di atas itu. Astagfirullahalazim, ya Allah, tulul. Tidak punya Saya posisi, sudah mengatakan, diam dulu, tulul. Saya mengatakan, diam, tulul. Diam, tulul. Mental penjajah, kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos, Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau pikir itu, kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu adalah, dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan, Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal. Bahwa Abraham dan anaknya Ismail akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama. Kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa? Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Joma, itu mudah sekali loh bantahnya itu. Ya silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu baca kemudian dengar. Dibantah dulu. Saya lagi membantah kamu. Jangan takut, jangan goyang dulu. Santai itu semua santai ya, santai. Di situ katakan bahwa adik-adik yang lain ya. Keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu itu bukan perjanjian tanah, itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya, makanya jangan potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat selanjutnya. Boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 23-nya endingnya langsung. Di ayat 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Baca 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Tapi saya mau katakan dulu bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kekal itu adalah baca nomor 23-nya, Dek. Baca, Saya mau tekankan dulu. Baca. Adekku yang gantung baca nomor 23. Dimaksud dengan perjanjian kekal itu. Baca. Orang yang memiliki tanah Kanaan. Tidak ada di situ keturunan untuk yang memiliki tanah Arab. Yaitu Ismail, nggak ada. Oke. Silakan Anda baca nomor 23. Lalu yang di ayat 17 di sini dikatakan
Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Baca nomor 23, Dek. Seorang anak. Baca nomor 23, Dek. Baca nomor 23. Tahun itu melahirkan seorang anak. Ayo. Saya akan lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami Udah. nggak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Juma. Dan Abraham Kalau dia tidak sanggup, teman-teman, turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. Saya sudah pernah hadapi dia. Jangan takut, Juma. Saya tidak takut. Baca nomor 23. Kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat, ini biar saya Pak Berkat, coba Enggak dibaca dulu ayat masalah. 23. Gini, Zuma ini berbohong memotong Pak ayat Birkat. Alkitab. Di situ Pak di Birkat. ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ. Dengar semua orang Kristen? Nggak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu nggak ada. Itu mudah dibantah itu. Nggak ada susahnya. Kalau kau potong ayat ya sulit. Karena bagi orang ya dia cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu. Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu Pak Birkat. Pak Baca, Birkat. saya sudah bilang saya akan Baca membaca. ayat Di sini dikatakan. 23-nya Pak Birkat. Saya baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sabar, Tetapi Pak Pendat. firman Pak Pendeta, melainkan jangan istri marah-marah. Sarah yang akan melahirkan napas anak dulu. laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail, nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta, sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Cuma Pak Pendeta. ada Itu Ismail tadi di ada sana. Ismail. Mati kau. Der. Sabar. Silakan Pemakan bisa. babi dan penyembah makhluk kuburan ini so cantik. Kami cuma. Sabar Pak Pendeta. Kau jangan Silakan cuma Gurunda. berani sama orang tua Sabar Pak kau. Pendeta. Pak Pendeta, Kudus itu sabar. jamah hatinya. Jamah Sabar, hati. Pak Pendeta. Biar dia bertobat. Ya Kalau tidak pelintir saja, tampar dia dalam nama Pak Yesus. Pendeta. Pak Iya, Pendeta, dan sabar Pak Pendeta. Seperti di ayat Ya kita. ampun. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pemakan Pendeta. babi, Sabar, pemakan Pak babi, kau jangan terlalu sombong pemakan babi. Sabar. Saya Pak sombong Pendeta. karena Pak kamu Pendeta. memfitnah Alkitab kami mengatakan perjanjian itu diadakan kepada Ismail. Oke, saya baca Sabar, Pak. dalilnya. Kamu jangan cuma berani Pak sama Pendeta. orang Oke. tua Ya sabar kau. Pak Pendeta. Saya baca dalilnya. Pak Pendeta. Giliran Kau nggak- saya, Kau tidak mau nangis, mendengarkan jangan saya. nangis, Cuma ada kasihan aku lihat cuma dia. Kau mau mendengarkan saya? Mau nangis Kau mau dia. mendengarkan saya? Kau mau Oke Pak mendengarkan Pendeta saya? diam dulu ya. Diam Oke. dulu Pak Pendeta. Biarkan Oke. Gurunda Juma yang menjawab. Silakan. Dengarkan. Sabar dulu Pak Dengarkan Pendeta. saya. Silakan Oke. Gurunda. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham perjanjian itu- untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham Jangan itu dimut. ada anak Abraham di itu sini. ada dua. Ketakutan kalian nggak ada di sini Yang seperti pertama adalah Abraham Yismail, yang yang kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan Nomor saya di mana 20. Tuhan berjanji kepada Ismail di situ, di mana ayatnya? Ya udah Pak Pendetanya diam. Ini Bang Juma Makanya mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma Iya, Pak Pendetanya secara diam, ya eksplisit ampun. bahwa Pak perjanjian Pendeta, itu diberikan jangan kepada marah, Ismail jangan juga. emosi. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke. Baik. Orang Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan nangis, santai, Juma, santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Yang bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab? Teman-teman, kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail.
Sampai Abraham bilang, ah Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, itu tolakan, itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Nggak ada gunanya. Dinda, Yonatan Nandar. Bisa tunjukkan data nomor 20. Jangan takut, kamu mulai goyang di sini. Karena kamu hanya bisa memperintir. Kita bagi orang-orang lemah. Mulut. Pak Pendeta tolong dijaga ya. Kau kelihatan emosi sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya Begitu ngomong. juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Quranmu. Izinkan Tapi saya ngomong, boleh tidak nggak, pernah Pak Pendeta? memperlintir ayat Al-Quranmu. Uni. Saya emosi. Uni kemana nih? Uni bekerja nih. Itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Jangan kau tafsirkan itu kitabnya sembarangan. Yahudi. Saya najidatmu Itu kitabnya di situ. Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya najidatmu. Kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu Tiap tolong Tuhan mengatakan bahwa kita Ini kenapa nggak bisa di-mute ini? Tuhan bilang apa kepada Abraham? Tuhan bilang kepada Abraham bahwa Abraham Oke. Dinda, tolong tunjukkan kejadian 17 boleh? perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, bentar dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Isa itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, jangan sabar dulu, jangan dulu masuk, jangan masuk. Jangan masuk dulu. Saudari Novia. Karena di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat selanjutnya itu Tuhan hanya mengasihani 23, nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23? Ya bisa, tapi kita harus belajar. Dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain baca aja ya ampun. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai dari ayat 17 sampai 23. Silakan. Oke, kita mulai dari ayat 17. Iya, silakan. Oke. Ya, Kau sudah open cam ini. Iya, kenapa kau jadi waras? Kenapa nggak waras kau? Kita hadapkan ke kamera ini ya. Ya, kita hadapkan di kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai. Lalu tertunduklah Abraham, dari ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arab itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Gak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah, di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi yang besar. Tetapi perjanjianku
akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail yang akan Terus. dilahirkan Sarah bagimu. Terus. Yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Terus. Ayat 22. Setelah Ya. selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah Oke. itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang, ini yang 23 loh, di Ya. rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni Oke. setiap laki-laki dari rumahnya lalu menggerat kulit katanya. Ini masalah sunat. Mereka pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Oke. Yang ada di sini semua. Oke, baik. Baik. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu. Kita buktikan ya. Perjanjian kekal. Sabar. Dengarkan saya. Perjanjian kekal untuk keturunan. Dengarkan saya. Ismail itu hanya karena bentuk belas kasihan aja, kasih boleh dengarkan buah saya. Ismail ini gitu, Pak. Boleh dengarkan Kasih saya, buah boleh. Ismail ini. Boleh dengarkan saya. Boleh Iya, dengarkan saya, itu dia. boleh ya. Oh, boleh, Oke. silakan. Oke. Tapi jangan kau perintir ayat Alkitab. Jangan kau perintir ayat Alkitab. Kalau kau perintir ayat Alkitab, ini Diamlah kau dulu, kata kau tidak boleh. Tadi Bang Zuma ngomong lagi kau. Jangan perintir ayat Alkitab, itu saja maksud Diam saya. kau Oke, dulu. silakan. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu, selamatkan dulu, tenangkan dulu. Bukan seperti setan di dalam Diam dulu. Waalaikumsalam. Diam dulu. Aduh. Mama kau. Lanjut Bang. Suruh Oke, minum oke. dulu lah obat cacingannya itu. Oke, dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Ketika Abraham menerima perjanjian kekal, kenapa kemudian Abraham memanggil anaknya Ismail untuk mempraktekkan perjanjian kekal itu kalau dia bukan anaknya dan dia bukan keturunannya? Jawab. Ya, anaknya Abraham, tetapi bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu. Nggak ada Dijanjikan sebagai apa? Dijanjikan sebagai? karena dia hanya bentuk karena dia anak Abraham, tapi Tuhan tidak memberikan perjanjian antara Perjanjian- Ismail dan Allah. Nggak Perjanjian ada. apa? Perjanjian apa? Perjanjian kekal, nggak ada. Apa Nggak ada perjanjian di situ. kekal itu? Apa perjanjian Ada orang kekal nelpon itu? ini. Sebentar, mohon maaf, ada orang nelpon sebentar. Apa perjanjian kekal itu? Ditelepon bom. Ini dia emosian seakan-akan dia itu Yahudi. Lucu aja. Padahal dia bukan lagi Yahudi. pula Bang Zuma kan memakai Iya. kitab terjemahan yang dari Yunani. Teman-teman ini. Oke, udah ya, diam dulu. Tolong kau uraikan ke kami di sini, uraikan ke kami. Kalau suara saya jelas, katakan jelas. Perjanjian kekal apa yang dimaksud? Perjanjian kekal apa? Perjanjian kekal tentang apa? Perjanjian Berkat kau kekal. disuruh ngomong. Perjanjian Kata Bang kekal Zuma, apa? Teman Kristen, suara saya jelas. Jelas suara Perjanjian kau. kekal tentang apa ini kepada Ishak? Perjanjian kekal antara Yahweh dengan Ishak sebagai Tuhan dan Allah dan yang akan diberkati. Terus kenapa Ismail diikutkan? Ismail tidak diikutkan, bahkan Nah, ditolak. itu dia yang pertama kali disunat sebelum Ishak. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, bukan itu karena cinta. perjanjian. Tidak ada. Coba kau baca di situ, tidak ada catatan bahwa Ismail disunat karena perjanjian Yahweh terhadap Ismail, nggak ada. Tetapi dia disunat karena hanya sebagai sebatas anak. Dan itu pun karena hanya sebatas belas Berarti kasihan. yang menggenapi Isa atau Ismail? Yang menggenapi Ishak, karena kenapa? Lah, Itu yang disunat perjanjian di situ Tuhan. bersama dengan manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Abraham Yang manusia, bukan disunat, Tuhan. yang disunat bersama manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Siapapun Yang disunat Abraham bukan berarti Woi, apa kau yang disunat bisa Abraham nggak diskusi ini, woi? akan menjadi milik Tuhan, tidak. Woi, Bahkan kau Tuhan laki-laki atau mengatakan mama-mama? tidak menerima. Diam, monyong kau dulu. Gantian sakit kuping kami. dia. Iya, nggak kayak gitu diskusi. Sakit kupingku. Saya nggak mau Gantian. dipelintir. Kalau nggak Ini mau sih kau, sengaja diam kau. Kalau kau nggak bisa diskusi, kau turun. terlalu rendah. Bisa nggak diskusi? Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Bisa nggak diskusi nggak silakan. tawuran? Oke, diam kau dulu. Diam kau Oke, dulu. oke. Ismail itu keturunan Abraham atau bukan? Keturunan secara daging ya. Hehehe. Satu. Pertanyaan kedua. Ismail itu anak Abraham atau bukan?
Kalau sudah keturunan secara daging ya pasti anaknya Abraham. Makanya malah saya pertegas itu anak Abraham. Pintar. Oke, sekarang saya tanya, yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian? Anak perjanjian. Tolong dalilnya, kena kau di sini. Tolong dalilnya, Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Silakan. Gak ada securi secara eksplisit, tapi tertulis di mana Ishak dibawa ke gunung. Itu buktinya. Ini yang diminta. Dia, saudara. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Sabar, jangan Ishak emosi. dibawa ke gunung. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai kau jangan sampai kena report. Dengarkan, teman-teman yang dibawa, jangan di report orang ini ya. Biarkan dia berdiskusi dengan saya dulu. Tolong tunjukkan kepada saya. Cara kamu membuktikan bahwa Ismail yang jadi perjanjian? Apakah Ismail ada di dalam Alkitab dicatat bahwa dia dipersembahkan untuk Tuhan? Oke, nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa yang dipersembahkan Ismail. Iya, silakan. Saya akan tunjukkan secara akurat. Ayatnya, saya minta pertanggungjawab lu sekarang. Berikan dulu itu. Iya, dengarkan. Saya akan buktikan. Iya, nanti kita akan menguruti ke situ. Jangan cuma ngomong kosong di sini, jangan cuma kamu memperlintir Alkitab. Nanti akan saya buktikan secara data bahwa Ismail yang dipersembahkan. Silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya dulu. Saya mau gali dulu isi kepala Anda. Jangan sampai ini hanya omongan bohong semata. Ya, saya ingin menggali informasi dulu dari saudara ini. Secara eksplisit saya ataupun dari sejarah manakah atau dari muka di manakah ya terserah lah. Gantian lah ngomong, Mak. Gantian ya, Mak ya. Minum dulu Bang Berkat, minum Bang. Dengar. Saya mau tanya, saya mau informasi dari Anda. Dengan baik. Kalau saya mau informasi. Astagfirullahaladzim. Dengan baik kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ismail yang dipersembahkan. Oke, karena kamu mempertanyakan itu siapa saya akan buktikan, tapi kamu tidak mau diam. Astagfirullahaladzim. Silakan. Tapi ngomong terus kau. Saya tunggu datanya sekarang. Berapa tahun? Saya mau gali dulu informasi dari Anda yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Sudah diberikan bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Ada buktinya. Ngapain lagi kamu cari ini? Saya ulang lagi. Yang diminta. Sudah ada bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ishak. Kamu mau perintir itu? Saya ulang lagi. Apa yang kita lihat nggak perlu saya jawab seperti itu. Udah ada jawabannya bahwa yang nggak bisa kok ngomong bagus-bagus nggak teriak sakit tenggorokan kau nanti loh. Enggak, masalahnya saya sudah punya bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah diam dulu Novia. Ini satu laki-laki aja kayak gini udah kayak cewek. Sekarang saya meminta balik kepada Zuma nih. Mana buktinya bahwa Ismail yang dipersembahkan? Berikan bukti. Yaudah, jangan diam cuma dulu. asumsi. Kalau Diam di sini kita berbicara. Diam dulu, Adek. Dinda, diam dulu, Dinda. Biarkan Dinda yang bicara ya. Yang dikorbankan. Perintir ayat Alkitab di dalam namanya. Diam kau, Maerot. Silakan, Bang. Yang dikorbankan anak tunggal atau anak perjanjian? Memfitnah Alkitab. Sekarang buktikan kepada saya. Yang dikorbankan. Para penonton, biar penonton menilai bahwa diam dulu, Labu. Diamlah kau dulu, capek lo kami nengok mulut kau lo. Tidak membuktikan kepada saya. Mau dibuktikan sama Bang Zuma, kau nggak sabar. Kau lagi datang bulan kah? Saya punya data bahwa yang disalib di persembahkan itu sekarang Jong. Bagus dikasih saya aja. Bagus dikasih saya aja ini. Sabar deh. Saya mau kasih data kalau yang disalib itu yang dikorbankan itu Ismail, tapi dia sengaja dia menutupinya dengan nyerocos. Saya terima. Ayo silakan. Kau memang isap ubun-ubun kau dia kau bilang. Lanjut Bang. Oke. Diam dulu. Tolong ajarin saya dulu yang diminta dipersembahkan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Saya meminta kamu bukti eksplisit, jangan berasumsi di sini cuma. Jangan berasumsi di sini eksplisit, bukti.
Enggak berani. Anda berikan bukti. Enggak berani dia. Enggak berani. Saya minta bukti. Kamu memberikan asumsi semata. Sedangkan saya bisa memberikan buktinya. Gua betina ini lawan Bang Zuma nih. Diam dulu perempuan ini. Jangan kau memberikan asumsi. Malu dia, malu. Malu dia. Malu dia, malu. Bagus itu. Jangan kau nangis. Oke, saya tunjukkan. Buktikan. Orang Kristen malu dia. Malu dia bahwa tidak ada data satupun bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Malu saya dia. tunjukkan. Karena itu Saya hanya tunjukkan. sebatas asumsi Saya tunjukkan semata. data sekarang. Saya tunjukkan Asumsi data. semata itu. Bang Berkat, baterainya di mana sih baterainya? Mau aku copot baterainya. Kayaknya baterainya ini full ini Bang Berkat ini. Aku yang mute kau. Roh Kudus kau nggak bisa diatur. Aku yang atur Roh Kudusmu. Buktikan kepada saya mana data yang mengatakan bahwa ya secara bukti nih ya, bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Buktikan. Oke, baik. Sabar ya Om, sabar ya. Iya sabar ya. Silakan saya tunggu. Iya sabar. Saya tunggu. Sakit telinga saya sakit. Saya akan diam. Tapi saya akan diam selama Zuma bisa memberikan bukti itu. Tetapi kalau tidak bisa Zuma memberikan bukti itu, berarti dia hanya memfitnah semata. Oke, baik. Oke, dengarkan saya. Kecil bagi saya, bukan kecil karena saya hebat, tetapi kecil karena Tuhan Yesus lebih hebat di atas saya. Kenapa nggak berhenti sih Bang? Kenapa? Kapan saya bicara? Kapan saya bicara? Kapan saya ngomong? Kapan? Makanya ketika kamu ngomong, buktikan dulu bahwa saya Ismail mulai. yang dipersembahkan. Saya mulai. Nyata, di bawah Saya mulai. Ada Saya mulai. Buktikan. Saya mulai. Oke, silakan. Buktikan. Buktikan. Abraham melakukan persembahan di Gunung Moria. Betul? Betul nggak? Betul tidak? Dia nggak tahu. Buktikan ayatnya, berikan sekarang. Jangan kau cuma kayak gitu. Enggak, aku tanya dulu. Abraham melakukan persembahan di mana? Jangan sengaja menggiring kau. Buktikan. Abraham melakukan Sekarang saya persembahan. tunggu 5 tahun. Balikan kameramu, ini ayatnya lo Berkat. Begini lo ayatnya lo. Bahwa si ayatnya di mana ayatnya? Dengar. Ini dia dipersembahkan ternyata diganti dengan domba. Oh, baru dia gentleman si Zuma. Kalau Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Oke. Asumsi saya minta datanya itu baru Kejadian 22 nomor 2. Itu asumsi kah? Itu asumsi. Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan. Kejadian 22 nomor 2. Psikologi rendahan ini cuman ya udah ketakutan. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan anaknya perjanjian, bukan anak perjanjian, tapi anak tunggal di Gunung Moria. Belum terjadi. Itu baru asumsi belum terjadi. Dengar sama orang Kristen, itu baru asumsi belum terjadi. Kasihan Zuma. Nggak bisa kayaknya nih Bang Berkat nih baterainya full ini. Saya baca. Ya, silakan Anda baca. Anda dia baca. Oke. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu Isa. Terus. Baca terus. Jelas. Baca terus. Baca. Mempelintir. Baca terus. Hanya Kita tahu. Dinda Rifa boleh Anda yang baca. Susah kah? Oke. Ya, ini memang udah diam kalian diam. Iya. Diam dulu. Kau Berkat. Baca. Nggak ada harga diri kau. Anak tunggal. Pergilah. Ya, ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu tempat tinggi yang akan kutunjukkan kepadamu. Siapa namanya di sini? Ambillah anakmu. Iya. Di situ Isa. Anak tunggal. Kamu mempelintir. Kau hanya Novia, kalau kau normal bisa nggak kau diskusi? Woi Berkat, turunkan aja dulu. Turunkan aja si Novia ini. Novia kau. Turunkan Novia. Oke. Yaudah.
Novia diturunkan kan? Bukan itu yang diturunkan. Salah aku bang. Hebat. Yang mau saya semes lehernya itu. Naikkan lagi kembali. Naikkan lagi. Salah itulah abang nggak bilang. Saya bilang Novia yang diturunkan. Iya Ishak. Iya saya ngerti. Ambillah anakmu Ishak. Anakmu yang tunggal. Tunggal kan Ishak di situ? Betul? Iya. Diadakan di mana? Diadakan di mana? Gunung Di Moria. Oke. Nomor 19-nya setelah diadakan ini Abraham kembali kemana? Mengembalikan anaknya kemana? Enggak, mana ayatnya Ismail? Nomor 19, nomor 19, Jangan nomor 19. dipelintir, enggak usah kamu muter. Saya minta kamu yang baca, bukan saya. Kamu yang baca, bukan saya. Ya, Kamu. Pak Berkat naik, Pak Berkat. Kamu hebat, Pak Berkat. Hebat, mantap. Silakan. Hebat kawan Kali kalau kalau diam. ketemu saya ketakutan dia. Itu alasan mereka itu Si selalu Novia ini boleh nggak diturunkan aja dia deh? sengaja Biar bikin Dinda Rifa bantu saya. Si Zuma nggak berani ya. Coba Kali lihat, ini bantu kalau si saya Zuma kali ini. ketemu Berkat, mancret dia, Oke. mancret, Oke. karena dia hanya memperlintir. Nomor 19-nya ada yang bisa bantu saya? Kejadian 19, kejadian 22, nomor 19. Gini loh Zuma, ketika Ahadu berkat di kejadian dalam berapa bang? Ahadu Kejadian ketika orang di 22 dalam nomor hukum itu 19. memberikan bukti yang nyata bukan sekedar asumsi. Kasih lihat kau. Jadi kalau Di kejadian 22 itu kalau saya ya, sudah nomor saya 2 nggak mungkin akan tergoyahkan itu bahwa yang persembahan dilakukan di persembahan itu Gunung adalah Moria, Ismail, ya. karena sudah ada buktinya. Situ pergantian dikatakan bahwasanya kejadian 22 nomor 2 proses persembahan anak tunggal. Adapun nama Ishak nanti kita bahas itu. Apakah itu sisipan atau gimana nanti kita bahas. Ketakutan juga Nanda. Ini dibesarkan Dinda Kami Rifa. nggak perlu ragu ya. Kami orang Kristen tidak perlu ragu bahwa yang Kacau kali ya. dipersembahkan Aduh, Mak Erot diam dulu lah Mak Erot, gantian lah kita wa. karena Sarin. gurundamu Nih, Bang. ya, gurunda Diam orang sudah dulu disembah. lah, Tidak Sherly. mampu menjawab pertanyaan. Sherly diam dulu Sherly. Maimunah. Ini bang. Kejadian 22 nomor 11. Tetap Nomor 19 Maimunah, aku lagi baca ayat kitab kau. nomor 19. Maimunah, ya Allah Maimunah, aku pun kalah sama kau. Untuk Tuhan. Diam dulu Maimunah. Markona. Saudara, kondusif. Anda jangan macam perempuan. Kalau asumsi tafsiran Ini lagi baca ayat ini. itu tidak nyata. Hanya Anda mau diberi asumsi. dalil. Jangan berikan sama saya asumsi seperti itu. Saya nggak laku itu. Aduh. Nggak laku sama saya asumsi. Kenapa dia? Iya, diam dulu, Nih, diam Bang. dulu. Oke. saudara. Baca. Kemudian kembalilah Itu cuma Abraham. asumsi. Woi, Mak Erot. Jangan berikan saya asumsi seperti itu. Aja terus dia. Jariku susah ya. Sampai capek. Nih. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba ya. Aku sambil nge-mute ini, lanjut bang. Berseba ya. Ya Berseba. Jadi setelah ada proses saya minta secara eksplisit. dengar, bukan asumsi. Kalau asumsi semua orang bisa berasumsi di sini. dengar. Jangan Diam dulu. berikan saya yang cuma asumsi seperti itu, nggak laku itu. Diam dulu. Berikan saya bukti yang benar, yang fakta. Kok jadi jangan Dinda Rifa asumsi. yang termiut malah. Kau jangan memperlintir ayat Alkitab. Mak Erot diam dulu. Ada yang Mak bisa Erot. bantu saya nggak di sini? Ada yang mute, ada yang menunjukkan Bisa, data. Bang. Aku dua-duanya bang. Aku dua-duanya bang. Aku mute sama. Woi. Jadikan aku moderator, Bang Nandar. Ya, dia juga nggak boleh dibuang karena dia harus dipermalukan di sini. Nggak bisa seperti itu. Mereka Dia harus ketakutan, saudara. dipermalukan di sini. Kalau Zuma ini ketemu Berkat, Jadi kalau ketakutan nggak dia. bantu mencegah. saya susah, gitu loh maksud saya. Kalau kalian nggak bantu saya susah, saya permalukan dia. Nah gitu dong. Jadi di kejadian 22 nomor 2, Abraham dan anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di Gunung Moria. Setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka kembali kemana? Kemana tadi kembalinya Abraham? Berikan saya buktinya. Ke Berseba. Pertanyaan saya. Siapa yang menetap tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Mutolen. Pertanyaan saya, siapa yang menetap di Berseba sehingga setelah di Gunung Moria anak tersebut harus dikembalikan ke ibunya?
Siapa yang tinggal di Beersheba? Baca di Kejadian 21 nomor 14. Bisa tunjukkan Kejadian 21 nomor 14? Bukan asumsi. Kejadian 21, aduh, cuman tertawa. Kejadian 21 nomor 14, ada nggak yang bisa nunjuk? Itu asumsi. Bentar bang, woi gantian yang mute. Tolong yang Biar mute saya yang satu, tunjukin. aku capek mute dia. Para Yang kali. mute Itu saya. asumsi. Baru menghadapi Berikan satu buktinya monyet Bang. segini, panik Buktinya semua sepertinya gimana sih? kami. Ishak di Tuh bang, bawah tuh bang. dan di persana eksplisit itu terbukti. Aduh, orang ini nyata. pun. Kenapa Bang, Bang bentar, Berkat ini bentar. baterainya nggak habis-habis ya? Bang Nander nge-lag. Ya. Bang Zuma yang Kasihan Zuma ini. Kejadian. Aduh Zuma. Kejadian 21 Kasihan saya kamu Zuma. ayat Kejadian. Aduh malu. Kejadian 21 Di mana kau tutup aja Kejadian. mukamu sekalian semuanya Zuma biar ada di sini gitu biar cuma mata yang nampak. Kasihan lihat kau. Dibesarin ini, kok Kasihan. jadi saya yang dibesarin? Kasihan orang yang- Kok kacau kali nih komalnya, Dek. Ini yang dibesarin, yang tunjukkan data yang dibesarin. Bang Tengku. Ini Ya, saya soalnya kami dikerjain buat- kayaknya jadi di komal moderator. ini ya. Saya dikerjain kompak ya Bang. kalian ya. Kalian kompak ngerjain saya ini. Uni moderator aja Uni. Kalau asumsi semua orang bisa asumsi. Diam dulu Berkat. Ini Bukan masalah moderatornya ada diamnya, dua. datanya itu dibesarin. Diam dulu dari mana buktinya Rifa? Aduh, orang gila ini. Ini memang gila. Dari Tapi Bang kita Berkat. harus sabar Jangan asumsi karena dia lagi ya. harus kita Jangan asumsi permalukan. lagi Sabar ya. dulu ya. Sabar ya, aku bacakan ya. Oh, jangan cuma asumsi ya, Iya. Tiuku. Iya. Jangan cuma Ini aku asumsi ya. bacakan loh, bukan asumsi. Sabar Bang. Iya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sabar dulu. Itu diusir. Sabar dulu. Diusir Zuma. Kau Siapa sedang yang tinggal? berasumsi. Ya, Ismail dan Yang tinggal di Beersheba Ismail. Di mana Ishak tinggal? Di mana Ishak tinggal? Ishaknya di mana fungsi itu tinggal? nggak ada di situ ditulis. Baca Kejadian 23 nomor Ishaknya itu saya urai dengarkan sahabat-sahabat sekalian. Rendahan itu saya minta bukti nyata. Jadi Kejadian 22 nomor 2 Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, tidak disebut nama sebenarnya di situ ya. Anak tunggal dipersembahkan kemudian di Gunung Moria. Itu di kitabmu, Jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diam dulu. Lagian kau perjuangkan ini juga bukan kitabmu. Jadi di situ diterangkan bahwasanya Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan, anak itu dikembalikan ke tempatnya, bukan ke Hebron. Kalau dia kembalikan ke Hebron berarti ke Sarah. Tapi dia kembalikan anak itu ke Beersheba. Yang ada di Beersheba itu adalah Hagar. Kalau kemudian yang dipersembahkan di Moria itu Ishak, apakah ditukar anaknya gitu? Jadi kemudian Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba. Begitu ceritanya. Kan tidak mungkin. Sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Di Hebron tinggalnya Ishak itu, bukan di Beersheba. Jadi ketika selesai dipersembahkan, ya, kemudian Abraham mengembalikan anak tunggalnya tersebut ke ibunya. Di mana? Di Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar. Kemudian Abraham datang di Hebron belikan tanah pemakaman untuk istrinya Sarah sebagai orang asing di sana. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak. Nah, sederhana. Terus dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, kenapa jadi Ishak anak tunggal? Kok bisa dimanipulatif gitu ya? Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kita tidak percaya buku-buku terjemahan itu, kita nggak percaya. Mereka punya kewajiban untuk menampilkan kitab yang asli dari Nabi Musa. Apakah betul ada nama Ishak di situ?
Atau itu jangan-jangan hanya penambahan belakangan demi untuk menjual Ishak. Jadi meskipun dikatakan Ishak, justru dengan adanya nama Ishak membuktikan Al-Quran itu bahwa mereka memang suka merubah-rubah. Bagaimana mungkin Ishak jadi anak tunggal? Kalau dikatakan Ishak anak tunggal, lalu Ismail anak apa? Anak apa Ismail ini? Sedangkan yang diminta anak tunggal, bukan anak perjanjian. Tadi dia ngotot perjanjian, yang dari kan perjanjian itu Ishak. Oke. Tapi yang dipersembahkan anak tunggal kan? Bukan anak perjanjian. Anak tunggalnya Abraham siapa? Anak yang pernah menduduki jabatan sebagai anak satu-satunya itu siapa? Ya, Ismail lah. Anak satu-satunya. Lagian yang diminta itu bukan anaknya Sarah. Yang diminta itu anaknya Abraham. Anaknya Abraham yang pertama merasakan tunggal itu ya Ismail. Begitu saudara-saudaraku. Dan lagian juga jelas sekali bahwa ketika menerima perintah kekal itu, Ismail yang pertama kali menjalankan hukum sunat yang sebagai hukum perjanjian kekal, bukan Ishak. Ishak itu muncul belakangan. Saya kira begitu ya. Kalau adik-adik di sini sih sudah tahu. Cuman yang di bawah ini maksud saya. Jadi jelas itu kejadian 22 Ismail anak tunggal dipersembahkan di Hebron. Nah, dikembalikan kemana anak ini setelah dilakukan persembahan? Apakah Ishak dikembalikan ke Hagar? Atau gimana? Ternyata Ishaknya tinggal di Hebron. Harusnya setelah persembahan Abraham mengembalikan Ishak ke Hebron di ibunya Sarah gitu. Udah jelas itu ya teman-teman. Ya. Halo. Shalom Sumarifa Nandar. Oke. Saya kira begitu teman-teman. Tugas saya sudah selesai. Mohon maaf kalau komal kalian ini jadi antah berantah gara-gara mesin ketik peninggalan Belanda tadi. Iya soalnya moderator tuh biasanya cuman satu orang aku. Tapi kalau ada dua tuh kadang kita rebutan mencet Bang. Jadi tuh kayak tadi. Iya, saudara ini coba saya minta ya Dek. Siapa tadi namanya siapa tadi tuh? Si Berkat. Ya, si Berkat kalau dengarkan saya, sebentar malam kau naik di komal saya kita head to head ya. Udah, tadi dia masih ada. Ini aku lagi nyari dia. Soalnya tadi dia mau minta naik lagi. Iya, sebentar malam kalau memang kamu itu merasa pengikut Abraham atau keturunan Ishak, naik di komal saya sebentar malam. Kita udah nggak ada dia Bang. Udah supaya mulutmu kayak nggak peninggalan peninggalan Belanda. Emosi. Sakit kuping kita jadi sakit soalnya. Iya, betul. Gila dia karena emosi kan. Aku nggak bisa. Capek kali mute-nya. Aku sambil nge-mute itu. Ini ada apa nih? Ada Pak Abraham nih. Silakan deh, silakan. Saya rehat dulu sejenak, silakan. Bang Zumang lawan Mak Erot. Ya, Bangku makasih Bang. Ya. Ini aja Bang. Ada Ustadz Yusuf nih, sapa dulu. Ya, nih Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari tadi udah sapa. Lanjut. Jadiin Bang Teguh juga moderator Bang Nandar. Jadi nanti kita ada gantian kerja tugas. Kalau kayak gini repot kita. Oke, ini ada Pak Abraham nih. Pak Abraham nih agamanya kayaknya Kristen ya, benar ya? Halo Pak Abraham, dibuka lagi mic-nya Pak. Tolong yang naik ke atas, kalian tuh jangan kayak perempuan. Aku aja perempuan kalah loh. Halo Pak Abraham. Satu orang tapi kayak 20 orang gitu loh. Halo Pak Abraham. Halo Pak Abraham. Silakan Pak. Agamanya Kristen ya Pak? Iya. Ya, mau mempertanyakan polemik yang dibawa sama si Berkat tadi atau mau bertanya hal lain silakan. Tadi semua sudah turun. Masih ada nih. Masih. Bang Juma mau sholat dulu Pak. Ada Undiri Pak di sini, ada Ustaz Yusuf, ada Bang Tutu. Iya, Bang Zuma mau sholat dulu. Ya nanti sebentar saja kalau semua ada. Oke, tunggu aja Bang Zuma dulu ya. Lanjut apa aja Pak sama Uni Rifa dulu sebelum sama Bang Zuma. Gak mungkin pengen Bang Zuma agak lama nanti. Boleh sama Bang Zuma. Jadi nanti karena di sini saya sudah
masuk di live dari sejak tadi dengan Zuma. Iya, iya, nggak apa-apa. Bapak tunggu aja Bang Zumanya sholat dulu ya. Oke, sorry yang Islam, sorry aku turunkan, aku salah pencet. Aku naikin yang non-muslim juga dulu karena di bawah banyak banget. Bapak Abraham standby dulu. Kalau Bang Zuma nanti sudah hadir baru ya. Aku naikin yang sorry. Nih, Ya, saya aja masuk. juga mau sholat asar belum gitu. Ya, monggo Ustaz. Bang Nanda, Kalau aku ini udah. Bang Zuma, Uniri Pak, saya izin pamit dulu ya. Mau Siap. Atau ini aku parkun dulu ya, sholat asar dulu ya Uni. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Antodopo, silakan. Agamanya apa? Perkenalkan agamanya. Saya Kristen. Pak Abraham. Oke, silakan Pak. Ini tempat kami menjelaskan keyakinan kami dan juga menjelaskan keyakinan kalian yang kalian pelintir depan kami. Silakan kalau ada pertanyaan. Pelintir. Asal aja kau ngomong. Pelintir apa? Oh iya, banyak dari kalian. Yaudah kita buktikan aja. Yaudah kita. Kalau kamu dialog, dialog tuh harus apple to apple. Jangan Gini loh, kalau kau nggak ngaku, kalau kau tidak merasa mempelintir nggak usah panik, santai aja. Jangan pelintir. Lah buktinya aku ratusan kali debat sama kalian suka melintir. Nih aku buktikan kalau aku tunjukkan kalau. Ya udah aku tunjukkan kau pelintir atau enggak. Mau membuat Yaudah aku percaya. Nggak ada tertulis, kamu buat asumsi. Janganlah jadi maerot lagi. Tidak bisa, kalian tuh ngawur. Mau diskusi nggak? Kamu tidak punya hak untuk diskusi atau mau nangis? Mau diskusi atau nangis? Mau diskusi atau nangis? Mau diskusi atau curhat? Mengais-ngais ayat di kitab kita. Mulai. Kirain mau. Kalian. Mau curhat. Coba buatlah. Kalau mau ini. Udah turun. Buka mulut nggak? Kuludahi loh. Mulutmu itu. Aku kan ada bangku aja. Kalau nggak ada tadi si berkat kuludahi karena ada bangku aja. Kalian ke atas ini aku suruh berdiskusi, bukan curhat. Nggak ada urusanku dengan urusan hidup kalian ya. Ya silakan. Kalian Kristen kalau tidak mengimani kalian itu mempelintir kitab, kalian buktikan kalau kalian nggak mempelintir kitab suci kalian gitu loh. Halo Manahan. Silakan Manahan. Agamanya apa Manahan? Kalau depan aku nggak usah curhat ya. Ini bukan rumah Mama Dede. Ini tempat kita diskusi. Nah, Bang Zuma tadi mau mempermalukan si berkat, makanya kami biarkan di sini. Ya walaupun sakit kuping aku dengar Mama Erot tadi. Manahan Hasiolan. Silakan Bro, Pak. Halo, Bapak Manahan Hasiolan. Agamanya apa Pak? Bapak, halo. Oke, kita turunkan ya. Halo Pak. Oke, persiapkan mental dan persiapkan diri kalau naik ke sini lo. Aduh. Kalau nggak siap jangan naik. Ya, ini bukan rumah Mama Dede, ya. Di sini tempat kita berdiskusi. Kalau kami bicara nanti kami pasti bisa tunjukkan fakta dan bukti. Bukan kayak kalian, ya. Nah, saya mengatakan kami mendebat kalian yang suka pelintir kitab kalian. Kalau kalian merasa tidak pelintir, yang usah marah. Halo, King Geol. Agamanya apa, Bang? King? Aduh, kalau nggak merasa ya jangan marah lah. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Tidak Rifa, saya tidak pernah mempelintir kitab saya. Buktinya saya percaya yang tertulis. Mari kita tunjukkan. Saya percaya yang tertulis. Jadi saya tidak pernah pelintir. Nggak usah kayak si berkat tadi, kayak lagi datang bulan. Ya, halo Jaketian. Abraham nanti lagi secara khusus dengan Bang Zuma bisa. Bang Zuma sering buka sendiri komal malam-malam. Halo Jaketian. Oke, turun dulu. Oke. Buat teman-teman Kristen, kami kasih kalian kesempatan untuk menjelaskan agama kalian, iya. Bukan berarti kami monggo-monggo aja, karena kami harus menunjukkan bahwa kalian itu penipukah atau orang jujurkah gitu loh. Jangan kalian menganggap ini gereja bro, ini bukan gereja ya. Halo Ezer. Halo Ezer. Wah turun. Yang naik untuk curhat nanti kalau kita buka sesi curhat. Ini lagi sesi diskusi ya sayang ya.
Ya anak-anak bunda ya. Disuruh naik malah tantrum. Halo Bapak Emon. Halo Bapak Emon. Halo Bapak Emon. Oke. Aduh, ada musik ya Bapak Emon ya. Aduh, kalian ini kalau naik itu ngomong. Ya, kalau udah naik tuh ngomong. Saya nggak naikin yang muslim dulu ya. Kita treatment dulu teman-teman kita yang non muslim, yang selama ini suka membohong-bohongi orang ya. Halo si Hombing. Yang muslim nggak perlu naik dulu lah. Bang Zuma udah cukup lah ya. Yang muslim nggak perlu naik dulu. Kami aja kalau ada Bang Zuma di atas, kami nggak banyak cerita karena ada Bang Zuma. Yang muslim ngapain naik? Ya halo Ezer. Ya halo. Ya silakan. Kamu agamanya apa dek? Siapa? Jangan ada yang kick si Ezer. Ezer, kamu cari dulu tempat yang nyaman dulu. Halo anak jalan, muslim atau non muslim? Non muslim. Non muslim, oke. Silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ini topiknya tentang apa ini? Topiknya adalah Oten salah sembah. Oten salah sembah maksudnya gimana? Ya, Oten menyembah Tuhan yang tidak diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, tapi malah menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus memperkenalkan Tuhan Bani Israel untuk disembah yang tidak berbentuk dan bukanlah manusia. Itu. Jadi selama ini Oten Salah sembah. menyembah. Iya, kata Yesus. Karena Yesus berkata, kehidupan kekal itu hanya mengenal Allah Tuhan satu-satunya. Nah, Oten malah mengenal Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, kan aneh. Itu Yahweh, Mbak. Tuhanmu bisa dipanggil Bapak. Tuhanku bukan bapak-bapak. Tuhanku bukan bapak-bapak. Lah sejak kapan Tuhan Yahudi bapak-bapak? Ya sejak kapan Tuhan Yahudi bapak-bapak? Allah itu Sejak kapan? Iya berarti Tuhanmu bapak-bapak. Bapak enggak? Tuhanku bukan bapak-bapak, tidak berkelamin pria. Yaudah, berarti tidak sama. Allahmu Ya tidak udah bisa Tuhanmu dipanggil bapak-bapak. Memang Tuhan kau Berarti dengan kami beda. Allah yang Iya dirujuk Tuhan kau dengan Yesus, berarti Aduh Novia, kau Kristen ngapain kau bawa Yahudi aja diludahinya kau. Gini loh, kalau Allah kalian yang Kristen punya dirujuk Yesus, diam dulu, aku itu ngomong dulu ya dipanggil bentar Bapak. ya. Diam dulu, kau cewek kan? Kau kayak si berkat tadi loh. 100% Enggak, kau perempuan jawab dulu. Allahmu bisa Iya aku dipanggil jawab Bapak diam. atau- Enggak ada kami panggil Tuhan kami Bapak. Orang Tuhanku bukan bapak-bapak, peka kau. Beda. Allah yang dirujuk Yesus. Iya diam Beda. dulu. Aduh. Inilah Jangan pro Kristen. samakan Allahnya Musa beda dengan Allahnya Yesus dengan Allah Sejak Muhammad. kapan kami Allahnya menyamar-nyamar? Muhammad. Diam dulu. Duh ini Tuhan bapak-bapak ini repot kali loh. Aku tuh pengen diskusi bagus-bagus. Kau ngomong aku dengarkan, aku ngomong kau dengarkan. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa turun. Bisa? Ya bisa. Bisa nggak? Coba. Yaudah. Di sini saya Tuhannya mau Musa tanya itu ke- laki-laki nggak? Ya udah. Tuhannya Musa laki-laki nggak? Jawab. Tuhannya Musa laki-laki nggak? Tidak bergender. Tunjukkan sama aku. Nah, ke Tuhan kau bapak-bapak. Itu Berarti sebutan, beda, Botol. bro. Itu sebutan, Nah, berarti Botol. sebutan bapak kepada Tuhan yang tidak bergender itu sebutan bohong atau sebutan jujur? Bapak itu sebutan berupa relasi. Iya, bapak antara itu bapak dan dipakai anak. untuk laki-laki atau untuk perempuan. Bapak itu bukan jenis, tetapi Kalau dia kau sebutan. arti bapak apa? Arti bapak apa artinya? Bapak itu sebutan ya. Bapak Artinya apa? itu Arti bapak sebutan. apa? Ya artinya apa? Ya artinya dia sang sumber karena bapak itu sebagai sumber. Tunjuk literasi ini aku besarkan kau ya. Tunjukkan sama aku kalau bapak adalah sang sumber dalam literasi Yahudi, ayo. Ya oke. Saya sebelum saya ke situ, saya tanya. Nggak kamu, boleh Allah- ke sana dulu, nggak boleh kemana-mana. Bapak Tetap ke sana. takut. Aku straight to the point. Oh, bukan takut, aku mau teratur diskusinya. Nggak mau Ya, kemana-mana. oke. Ya. Habis itu saya teratur. kamu jawab Tunjukkan dulu. sama aku Allah orang kamu Yahudi bisa bilang dipanggil Bapak. bapak-bapak yang kau tuhankan itu adalah sang sumber. Kalau mereka memanggil bapak-bapak itu sebagai sang sumber, ayo. Iya, kan begini. Kamu kan mengutip Aduh, kok perkataan begini? Kenapa sih gara-gara Tuhan? Kalian gara-gara Tuhan dalam lubang. Yesus. Kalau ada
lubang hidung kau, harusnya kau punya kebijaksanaan. Aku yang tantruman, kenapa kalian oten kayak kesetanan? Apakah Tuhan dalam lubang hidungku itu adalah Tuhan kalian? Apakah setan dalam lubang hidungku ada Tuhan kalian? Aku pengen santai lo diskusinya. Yesus beda dengan Diam Allah. dulu. Yang kutanya itu tunjukkan literasi Yahudi kalau Tuhan mereka bapak-bapak. Kamu bisa ngerti nggak? Bapak-bapak itu bukan Saya gender. minta literasi Tapi Yahudi. sebutan. Kalau kau Itu tidak sebutan. punya literasi Yahudi, maka kau siapa? Bukan Yahudi juga, kau Kristen, penyembah 3 Tuhan. Tapi mengakunya satu, pemakan bakwan 3, ngakunya 1. Kau ini kan sudah saya Kristen, bilang, bukan Yahudi. Kutanya dulu, Bapak kutanya. di situ bukan berupa gender. Iya, udah kau ulangi tetapi 10 kali. sebutan. Yang kutanya itu mana dalil Yahudi yang mengatakan Tuhan mereka yang adalah bapak-bapak itu sang sumber. Mereka mengatakan Tuhan mereka itu bapak-bapak mana berkelamin mana? Ayo. Bukan bapak-bapak, itu bapak. Buka, itu buka mulut, buka. Botol-botol. Capeknya aku oten goblok. Ada gitu oten-oten PA-nya kok gitu kali ya. Halo, tulisan Cina. Kalian kalau kesurupan Tuhan jangan depan aku lah. Soalnya setan dalam lubang hidungku lebih beradab daripada Tuhan dalam lubang hidung kalian loh kayaknya. Soalnya kalau aku masih bisa diam loh kalau orang ngomong gitu. Masih tenang loh setan dalam lubang hidungku. Kok kalian kayak kesurupan Tuhan tuh kayak gitu. Apakah lebih rendah martabat Tuhan dalam lubang hidung kalian daripada setan dalam lubang hidungku? Setan dalam lubang hidungku aja bisa loh tenang, dia santai duduk. Bisa nggak kalian kayak gitu? Halo, tulisan Cina. Ada turun ya, sister, brother. Kalau nggak bisa bicara, diam turun ya. Lagi pengen diskusi ya, diskusi serius ya. Nggak mau menerima Maerot ya. Nah, ini Ezer nih. Ya, Ezer, tunjukkan kalau ada Tuhan dalam lubang hidung kau ya. Jangan sampai Tuhan kau diserbu sama... Maaf, mau nanya dulu. Bunda, maaf, mau nanya apa? dulu nih. Boleh, cuma nanya aja kalau nggak mampu apa-apa. Udah, nanya aja. Oke, makanya dengerin. Kok punya room nggak ada temanya? Ada temanya Oten salah sembah. Betul anjir, udahlah. Betul anjir. Udah gitu aja naik. Nah itu aku bilang gara-gara kesurupan Tuhan kayak gitu gaya kalian. Betul anjir, kok bilang kok keren kayak gitu tuh. Kupikir kok keren. Kok pikir keren gitu. Betul anjir gitu. Aku juga bisa ngomong kayak gitu. Betul anjir. Nah. Halo, Kes Junta. Halo. Halo. Iya, silakan. Agamanya apa, Pak? Tolong ya jangan jadi Maerot. Aduh, capek toh ngadepin laki-laki ke perempuan-perempuanan. Tolong ya kondusifkan Tuhan dalam lubang hidungnya masing-masing. Naik ke sini ngobrol bagus-bagus. Ya, Bapak agamanya apa, Pak? Insya Allah Islam, Bu. Yang Islam jangan naik dulu kata saya kan. Biar kita kasih paham orang Kristen dulu atau orang non-Muslim dulu ya. Yang Islam di bawah saja dulu, oke? Siap, terima kasih. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Halo, anak jalan. Iya, saya tadi diturunin. Nggak tahu saya nggak. Ya udah, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Iya, bilangnya Yesus bukan Allah ya. Iya, bukan. Ya, waktu dia datang ke dunia emang dia bukan Allah. Terus kapan dia jadi Allah? Jadi Allah. Gini, ini dia diutus kan, awalnya kan diutus. Oh, diutus. Sama siapa dia diutus? Diutus dari surga karena memang dari nabi. Enggak, yang itu bukan dari mana. Pertanyaannya dari siapa, nama-nama, nama entitas siapa yang mengutus? Jadi karena manusia penuh dengan dosa. Enggak, karena pertanyaannya bukan itu, bukan kenapa, siapa yang utus? Ya, kan nabi-nabi juga diutus. Ya, bukan ditanya yang lain Ya, diutus Allah yang atau mengutus. enggak. Pertanyaannya Yang mengutus Allah. Allah yang mengutus. Ya. Nah, si Yesus ini diutus sama Allah. Ya. Ternyata si Ibaratnya- Yesus adalah Allah. Ya, ibaratnya karena Berarti Allah mengutus Allah gitu. ibarat